Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, brother. Sehat abang? Alhamdulillah. Saya tengok ini di pencarian jelajah ini siapa lagi yang pakai logo apa lagi nih? Saya tengok rupanya Bang Fandi. Ini akun abang ada berapa bang? Ini akun terakhir. Yang lain tuh Waduh, kosong. parah nih Oten nih. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan, kita mencerdaskan kehidupan Oten dulu ini hari ini. Boleh. Ya, teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya ya biar komalnya kuat. Bang Fandi mau nanya nih. Oke, siap Bang Zuma, siap. Naikkan Oten dulu. Ini Bang Zuma, masya Allah. Apa noh? Gini bang, saya kan nampaknya postingan Bang Zuma ya. Bang Zuma lagi. Ada postingan, tapi saya nggak tahu itu akun siapa gitu kan. Yang jelas saya tengok tuh Bang Zuma itu akan mengadakan ini ya. Hari Mu'alaf. Nah, apa? Sedunia di tanggal Ya, 25 ya. betul sekali. Terus tadi malam saya masuk di komal saya di Api Riau. Kata ketuanya, ini mungkin kita membuat tanggal 25 Desember itu untuk Hari Mu'alaf. Itu karena muat Oten dulu yang mulai gitu ya. Saya tidak tahu ini, saya tidak dapat cerita. Ini gimana ceritanya Bang Fandi? Maksudnya gimana? Kita membuat tanggal 25 Desember itu Hari Mu'alaf Nasional dikarenakan Oten dulu yang mulai ketika tanggal 12 Rabiul Awal ya. Saya lupa entah itu mereka merayakan kematian baginda kita, Nabi kita. Apakah karena mereka duluan gitu? Saya kurang tahu kalau informasi itu, Bang. Bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Silakan gini aja, Bang ya. Kita naikkan kawan-kawan Kristen aja biar terjadi dialog sebentar. Oke, Silakan silakan. teman-teman Kristen yang mau naik kirim permintaan biar kita bisa dialog. Teman-teman di bawah dikencangkan tap-tap layarnya biar komalnya kuat. Ini Pak Idama ini kan Kristen. Silakan Pak Idama, sering naik di komal kita ini beliau. Idama Pangaribuan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, teman-teman yang baru bergabung, yang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencangkan Waalaikumsalam tap-tap layarnya warahmatullahi wabarakatuh. biar komal kita kuat. Untuk teman-teman Kristen, selamat pagi, selamat bergabung. Salam toleransi. Iya. Jangan lupa dikencangkan tap-tap layarnya ya. Silakan kawan-kawan Kristen yang mau bincang-bincang santai kirim permintaan. Bang Zumanya masih di bawah lah. Ya, naikkan Oten dulu. Oh, Bang Oten dulu baru Bang Zuma gitu ya. Tap-tap di atas enggak apa ya Bang Fandi ya? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, dikencangkan tap-tap layarnya teman-teman ya, biar komal kita kuat. Silakan si Jogins. Nah, ini bagus si Jogins ini. Beliau bagusnya bertanyaannya santun. Silakan Bang Sijo, Sijo. Alhamdulillah kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Silakan dikencangkan tap-tap layarnya. Hari ini judul kita mencerdaskan teman-teman Kristen ya. Mencerdaskan Kristen. Ini boleh juga ini. Mencerahkan Kristen. Nah, gitu. Silakan dikencangkan juga tap-tap layarnya biar komal kita stabil, kuat.
Teman-teman Kristen kalau mau naik silakan kirim permintaan. Lai Sijo silakan Lai Sijo kalau mau bertanya Lai Sijo kirim permintaan. Ya, jadi tema kita hari ini nih mencerdaskan ya. Mencerdaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencerdaskan Kristen. Nah, gitu dong Bang Sijo. Mana tadi Bang Sijo? Tolong dinaikkan ya moderator ya. Lai Sijo itu minta naik. Ini banyak untuk Kristen silakan ya. Bang Aiman, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang Aiman? Silakan. Tak ada bang, belum ada lagi bang. Oke, standby di bawah dulu Bang Aiman. Ya, standby dulu di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen, kita siapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kursi untuk teman-teman Kristen. Layarnya dikencangkan juga ya teman-teman ya, tap-tapnya ya. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita siapkan 7 kursi boleh untuk Kristen. Lai Sijo mau naik silakan. Itu belum kirim permintaan Lai Sijo. Ini aku undang naik ya. Lai Sijo silakan. Sijo Gins. Moderator kalau dilihat Sijonya dinaikkan moderator ya. Monitor moderator di bawah. Dia tadi kirim permintaan itu tapi belum kelihatan. Aku sudah jambak juga. Bagus kalau Kristen itu kritis ya. Mereka suka bertanya, itu bagus. Lai Sijo kalau bisa keluar dulu TikTok terus masuk kembali baru kirim permintaan. Dari tadi Lai Sijo ini kan mau naik, keluar dulu coba. Permintaannya ini belum ada. Sudah diundang beberapa kali, Lai Sijo belum naik. Silakan kirim permintaan, tapi keluar dulu dari aplikasi, terus masuk kembali. Habis itu kirim permintaan, gitu. Itu sudah diundang ya, Bang Sijo Gins ya, Lai Sijo Gins itu sudah diundang. Tapi belum diterima undangannya. Coba terima dulu undangannya supaya naik dia. Ya, kencangkan tap-tapnya teman-teman ya. Sambil menunggu kawan-kawan Kristen yang naik, dikencangkan tap-tap layarnya. Ini ada beberapa tadi dibawa. Tunggu kirim permintaan dulu. Ayo sambil di tap-tap teman-teman ya. Silakan teman-teman Kristen. Bang Sijo tadi silakan. Dari tadi mau naik Bang Sijo. Kirim permintaan Bang Sijo ya. Mana Bang Sijo? Bang Sijo, Bang Idama.
Moderator tolong dipantau ya. Jangan dulu naikkan Bang Zuma. Oh, ini sudah minta naik Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat Malik ini siapa Malik? Saya Api Riau, Bang Zuma. Oh, Api Riau. Masya Allah. Dulu kita juga saya pernah satu komal tuh di Api Kepri. Oh iya, Masya Allah. Iya, lanjut. Semangat terus. Iya, semangat pasti. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, silakan menyimak di bawah yang Islam. Tap-tap layar, kita belajar lagi hari ini. Jumpa lagi kita pada tanggal 10 ya. 11 Desember, teman-teman sekalian, di penghujung tahun 2024, kiranya kita semua diberikan rahmat hidayah, keberkahan hidup, kesehatan jasmani dan rohani, dan diberikan oleh Allah pengampunan dari setiap kesalahan, kehilapan dan dosa yang telah kita lakukan lalu-lalu, sekarang maupun yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada materi apa yang kita akan sajikan pada siang hari ini? Mencerdaskan. Kondisional mungkin Bang Zuma. Ini sesuai tema yang ku tengok di Yiti. Kayak gini, jadi cocok lah. Mereka udah pada cerdas-cerdas. Nipu, cerdasnya nipu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Insyaallah. Sehat Gurunda? Gurunda, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gurunda bisa nggak ngaji dulu? Ngaji. Biar bersih komal kita ini. Ya, kita ganti-gantian ya sama Ustadz Malik. Oke, sip. Surah berapa, Ustaz? Jadi Ustadz kita. Kita baca surah ini, surah Maryam aja ya, Maryam. Oh, Surah Maryam ayat? dari awal. Oh, dari awal. Oke. Antum atau saya duluan? Oh, kalau saya ini Gurunda aja dulu. Saya enggak berhak untuk duluan. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaha ya asa. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria Isnada rabbahu nidaan khafiyah Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban walam akum bidu'aika rabbi syakiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya ya Zakaria inna
نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر إتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب. Demi nama Yesus nyala. Apa sih? Diam, diam. إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأن جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. اقرأ كتابك. Masya Allah. تفضل أخينا. Man ana? Ana? نعم أنتم. Oke, syukran Tafadhal. ya Ustazi. ما شاء الله. Bismillah, semoga jaringan mendukung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إلى قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نورث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا Sadaqallahul azim. Afwan Mang Sumaya, ini karena jarang ini dibaca-baca soalnya. Maka ada agak lengket-lengket. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Rifa, Ya, assalamualaikum. ya. Bang Sijo, Yoga, assalamualaikum Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pandi, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya adik-adik saya yang ada di sini, Bunda Rahma, semuanya, Daisijo, dan juga Dinda Uniripa Yoga. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya kan ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sehat. Alhamdulillah.
Dinda Rifa gimana kabar? Alhamdulillah bang, sehat walafiat. Masya Allah. Alhamdulillah. Bang Bang Rahma. Ini Bang Sijo. Ya, Ya, silakan Bang Sijo. Iya, iya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bang Pandi. Ya Bang Sijo. Jadi ini yang aku tanya dulu, ini tentang pertama tentang tema di atas ini maksudnya apa? Maksud dari tema ini adalah mengajak saudara Kristen untuk belajar Bible tanpa kemudian ada paradigma berpikir yang didasari dogma dan doktrin, tetapi belajar untuk membebaskan kemudian konsep di dalam nalar logika berpikir dalam keseimbangannya antara hakikat kemanusiaan kita dengan kebebasan berpikir berlandaskan terhadap Bible, seperti itu. Jadi tujuannya tema ini nggak ada hal yang nggak baik, tujuannya hanya yang baik ya. Ya, insya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau begitu di mata teman-teman kami Kristen itu orang yang kurang cerdas atau orang kurang pintar atau orang bodoh? Bukan, orang Kristen itu orang yang cerdas. Tapi dalam sisi yang lain terkait dengan keyakinan, orang Kristen ini adalah orang yang taat kemudian secara keturunan memegang suatu keyakinan atau kepercayaan yang bertopang kepada doktrin dan dogma secara turun-temurun, sehingga melupakan satu sisi di mana Yesus menekankan untuk menggunakan akal sehat, mengasihi pencipta langit dan bumi ini dengan akal sehat. Nah, itu yang saya tidak temukan pada seorang Kristen ketika berbicara mengenai keagamaan. Tapi berbicara mengenai aspek lain, orang Kristen itu orang cerdas. Tapi berbicara mengenai akidah, orang Kristen ini adalah orang yang lalai mempelajari kitab yang mereka anggap suci. Mereka hanya dominan mendengarkan petua khotbah gereja yang pada prinsipnya menitip beratkan kepada poin konsep yang merupakan doktrin dan dogma. Di mana doktrin itu, dogma itu adalah salah tidaknya harus dipercaya. Tidak boleh dipertanyakan, tapi harus dipercaya. Itu. Jadi kalau sekali seperti itu pun keyakinan sesama kita seperti halnya kami, apakah boleh dipersalahkan sesama keyakinan orang yang lain? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai salah atau tidaknya, keyakinan antara Islam dan Kristen itu tidak mungkin dua-duanya betul. Pasti ada salah satunya salah. Maka tolak ukurnya kemudian untuk menilai satu keadaan salah benarnya itu adalah akal. Akal dan kitab yang kita anggap suci, selayaknya Al-Quran dengan pola kehidupan berakalnya umat Islam, dan Bible dengan pola berakalnya saudara-saudara kita Kristen. Nah, sekarang orang menjadi Kristen itu bukan landasan akal. Orang menjadi Kristen itu karena turun-temurun. Ya. Bukan karena akal. Jadi seperti halnya di keyakinan kita, walaupun kita berbeda, sepakat apa tidak kita harus saling menghargai. Yes, harus saling menghargai, dan ingat, bukan hanya sebatas menghargai, tetapi harus saling mengingatkan satu sama lain. Dalam segala hal, ingat, di dalam pengajaran Kristen, kasihilah saudaramu sendiri. Dalam agama Islam, rahmatan lil alamin, berkasih sayang dengan alam semesta. Orang Kristen itu adalah bagian daripada alam semesta ini. Maka perintah di dalam Al-Quran adalah berkasih sayang. Rahmatan lil alamin, berkasih sayang terhadap alam semesta. Jadi cakupan Islam itu adalah mengingatkan, menyampaikan, memberi kemudian peringatan dengan cara-cara yang ma'ruf. Illal ladina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita saling mengasihi, Kristen ketika melihat Islam itu adalah satu keyakinan yang salah, maka Kristen harus memiliki konsep untuk menyampaikan dengan metode yang baik terhadap saudara Islam. Demikian juga Islam. Ketika melihat ada kekeliruan di sana, maka Islam harus memiliki konsep
untuk menyampaikan kesalahan itu agar dibenahi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu di dalam Islam. Sampaikan kebenaran Islam dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang hasanah, dengan cara-cara yang baik. Nah, itu dia masalahnya sekarang. Artinya apa? Kristen harus membuka. Ya, silakan. Jadi dasarnya keyakinan manapun kita harus saling menghargai dan tidak boleh saling membenci, ya. Yes, di Islam tidak mengajarkan membenci. Rahmatan lil alamin. Islam itu menyayangi, mengasihi alam semesta ini. Nah, sekali lagi, Kristen itu adalah bagian dari alam semesta. Maka Kristen harus dikasihi, Kristen harus disayangi. Nah, wujud daripada kasih dan sayang Islam menyampaikan ini loh keselamatan itu. Tentu dengan cara-cara yang ma'ruf. Illal ladzina zalamu, kecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka. Nah, begitu juga Kristen, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Maka pola ini harus disampaikan. Kalau Kristen itu agama benar, jangan dengan cara menipu. Jangan dengan cara kamuflase, tapi sampaikan selayaknya Islam menyampaikan Islam. Di mana-mana toa diperdengarkan, Islam diperdengarkan, ayat sucinya diperdengarkan. Yang mau mengkritik silakan mengkritis, yang mau kemudian memberikan saran silakan, yang mau diskusi silakan. Jadi Al-Quran tidak disembunyikan lalu diajarkan secara sembunyi-sembunyi. Al-Quran tidak disembunyikan lalu kemudian memiliki metode penyampaian secara terstruktur untuk mengajak orang lain masuk Islam. Itu enggak. Itu tidak seperti itu. Ketika kemudian ada orang mengatakan kami terganggu dengan suara toa masjid. Toa itu hama. Sekarang ketika Anda ke bandara atau di rumah Anda dekat bandara, setiap saat ada pemanggilan penumpang atau di terminal, nomor dengan kendaraan DD, plat mobil 558, mau pergi ke Surabaya, para penumpang naik Miki. Yang mau tujuan Surabaya silakan naik, yang tidak mau anteng-anteng aja. Sama seperti ketika azan itu dikumandangkan. Anda merasa terpanggil, silakan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Anda terpanggil silakan. Anda tidak terpanggil ya tinggal di rumah. Sama seperti ketika lonceng gereja pun berbunyi. Ruangan saya di kantor itu jaraknya dengan lonceng gereja itu kurang lebih 200 meter. Itu kalau bunyi sampai ke jantung, ting, runcing sekali suaranya. Tapi kami nggak pernah protes. Bayangkan kalau gereja yang mayoritas di Indonesia ini, cing, 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 itu akan berbunyi. Apakah umat Islam punya hak untuk membatasi itu? Enggak boleh. Dan itu adalah keyakinan seorang beragama. Nah, beda kalau kita dalam ranah dalam ranah diskusi seperti ini. Silakan. Oke, karena memang Si Jo, coba sekali-sekali saya mau bertanya sama Bang Zuma dulu. Saya belum pernah ya. Kamu terus dari tadi ya. Silahkan. Bang Zuma mau bertanya Iya. terkait penjelasan Abang tadi. Abang jelasin kalau di Islam itu kita cenderung berkasih sayang sesama kita. Dan Abang baca juga dalil Bible. Tapi yang ketika saya belajar, Bang, kenapa di Bible kepada saudara keras, ya kan? Contoh membenci ibu, bapak. Kemudian kalau ada saudaramu marah dihukum. Kalau ada berkata kafir dibawa ke mahkamah agama. Kalau ada berkata jahil masuk neraka. Kan mereka ini kan bilang ajaran kasih, Bang, tapi kasihnya kepada musuh. Tapi kalau kepada saudara sendiri, kenapa keras gitu, Bang? Contohnya Wanes Tritunggal saling baku hantam. Realitasnya kan begitu. Inkuisisi itu yang Kristen dihabisi, dibakar hidup-hidup. Itu gimana menurut Abang, Bang? Kalau saya nih ya, karena saya ditanya, kita harus mendudukkan perkara ini dulu pada dudukan yang sebenarnya antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen. Ajaran Yesusnya, tidak bisa orang itu menjadi pengikut Yesus kalau dia tidak membenci ayah ibunya, saudara-saudaranya. Itu Yesus. Kenapa demikian? Karena Yesus sedang mengajarkan ajarannya dan mendudukkan dirinya sebagai utusan di tengah-tengah orang yang tidak menerima dirinya. Dia tidak diterima dari kalangan kaumnya sendiri di mana dia diutus.
Orang tua yang ada di sana tidak menerimanya. Ayah, ibu, saudara perempuan, saudara laki-laki. Jadi di antara dalam satu rumpun keluarga mau menjadi pengikut Yesus, ya harus mengalami itu. Harus merasakan dibenci, dimusuhi, ditolak, diusir oleh keluarganya. Maka Yesus memberikan semangat data seperti itu. Nah kalau di Kristen beda lagi. Kasihilah musuhmu. Karena apa? Ada muatan tertentu yang ingin dicapai di sana. Apa itu? Jadikan seluruh bangsa. Dengan cara apa? Kasihi mereka. Tidak boleh benci mereka. Nggak boleh begini. Jadi dua konsep yang berbeda. Dua konsep yang berbeda. Yesus tahu kalau dia dibenci. Makanya kedatangannya aku diutus hanya kepada domba. Bukan semua domba. Tetapi diutus kepada domba yang sesat. Dari umat Israel. Maka metode penyampaian proses belajar mengajar Yesus, kurikulum yang ditanamkan konsentrasinya kepada apa? Aku dibenci, aku dimusuhi, aku ditolak. Yang mau menjadi pengikutku pasti identik dengan dimusuhi oleh keluarganya. Begitu. Shalom. Iya, salam Bang. Calon. Selamat Gimana, pagi Bang Adi? semua. Selamat pagi. Silakan Bang Adi. Iya, silakan. Saya Saudara. Kristen, Bang. Iya, silakan Bang. Saya sedikit Gimana coba Dinda menangkap- Uniripa? Hah? Iya. Jadi Sorry, begitu sorry. Bang ya. Iya. Saya jadikan materi ini berapa hari ini materi yang cukup menarik saya bahas sendiri gitu kan. Nanti baru si Jo bentar. Nanti kita sapa nih Bang Adi juga Bang Egel nih Kristen dua-duanya. Cuman kenapa saya tanyain sama Bang Zuma? Saya ingin mengerti cara Bang Zuma memahami. Karena kalau saya lihat orang Kristen selalu menggembar-gemborkan, kalian selalu di hadapan kami loh ajaran kasih. Iya, saya akui. Kalian ajaran kasih. Tapi justru kalau saya banyak baca di kitab kalian seperti kitab Roma mengajarkan untuk Roma mengatakan untuk patuh kepada pemerintah. Pada saat itu tahu sendiri kan kalau Paulus itu dijajah, Bang. Penjajah itu kan musuh. Tapi Paulus justru suruh tunduk patuh pada penjajah. Belum lagi dalam ayat Petrus, hamba-hamba tunduklah kepada majikanmu walaupun yang jahat sekalipun. Ini maksud saya, kasihilah musuhmu. Ini maksudnya tidak boleh melawan kepada orang-orang jahat, yaitu musuh-musuh. Tapi ketika saudara sendiri, contoh, apabila saudaramu marah, hukum. Berkata jahil saja dibawa ke mahkamah agama. Berkata jahil masuk neraka. Jadi keras kepada diri sendiri, tapi keras kepada saudara sendiri, tapi lembut kepada musuh. Nah di Islam terbalik. Islam itu yang paling lembut harus kepada saudara sendiri, kepada ibumu. Tapi kepada musuh kita harus keras. Makanya kita harus keras kepada orang kafir yang memusuhi kita. Nah jadi logikanya itu loh Bang, dibalik sekarang ini seolah-olah mereka ini, wah lihat kami sama musuh aja kami lembut, tapi sama saudara begitu kelakuannya. Jadi itu yang saya pelajari Bang. Iya, baik. Jadi gini, kalau di Islam itu konsep seperti kasih mengasihi itu adalah level 2. Level pertama di Islam itu adalah begitu orang itu berislam, rajin membaca Quran, rajin mengkaji Quran, maka Allah akan menanamkan secara otodidak, secara spontanitas rasa kasih sayang pada orang tersebut, baik kepada sesamanya manusia, apapun keyakinannya, maupun kepada makhluk yang lain. Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh kata Allah. Di situ Allah menekankan, inna, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih menanamkan kasih sayang di dalam hati mereka. Itu makanya Islam itu datang keras, Islam bisa mengimbangi. Yang datang lembut, Islam pun mengimbangi. Karena kenapa? Pada prinsipnya orang Islam itu dalam hatinya sudah ditanamkan kasih sayang. Nah, terhadap orang-orang kafir di luar Islam kemudian apa kata Allah? Husil afwa wa'mur bil urf wa'rid anil jahilin. Itu kata Allah. Jadilah pemaaf. Sabar Bang. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang jahil. Jangan peduli orang yang bodoh. Qul lilladzina amanu ya'firu lilladzina la yarjuna ayyamallah.
liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir. Diperintahkan untuk memaafkan. Jadi di Islam itu kayak begitu. Nah, ini terakhir. Jadi kalau kita berbicara mengenai kasih di Kristen, sebenarnya kasih di Kristen itu adalah buatan yang datang belakangan. Ajaran yang muncul belakangan, yang dibuat belakangan. Loh, bukannya Yesus mengajarkan kasih? Yes. Ajaran kasih Yesus bisa dilihat di dalam Matius 22 nomor 34 sampai nomor 40. Jadi yang dimaksud kasih itu adalah sesuatu keadaan yang dihadirkan oleh oknum per oknum atau sebuah keyakinan secara menyeluruh yang terangkum di dalam hukum Taurat. Jadi kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia itu adalah dua kasih yang tersimpul keseluruhannya sebagai mutlak absolut tergantung dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu kata siapa? Kata Yesus. Kata Yesusnya apa? Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, semuanya itu tergantung seluruhnya di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Permasalahannya saat ini adalah hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Dengan kata lain, kasih kepada manusia dan kepada Tuhan itu juga dibatalin. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti kasih tadi udah mampus. Tak ada lagi kasih di Kristen. Maka mereka membuat kasih model baru. Seperti itu, Dinda Rifa. Kasih Bang. Sekarang kita kasih kesempatan non muslim bertanya nih. Si Jo, kita sapa dulu yang dua di bawah ya. Ini Pak Adi tadi pengen bicara. Mungkin setelah Pak Adi satu pertanyaan, habis itu Bang Igel, baru si Jo lagi ya. Silakan Pak Adi bertanya. Terima kasih Mbak Uni. Saya coba menanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Juma. Silakan. Saya pikir masih kurang tepat itu apa yang disampaikan oleh Bang Juma, bahwa hukum Taurat itu dibatalkan karena Efesus pasal 2 itu tadi. Sebenarnya Efesus pasal 2 itu bukan membatalkan seluruh hukum Taurat. Ya kan? Efesus pasal 2 itu membatalkan hukum Taurat yang berhubungan dengan penebusan dosa manusia. Nah, itu dia. Bukan semua hukum Taurat dibatalkan, bukan, tapi membatalkan hukum Taurat yang berhubungan dengan penebusan dosa. Karena di dalam hukum Taurat dijelaskan bahwasannya dosa manusia dapat diampuni oleh Allah atau dihapuskan oleh Allah ketika ia menghadap imam pada saat itu, dan kepada imam itu diserahkan korban-korban sembelihan seperti korban domba, korban kambing, korban lembu, korban burung tekukur. Jadi itulah makna dari Efesus pasal 2 itu. Gitu dia, Mbak Uni. Saya tanggapi boleh? Ya, silakan Bang Juma. Oke, jadi gini saudara. Di dalam Efesus 2 nomor 15 itu ada kata entole dan ada kata dogma. Entole itu perintah, dogma itu ketetapan, ketentuan, hukum-hukum atau apapun yang mencakup tentang hukum Taurat. Coba Anda baca. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah, entole, dan dogma, ketentuan, ketetapan, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ya, Dogma dalam bahasa Yunani itu adalah ketetapan, hukum-hukum atau perintah-perintah. Jadi seluruh ketetapan, seluruh perintah itu dibatalkan. Ini satu. Yang kedua, kalaupun hukum Taurat itu tidak dibatalkan, pahami, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel.
ada sangkut pautnya dengan Kristen hukum Taurat itu. Jadi berlaku tidak berlaku hukum Taurat tak ada urusan dengan Kristen. Jadi Kristen ini adalah sebuah sekte baru yang didirikan Paulus, yang mengambil kemudian kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan demi untuk melegalkan aturan-aturan baru yang kelak akan dibuat oleh Kristen. Makanya dalam seruan Paulus itu, Paulus menyeru kemudian di Kolose 2 satu perikop Anda baca itu. Kolose 2 mengajak orang-orang Kristen pengikut Paulus untuk meninggalkan semua hukum Tuhan. Tulisan mana tuh Bang? Di Kolose 2 Bang. Jadi ayat keberapa? Paulus ini memang mengajak satu perikop Anda baca sampai data nomor 23. Kalau konsentrasinya itu di data 16 sampai dengan data 23. Itu Paulus mengajak orang Kristen meninggalkan semua hukum itu. Bahkan kalau Anda membaca di dalam Filipi 5, Paulus menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah tinja. Salah itu Bang. Oh salah ya? Berarti kitab saudara yang salah cetak atau gimana ini? Enggak, di sini saya nggak ada baca yang Abang sampaikan loh. Nggak ada. Coba Kolose Bang dibaca dulu. Kolosenya dibaca. Enggak, ayat Kolose 16. Kolose 16 coba Anda baca. Kolose 16 nggak ada. Kolose pasal 4. Kolose 2 nomor 16 maksud saya. Oke, saya baca. Iya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Sabat itu perintah Tuhan kan? Iya. Kenapa dihilangkan? Memang di Alkitab nggak dijelaskan kenapa hal itu dihilangkan. Nah itu dia makanya aku bilang saudara, Paulus ini membentuk ajaran baru, sekte baru. Makanya di Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Enggak begitu juga lah Bang. Oh enggak bisa saudara. Baca lagi Filipi 3 nomor 5. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Bahas dulu dari Efesus tadi Bang. Efesus tentang Silakan. pasal 2 ayat yang 16 16 Bang. Enggak, ayat ke-15 tadi Bang. Kalau 15 sih sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan Efesus, hukum Taurat. Iya. Efesus pasal 2 ayat 15. Ya silakan. Di situ ada kata dogma. Iya, sebentar saya coba bacakan dulu ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tadi Abang membahas kata perintah dan ketentuannya ya kan. Iya. Cuman di setelah kalimat ataupun kata-kata tersebut ya kan ada lagi kalimat yang selanjutnya untuk menciptakan. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu baru dalam diri Yesus. Dan dengan demikian mengadakan damai sejahtera. Itu. Iya kan? Jadi di sini arti manusia baru itu adalah manusia yang telah berubah dari yang memiliki kebinasaan menjadi memiliki hidup yang kekal. Itu artinya Bang. Artinya artinya dengan demikian nggak semua hukum Taurat itu dibatalkan. Hanya hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana manusia itu diampuni dosanya oleh Allah. Kan itu dia. Kalau hukum Taurat yang lain masih berlaku. Apa kata Bang Adi ini? Bang Adi, konklusi Abang tuh nggak nyambung dengan penjelasan. Coba Abang penjelasannya gimana? Konklusinya apa? Abang menjelaskan bahwa si Paulus tadi membatalkan untuk menyatukan Yesus. Lah, faktanya hukum Taurat masih di jalan. Bang Zuma tuh fokus di hukum Taurat itu sudah tidak kalian kerjakan. Makanya dibawa Kolose tadi. Apa konklusi, apa penjelasan? Masih dikerjakan. Ya jelaskan pakai dua ayat tadi. Enggak, yang enggak dikerjakan itu adalah penyembelihan korban. Alamak, segala ketetapan dan perintah di dalamnya itu dibatalin. Jangan dikarang-karang, Bang.
Akui Enggak, saja. kan ada lagi kata-kata selanjutnya untuk Menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu juga perlu kita bahas kan gitu dia Bang. Bukan, manusia baru itu setelah dia bangkit dari kubur, tak ada lagi kemudian hukum-hukum Taurat itu. Sudah selesai hukum Taurat itu untuk Kristen. Apa yang kalian lakukan di hukum Taurat? Itu Bang. Coba sebutkan satu hal yang kalian lakukan berdasarkan hukum Taurat. Apa itu? Satu aja. Ya misalnya jangan mencuri ya kan. Lah, kalau jangan mencuri itu kan semua pakai hukum Taurat. itu semua agama juga mengajarkan itu. Jangan Iya. mencuri. Itu sudah Kan Abang bilang tadi dibatalin. tentang hukum Taurat yang dilakukan. Cuma Lah jangan mencuri berarti saya juga sebagai muslim pelaku Taurat dong. Karena saya juga dilarang Iya. mencuri. Oh, enggak, Iya. bukan begitu saudara. Coba Anda lihat di dalam di Filipi 3 nomor 8. Paulus menganggap hukum Taurat itu sebagai tinja. Filipi mana Bang? Filipi 3:8. Filipi pasal 3 ayat 8. Filipi pasal 3 ayat 8. Iya. Oke, saya Titik baca ya. bertindih. Saya baca ya. Ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Lah, ini kan pengertiannya nggak seperti loh itu Bang. kata-katanya? Pengertiannya gini tuh. Bentar saya boleh jelaskan? Ya, silakan. Pengertiannya itu gini. Dulu kan Paulus itu orang yang suka menentang pengikut-pengikut Kristus. Bahkan sampai melaporkannya kepada pemerintah gitu kan. Pemerintah di zaman itu. Jadi karena itu dia menganggap dirinya itu adalah orang berdosa di hadapan Kristus. Dia gambarkan keberdosaannya itu adalah sebagai sampah. Gitu dia Bang. Jadi karena dia merasa itu, makanya dia mengatakan pengenalan yang dulu itu, pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari yang ada dulu. Dia kan dulu penganut agama Yahudi. Nggak naik ke nomor 6-nya dulu, naik ke nomor 6-nya dulu. Apa yang dimaksud Tentang di situ kegiatan Taurat. aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Yesus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya artinya dia skubalon. melepaskan hal-hal yang nggak benar yang dilakukannya sebelum mengenal Kristus gitu kan. Bukan. Lalu menganggapnya seperti yang Abang sampah tinja, sampaikan. skubalon. Mana hukum Taurat yang kalian lakukan? Jangan mencuri. Berarti kami juga orang Islam pelaku Taurat dong kalau itu. Itu cuma Kan gini dia, akalan-akalan. Bang, masalah hukum tentang keagamaan ini kan bisa ada kesamaan seperti hukum Al-Quran. Iya, sama hukum tapi kan Alkitab yang lucu di Anda, di Al-Quran juga dilarang mencuri. Yang lucu Kristen di juga Anda dilarang itu, mencuri. kitab Anda mengatakan marilah kita meninggalkan. Semuanya itu sudah dibatalin. Tapi Anda memaksakan tidak dibatalin. Kenapa? Karena yang berbicara ini adalah kemanusiaan, naluri kemanusiaan Anda. Bukan naluri kekristenan Anda yang berbicara ini sekarang. Bukanlah Bang. Ya, iyalah. Di Kristen itu nggak berbicara Kalau naluri Nggak. kekristenan Anda yang berbicara, Nggak, gini tak dong. ada lagi yang haram. Nggak ada dalam agama Anda yang haram itu apa? Kalau di, Itu kalau apa di dalam haram? perjanjian baru, Gini, dengar dulu Bang. Bisa ngomong bentar? Iya, silakan. Jadi gini Bang, kalau Abang bertanya sama Bang Adi, Abang kan meminta penjelasan kan gitu. Jadi kalau sudah dijelaskan Bang, jangan terlalu dibantah. Itulah kami. Oh, enggak bisa. Itu namanya bahlul.
Nggak bisa begitu deh. Saya bukan murid di sini. Bukan gereja. Ini bukan gereja. Saya murid, bukan murid. Saya juga mudaris. Anda juga mudaris. Atau Anda ustadz, saya juga ustadz. Anda pendeta, sama kedudukan kita. Sama-sama kita. Jadi kalau dibantah terus bang, kapan selesainya? Selesai pada saat akal saudara berguna, berfungsi. Berguna Yesus. tidak berguna apa masalahnya bang? Masalahnya untuk membedakan Anda hewan dengan manusia. Coba Anda lihat di Ibrani 6 nomor 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas. Apa itu asas-asas? Hukum-hukum. Jadi kalau abang nanti menjelaskan juga saat ditanya tetap kami bantah, apakah abang senang juga? Silakan Anda bantah. Kalau Anda bisa bantah Al-Quran, bantah sebantah-bantahnya. Itu justru Al-Quran minta untuk dibantah. Tapi dengan kaidah ilmu, bukan hanya congor. Kalau ini kitabnya mengatakan segala sesuatu telah dibatalkan berdasarkan ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Tapi ternyata masih ada. Kenapa dia mengatakan masih ada? Karena itu adalah naluri kemanusiaan. Karena naluri kemanusiaan kita ini itu masih bisa membedakan baik dan buruk meskipun tak ada agama. Karena kita punya akal. Sebentar bang, saya jawab tentang naluri kemanusiaan. Di dalam Kristen, naluri kemanusiaan itu nggak ada bang. Yang ada iman dan hati nurani. Inilah Kita artinya. mengenal Kristus itu Mantap. lewat iman bang, bukan lewat naluri. Oh, Lewat salah, iman. salah. Coba Itulah tunjukkan. punya- Mantap. Hah? Coba tunjukkan dalilnya dari ajaran Yesus. Kasihilah Tuhanmu dengan iman. Coba tunjukkan ke saya. Enggak gini. Loh. Nggak bisa. Nggak bisa. Dulu lah, Coba. Bang. Perintah Yesusnya mengasihi Tuhan dengan iman itu di mana? Enggak. Loh, Pertama Lalu? gini, enggak sebentar bang. Sebentar ya saya coba kasih dulu beberapa kalimat. Di Kristen itu diajarkan untuk menjadi Kristen kita dengan iman. Iya. Sebentar iya, dulu bang. saya ngerti tuh. Saya paham kalau Kristen. Saya tahu. Baru paham. setelah Paham. itu kita diajarkan bagaimana mengasihi. Yang Iya. pertama iman. Iya, oke. Baru yang selanjutnya kasih. Oke. Perbuatan baik. Oke. Perbuatan benar. Oke, baik. Nah, itu Iman yang benar itu landasan tolak ukurnya apa? Injil bang. Dalam Bukan agama akal. Kan udah jelas Bukan akal. dikatakan. Bukan akal. Bukanlah bang, iman. Kalau bukan akal, kenapa Anda menggunakan akal untuk mengakal-akali dalil yang ada di Bible? Kenapa? Loh, saya enggak ngakal-ngakal loh. Loh, di mana? Coba saudara. Di Enggak, mana? ini kita lihat di apa Di mana? dulu, apa namanya? Di mana saya bisa Roma lihat? pasal 1 ayat 16. Oke, silakan. Silakan Anda bacakan. Saya bacakan ya bang. Iya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itu yang pertama ya kan? Oke. Ah. Apa yang Anda baru kelanjutannya ini bang supaya apa yang saya sampaikan tadi itu menjadi satu kekuatan yang kuat gitu. Di Roma pasal 3 ayat 7. 28 bang. Oh, 28. Silakan Saya Anda bacakan mendogma. ya, saya bacakan Silakan. karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi Oke. kalau kita melakukan kasih, ya kan, tapi kita nggak apa namanya, Boleh enggak saya sedikit nggak ada masuk? iman kepada Kristus ya sia bang. Itu Oke. yang pertama. Boleh nggak saya Iman. masuk sedikit? Boleh nggak saya bertanya sedikit? Boleh nggak? Iya. Anda ke gereja kenapa pakai baju? Ya karena itu kesopanan lah bang. Ya, sopan tidaknya itu tolak ukurnya apa? Nah, bentar bang, ada yang datang bang. Bentar bang, saya nanti turun dulu. Besok kalau ke Kayak gereja gitu. mohon telanjang aja bang ya, nggak usah pakai akal, karena iman Anda yang akan menyelamatkan Anda. Silakan. Kita saksikan besok saudara kita Kristen ke gereja dengan iman tanpa pakaian
baju celana tapi pakai sepatu dengan kaos kaki sampai lutut. Silakan Sijo. Beragama tanpa akal itu sama dengan kambing. Gak ada bedanya sama monyet, kerah. Iman itu landasannya akal. Anda itu tidak sampai menghujat bang, kok bilang kera monyet bang. yang tidak menggunakan akal apa bang? Tadi Anda mendengarkan sendiri kan? Tapi Saudara juga, Anda. jangan juga dibilang Kristen bang. Loh, tadi dia mengatakan di Kristen itu iman dan apa? Perbuatan. Dia saja bang, jangan semua dibawa-bawa bang. Benar enggak di Kristen itu iman saja dan perbuatan? Dia saja dibilang seperti itu bang, janganlah dibawa-bawa. Enggak, saya tanya sama saudara Sijo. Apakah di Kristen itu betul hanya menggunakan iman dan perbuatan? Semua bang. Bedanya dengan kambing apa? Nah kan menghujatkan. Loh kok menghujat pula? Gini rupanya ajaran. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Diam dulu. Gini rupanya ajaran kalian. Diam dulu. Framing mulai Diam dulu. Anda yang mengatakan diri Anda sendiri itu adalah tai. Kemudian saya menjelaskan tai itu busuk. Kenapa saya jadi yang terpidana di sini? Gini ajaran Dengarkan. kalian. Sabar dulu. Saudara Anda. Iya, makanya sabar. Makanya sabar kucluk. Kau suruh saya sabar, tapi kau nggak mau diam. Saudaramu sendiri yang mengatakan di Kristen itu tidak ada akal, yang ada iman dan perbuatan. Apa itu iman? Percaya. Sabar dulu napa, please. Habis ini kau bicara sampai 2 jam. Dengarkan dulu gerundaku tuh ngomong aja kau. Diam dulu, please. Oke, Sijo, diam dulu. Habis ini Anda bicara ya. Kita gantian. Kebetulan saya diundang sini sebagai narasumber ya. Jadi diam dulu kawan ya. Habis ini paling 1 menit, habis itu saudara berbicara. Tadi kita mendengarkan saudara Kristen kita mengatakan di Kristen itu tidak ada akal, yang ada iman dan perbuatan. Saya tengok seekor kambing. Iman itu tidak ada di Kristen. Yang ada hanya apa? Di Kristen itu pisti. Pisti itu percaya, yakin. Seekor kambing makan kulit pisang karena kambing ini percaya kulit pisang itu makanan yang bisa mengenyangkan dirinya, sehingga dia melakukan perbuatan itu. Seekor kambing mempraktikkan apa? Percaya dan berbuat. Tidak ada telaah akal. Kenapa tidak ada telaah akal? Karena dia tidak ada akal. Kenapa Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah? Karena orang kafir itu punya akal tapi dimatikan. Kulit pisangnya itu mengenyangkan. Tidak ada telah akal dimakan, dipraktik dengan perbuatan. Itu makanya saya bertanya, apa bedanya kalian dengan seekor kerah? Saya bertanya, saya tidak menghujat. Saya bertanya, seekor kerah makan sampah, makan makanan busuk, makan mangga busuk, buah-buahan yang busuk berulat. Kenapa? Karena dia hanya percaya dan bermodalkan perbuatan. Bedanya Kristen apa? Itu pertanyaan. Nggak ada. Itu jawaban dari saudara Muslim. Bagaimana jawaban dari saudara Kristen? Apa bedanya dengan seekor kerah? Kalau hanya percaya lalu mempraktekkan perbuatan kepercayaan itu. Bedanya di mana coba? Seekor ayam melihat seorang anak ayamnya lari menuju kepada lalu dimakannya anak tersebut. Dia hanya percaya ini bisa mengenyangkan saya, maka saya mau makan. Itu ayam. Sekarang bedanya dengan Kristen apa? Akal. Apa bedanya dengan ayam tadi? Ngomong bang. Ya, sekarang giliran Anda. Apa bedanya seekor ayam tadi dengan Kristen? Silakan. Jadi kenapa abang bawa nama ayam, nama-nama binatang? Loh,
Astagfirullahaladzim ya Allah ya Nggak Karim. nangkap dia ya, nggak nangkap. Saya bertanya saudara, saya bertanya. Saya Lah bertanya. enggak, inikah ajaran kalian? Ajaran Bible itu yang menyamakan manusia dengan binatang. Satu, Tuhan satu, disamakan dengan satu, domba. satu, Orang jangan, Palestina jangan. disamakan ular Buddha. Pengkhotbah 3 Anda baca. Pengkhotbah 3 Anda baca. Baca pengkhotbah 3 di dalam kitab saudara. Ini Apa yang saja, dikatakan? kenapa kok nama-nama binatang yang keluar itu aja? Loh. Pengkhotbah 3 Anda baca. Apa yang dikatakan di dalam pengkhotbah 3? Manusia dan binatang itu sama. Itu sama. Dan Anda diidentikan oleh Paulus dengan domba kan? Benar nggak? Sakit ulu hati aku bang. Itulah bang, guru ndak salah satunya aku nggak mau disamakan sama binatang, makanya aku pindah ke ini. Kau Jo mau aku disamakan sama binatang? Pengkhotbah 3. Kita kan Pengkhotbah nggak bisa 3. memaksakan orang lain. Pengkhotbah 3 nomor 19. Apapun itu Abang Juma. Nasib manusia Itu keimanan orang sama lain. dengan nasib Jadi binatang. jangan sesamakan sama binatang. Loh, Ya, Abang juga sesamakan sama binatang. jangankan Anda, Yesus pun Anda samakan dengan binatang. Kalian identikkan binatang. Itu Yohanes berapa itu kawan kan? Yohanes 1, ngomong 29. terus Abang pun Benar nggak Yesus Anda setarakan dengan anak binatang, anak domba? Benar nggak? Benar. Sakit ulu hatinya bang. Benar saudara. Kalau abang mau ngomong dulu, ngomong terus aja lah, biar nanti satu-satu kita. Ya, oke. Jadi di dalam agama saudara, Yesus itu disetarakan dengan binatang, diidentikan, diumpamakan dengan hewan. Yohanes 1:29, Wahyu 5 nomor 6. Itu. Tapi kenapa Anda percaya kitab itu? Karena itu lagi tadi, Anda tidak pakai akal. Anda hanya percaya dan Anda hanya melakukan. Kan tadi sudah diakui. Ya kan? Tuhan Anda mati menjadi mayat, keluar dari kubur jadi Tuhan. Kenapa Anda percaya? Ya karena Anda tidak pakai akal. Coba kalau Anda pakai akal, mana mau kemanusiaan Anda yang berakal menyembah kepada mantan mayat, mana mau. Tuhan kok mati? Itu kalau Anda pakai akal. Tapi karena Anda pakai imani saja, dogma, maka inilah yang terjadi. Silakan. Iya, enggak apa-apa. Kalau ada teman kita ngomong, cukup untuk dia saja ditujukan. Jangan bawa-bawa semua, kan gitu dia. Dikali kau si Jo. Saudara Jo, si Jo, gini bang. Ketika petunjuk itu datang, dan petunjuk itu menampar kita, petunjuk itu untuk menyelamatkan kita. Jangan rasakan dera yang Anda alami, tapi lihat efeknya ke depan. Ini pengajaran, ini pelajaran bang. Apa-apa bang. Hanya kalau misalkan abang yang berkata kepada aku, cukup aku saja, jangan bawa-bawa semua, itu aja. Dikali bang. Si Jo bang. Yang perasaan tadi. Artinya gini, jangan menghina, jangan Itu kenyataan loh Jo, yang dikatakan guru ndak itu. walaupun Nyata itu. kenyataan yoga, Dan tertulis walaupun itu loh, Jo. kenyataan hanya tertuju kepada satu orang saja, begitu dia. Jangan bawa semua. Kalau Nggak Anda, masalah kalian berkata kenyataan, nggak masalah. saudara Sijo, saya mau tanya, kalau di Kristen itu untuk menjadi seorang Kristen menelaah Bible itu pakai akal atau iman? Semua bang, Akal juga. iya semua. Masuk akal enggak Tuhan itu mati dibunuh manusia? Nah, ini berbicara dengan keyakinan bang. Kami percaya. Iman itu bang. Itu iman berarti. Katanya tadi akal. Makanya saya berkata. Apa si Jo nih? Apa kata pendeta kan, imani saja. Dikatakan pun ke monyet, imani saja katanya. Juga. Kita berbicara diganggu. Mohon maaf Gurunda, ini pasien saya kemarin malam kabur. Ini, Masya Allah. ini pasien dari mana pula? Apa? Enggak lah. Lanjut. Si Jo ini saya melihat hatinya udah ada cahaya sedikit, meskipun sudah masih kecil.
Tapi insya Allah kalau dia selalu ketemu dengan abang Kalau Islam, soal bercahaya bang, sangat bercahaya bang. masya Allah. Dipuji syukur. sikit langsung bang. Baguslah. Merasa dia bang. Artinya kalau ada cahaya dalam hati, Saya hanya ingin tanya satu saja bang. Kalau kalau ada cahaya di dalam hati, biar aku bertanya satu saja bang. Ya, jawab aja nanti bang. Allah katanya maha kuasa bang. Ya benar iya, bang. benar. Jadi apa saja bisa Allah itu bang. Segala sesuatu. Segala sesuatunya Allah bisa ciptakan. Segala sesuatunya Allah berkuasa atasnya. Jadi apa saja pun bisa gitu bang. Ya, Ya mantap. Karena aku mendapat jawaban hari ini berbeda Ya. dengan itu aja bang. Terima kasih bang. Bang Pandi, terima kasih bang ya. Jika ada kata yang salah jangan. Tunggu, jangan dulu aku pergi. tahu maksudnya. Jangan sampai kau bilang jadi manusia. Itu sesuatu Iya salah dia Bunda mustahil. Rahma. Dia tanya sama aku juga. Jadi dia tanya sama aku, Uni Tuhanmu berkuasa. Iya. Bisa nggak jadi manusia? Ya nggak mau lah Tuanku. Nah, Kan dia itu. udah bilang. Nah sama Bang Zuma tadi Allah bisa menciptakan apapun. Beda ini. Ini mantap. kembali. Jadi itu, Lanjut. dengarkan saya. Tuhan saya maha kuasa. Atas kemahakuasaannya Tuhan saya berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Paham? Bisa yang ditanya bisa jadi apapun. Makanya ini kan udah lipat tadi Di mana? kita. Di mana Anda bertanya kepada saya bisa jadi apapun? Di mana? Kapan Anda bertanya kayak gitu? Itu kan. Oh enggak, Jadi apa enggak bisa. saja? Tuhan Saya saya juga tidak bisa menjadi apapun. Tuhan saya hanya hakikatnya absolut tunggal. Enggak bisa menjadi makhluk. Berarti samalah jawabannya sama yang lainnya. Ya iya, masa Tuhan jadi bukan Tuhan? Bisa enggak sapi jadi ayam? Mana kemahakuasaannya kalau nggak bisa jadi apa-apa? Tuhan itu justru dia maha kuasa. Anda ngerti maha kuasa? Saking kuasanya sampai dia tidak bisa meninggalkan kemahakuasaannya itu. Kalau dia bisa berubah menjadi makhluk, menjadi manusia, berarti dia tidak maha kuasa. Karena dia bisa meninggalkan kekuasaannya. Seorang raja, dia hanya menjadi raja pada episode dia jadi raja saja. Berarti dia tidak maharaja. Kenapa? Ada masa dia turun tahta. Nah kalau Tuhan kami itu tidak pernah turun tahta. Dia selama-lamanya King of King, raja di atas segala raja. Maka dia tidak pernah turun derajat. Kalau Tuhanmu turun derajat menjadi domba. Kau bawa lagi kan, domba lagi kan. Loh, Kenapa bang? Aku nggak pernah nama di binatang dari tadi. Yohanes 1:29, inilah Yesus anak domba anak dewa domba dewa. Gimana sih? Aku jadi belepotan nyebutnya, takut salah gitu loh. Gimana dong? Hari ini bunyinya, hari ini anak domba Paskah kita telah disembelih yaitu Kristus. Mate mija. itu Oh Tuhan makanya. disembelih. Mati Mija. Tuhan itu tidak bisa turun derajat. Kalau dia Tuhan turun derajat itu bukan Tuhan, itu hantu yang berpura-pura jadi Tuhan. Disembelih Gak bisa kayak pula. gitu. Oh, Mama. Jangan Anda bangga. Oh Tuhan Tuhan saya maha kuasa. Buktinya dia bisa menjadi manusia. Oke. Kalau menjadi manusia Anda katakan sebagai maha kuasa, berarti Tuhan Anda bisa menjadi setan. Ayo. Betul Tuhan Anda bisa jadi setan? Betul Tuhan Anda bisa jadi tai? Berarti yang dimaksud kok tai pula? Loh. Anda memahami Tuhan itu maha kuasa bisa menjadi apapun kan? Soal tai pula. Aduh, ajaran gini gitu ajarannya. Loh, ada apa ini? Banyak kali Makanya Tuhan itu maha suci. Jangankan menjadi manusia, menjadi kembar saja Tuhan itu tidak bisa. Jadi mana kemahakuasaannya? Itulah maha kuasanya, tidak bisa jatuh dia dari kemahakuasaan itu. Maka dia tidak bisa turun level. Hanya bisa Masa ada jadi Tuhan saja Masa gitu. ada Tuhan maha kuasa. Begitu dia turun level, mama. Apa? Dari tadi kau Nenen. cerewet. Nenen ma. Coba kalau Tuhanmu itu tidak dinetein. Suka kali aku Saudara, cara kalian menghujat. kalau Tuhanmu itu tidak dinetein sama ibunya, kalaupun Nampak dia sekali. tumbuh, dia menjadi mirip seperti pohon bonsai, Kerdil. kerdil. Karena dia nggak dicucuin. Suka kali aku cara kalian menghujat. Iya aku suka lihat kau Astagfirullahalazim, ya nangis Allah dari ya tadi loh. Karim. Di dalam kitabmu dikatakan Yesus nenen, paman. Kok jadi menghujat? Enggak pernah.
Kalau ada dalilnya? Itu salah ayatnya Bang Zuma. Ayatnya salah itu. Jadi gini saudara Sijo, saya tahu saudara Sijo ini orang baik, anak yang baik, hatinya lembut. Saya tahu itu. Tapi ketika kemudian Anda dalam komunitas Kristen belajar Bible, orang Makassar bilang sama-sama sifat tolo-toloi. Tidak ada di antara kalian yang terbit atau orbit atau tampil sebagai pengajar yang mengandalkan akal. Kalian saling membodoh-bodohi satu sama lain. Kenapa itu? Bodoh itu identik dengan orang yang tidak berakal. Bodoh itu adalah situasi di mana orang itu tidak memfungsikan akalnya. Ketika Anda menjadi Kristen tanpa akal, berarti menjadi Kristen dalam lautan kebodohan. Makanya ketika Anda berhadapan dengan kami umat Islam, Anda merasa loh kok bisa begini, loh kok bisa kayak gini, loh kok bisa kayak gini. Itu karena Anda tidak menalar kitab Anda dengan standarisasi akal, keseimbangan. Anda pincang dalam beragama. Anda meninggalkan akal dan menuju kepada keyakinan. Sama seperti orang melihat bara. Sudah jelas menurut akal bara api itu panas, dipegang melepuh. Tapi Anda percaya, enggak kok, ini kalau dipegang ini dingin. Nah, Anda pegang, clop, aduh, manas mang, mas, nanas. Ternyata ini nanas. Kupikir dingin. Oh panas, bukan nanas. Ternyata panas kenyataannya. Begitulah agama Anda. Ketika dinalar dengan akal, ternyata agama saya tidak layak disebut sebagai kebenaran. Itu bang, itu saudara. Oh ternyata agama saya ketika dibawa di meja akademisi lalu dibedah dengan pisau pendidikan, ternyata kitab saya nggak lolos. Jadi selama ini yang saya andalkan nyanyi-nyanyi di gereja itu cuma sekedar percaya dan meyakini saja. Tapi aspek kebenarannya berdasarkan ilmu itu nggak nyambung. Makanya Bible saya ini harus dikritik, harus direvisi, harus dikritik. Bisa dikritik, bisa dikritisi, bisa Direvisi. Ternyata memang begitu keadaannya. Begitu saudara ya. Saya yakin Anda orang yang baik, ada potensi Anda itu menjadi cerdas. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan, agama tanpa akal itu adalah bahlul. Siapa man? Nah, itu dia. Silakan. Silakan Sijo. Ya ibarat orang yang jalan di tengah jalan nggak pakai baju ya, mana-mana nggak, akalnya nggak ini lagi, nggak normal lagi, kasihan ya. Iya, dia hanya percaya aku pakai baju loh, aku pakai loreng loh, pakaian seragam loh. Tapi akal melihatnya orang ini tidak pakai baju, tapi dia mengatakan aku pakai baju. Itu orang apa namanya? Kurang waras. Orang yang tidak menggunakan akal atau orang yang tidak berfungsi akal. Kalau orang gila, dia pingin berakal, tapi dia ada penyakit. Tapi kalau Anda tidak gila. Anda tidak gila. Tapi Anda yang membuat diri Anda gila. Oh mama kasihan. Oh Bang Jo. Cobalah dulu Bang. Kau baca dulu Bang di Keluaran 33:20 Bang. Dan Tuhan berfirman, engkaulah tidak dapat memandang wajahku, sebab aku tidak ada yang satu pun memandang aku yang dapat hidup. Kenapa Yesus bisa dipandang? Kau pikir ke situ dulu. Kau anggap dia Tuhan. Ini sudah bisa jadi pastor yoga ini. Yoga ini Muslim ya Gurunda ya? Iya Muslim. Beliau mu'alaf. Bisa jadi pastor dia. Assalamualaikum Bang Zuma, Unirifa, Bang Pandi. Waalaikumsalam. Bagaimana si Ucok dek, masih bengkak? Dikit lagi. Alhamdulillah. Itu dikipas ya, sering dikipas-kipasi, pasang kipas angin, dingin-dingin gitu, cepat sembuh itu. Iya Bunda. Ini Bang Jimu alaf yang yang sunatnya sakit sekali ini ya? Iya. Masya Allah. Nikmat Bang, nggak sakit, nikmat kali. Padahal kata orang kayak digigit semut ya, ternyata sakit ya. Beda Bunda, aku pakai kapak Bunda. Assalamualaikum Bang Ardiansa. Ini Bang Ardiansa bukan? Waalaikumsalam. Beliau Sekretaris Umum Apologet Islam Indonesia. Oh, iya. Aku mau membaca ayat suci Al-Quran ya. Satu ayat saja. Habis itu nanti diambil alih oleh adik-adik saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a aw nida. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Dan seperumpama bagi penyeru umat Islam, ustadz, kiai, ulama, apologet Islam menyeru kepada orang-orang kafir adalah seperti seorang gembala yang meneriaki binatang. Mereka hanya mendengarkan suara dan panggilan saja, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka tuli bisu dan buta, maka mereka tidak memahami. Ini cerminan orang-orang kafir menurut Al-Quran. Ini menurut Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 171. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ditambah 1 sama dengan 3. Nah, itu anak TK tuh. Nah, itu anak TK. Tapi kalau mereka enggak, mereka mendengar. Mereka mendengar. Misalnya dalam 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di surga. Ditanya, ada berapa Tuhanmu di surga? 1. Padahal sudah jelas-jelas tertulis ada 3 yang bersaksi di surga. Berapa Tuhanmu di surga? 1. Inilah yang dikatakan Quran. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Mereka hanya mendengarkan teriakan, mereka mendengarkan suara panggilan. Kambing, oh kambing. Tidak ada pernah kambing mendengar, ya paman. Gak ada, gak ada. Dia cuman menengok, mbe. Kamu sudah mandi belum? Mbe. Sudah makan belum? Bom. Gak ada dia, tak ada. Dia mendengar, tapi dia tak mengerti makna. Dia nggak paham. Tidak ada alat di dalam dirinya untuk mendengarkan itu. Allah memasang alat untuk memahami itu. Allah memberi alat itu. Tetapi mereka menolak alat itu. Mereka menolak alat itu. Makanya Allah mengatakan, mereka tuli bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Inilah akibat daripada apa? Baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Ini akibatnya. Kami hukum juga mereka dengan ucapan mereka. Kami telah menyalib, kami telah membunuh. Itu Allah hukum mereka. Mereka menjadi buta, mereka menjadi tuli. Itu hukumannya. Mereka belum masuk neraka udah dihukum. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tambah 1 sama dengan 3. Tapi kalau dia beda. 1 ditambah 1 kurang kurang tambah lagi 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ini yang diterangkan Quran. Mereka orang Islam ketika menyeru kepada saudara-saudaranya yang kafir, orang Islam seperti penggembala yang sedang meneriaki binatang. Mereka hanya mendengar, mereka hanya mendengar suara, mereka mengetahui ada panggilan, tetapi mereka tidak mengerti apa makna dari panggilan itu, apa makna dari suara itu. Kambing, bam, mbe. Ada mobil, hus. Nggak ngerti, asal lari doang. Nggak paham dia. Nah, sama seperti ini. Punya bebel ditenteng kemana-mana. Sama. Tapi dia nggak paham isinya. Seperti itu. Dan pengakuan yang sangat luar biasa tadi kita dengarkan. Di Kristen itu Pak, kita tidak pakai akal. Yang kita pakai adalah iman. Setelah itu perbuatan. Ya sudah. Maka jangan salahkan saya ketika saya bertanya. Saya bertanya doang loh. Apa bedanya Anda dengan kambing? Bertanya doang. Bukan mengatakan Anda kambing. Demikian, sementara silakan diambil alih. Ya. Siap, Paman. Masya Allah. Lanjut, Gurunda. Silakan. Gurunda. Biasa. Ya, gimana Dinda? Itu semenjak aku nggak makan babi kan makin waras otakku loh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Masya Allah.
Kalau di dalam Islam ditanya, wahai Bang Suma, ya paman, kenapa Islam dilarang makan makanan babi? Kenapa? Alasannya karena babi itu adalah makanan-makanan yang disajikan kepada roh-roh jahat. Makanan babi itu, binatang babi itu adalah menu utama untuk roh-roh gelap. Babi itu adalah makanan sesajen yang dipersembahkan oleh penganut ajaran paganisme, ajaran politeisme, ajaran dewa-dewa, animisme. Ketika mereka mempersembahkan makanan kepada para dewa, pada setan, pada hantu, itu mereka mempersembahkan apa? Daging babi. Jadi seibarat orang yang makan daging babi adalah makan makanan yang dipersembahkan kepada setan. Makanya di Islam dilarang. Yesaya 66 nomor 17. Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi. Kenapa bisa? Ya karena babi itu makanan yang disajikan kepada berhala-berhala. Babi itu adalah makanan-makanan untuk dewa-dewa. Coba tanya teman-teman yang sering mempersembahkan babi, khususnya mereka yang menyembah dewa-dewa. Teman-temanku misalnya agama Tolotang atau agama animisme. Wahai saudara, kamu kalau melakukan sesajen, apa yang menjadi menu utama? Papi. Kalau bukan papi apa? Anjing. Itu. Dan itu adalah makanan kesukaan yoga sebelum masuk Islam. Bahasanya. Yalah. Iya, makin banyak pita-pitanya, cacing pitanya, merah-merah kulitku sebelumnya. Ini udah hilang merah-merahnya, paman. Gurunda. Jadi orang yang menyajikan makanan babi sama yoga itu seibarat dia menyajikan makanan kepada setan. Karena memang dalam Al-Quran setan itu sekelompok dengan kafir. Surah Sad. Itu. Ngeri ah. Ngeri loh. Ngeri. Kenapa itu Gurunda babi itu haram ya? Karena babi itu sebelum kawin ya dengan betina itu dia ini dulu, dia pemanasan dulu dengan sesama jantan loh. Mama itu dia ya. Jadi sifatnya makanya babi itu ya Allah haram. Dia pemanasan dulu sesama jenisnya, sama laki misalnya dia jantan tuh. Dia anu dulu jantan itu. Setelah ini terpuaskan jantan, barulah dia cari betina. Mama Dan kalau lapar tak ada makanan, tainya sendiri dimakan, betul nggak? Tainya dia balik ke belakang makan tai atau apanya. Mama. Makanya pendeta Bunda apa dia mengesahkan LGBTI itu kan karena makan babi dia. Mama Nauzubillah. Bunda Rahma ini kok tahu kali soal babi? Jangan-jangan punya kandang babi di belakang rumah. Karena penyelidikan, pernah bertetangga dengan saudara pemakan babi ya gitu. Kirain pernah punya sendiri di belakang rumah Bunda. Makanya kok paham kali, Bah. Makanya begitulah itu babi. Pemanasan dulu mereka. Kalau orang tua saya dulu di Palopo sana, kalau dia ada nangkap babi, itu digantung di pohon. Jadi pagi digantung di pohon besar, itu kurang lebih seperti yoga badannya. Digantung di pohon babinya, ya. Sebentar kita pulang dari tambak, babi itu sudah nggak ada. Iya. Hilang itu. Gimanain? Diambil sama orang sebelah kampung. 30 ekor babinya Gurunda. Diambil sama tetangga sebelah. Jadi kutanya sama bapak, Pak ini nggak berdosa? Enggak, itu kan halal bagi dia dan ini hama bagi kita. Daripada dia membusuk di sini, lebih baik begitu kita bunuh karena mengganggu, ini hama, datang dia makan, tidak apa-apa, tidak masalah. Soalnya itu kalau dijual ke mereka, nah itu kita makan uangnya nggak boleh. Tapi kan di Bible mereka perjanjian lama itu ya, punya Yahudi itu haram, coba diedit ditambah menjadi hutan, babi hutan. Tadinya babi tok, tapi ditambahi hutan, akal-akalannya ya. Mungkin maksudnya jangan makan sendiri di hutan, bawa ke kampung, di tengah-tengah kampung kita makan rame-rame maksudnya. Mungkin maksudnya orang tuanya Gurunda itu daripada
ini kan sama dengan membuang bangkai babi ya Gurunda ya. Iya. Ya, membuang bangkai babi, gimana caranya dibuang itu supaya bangkainya nggak tertinggal di situ? Ya digantung lah. Ketika digantung itu terus diambil sama orang, ya sama aja kita buang. Iya, betul. Dibuang ke bangkai itu, dibuang pada sampah, tempat sampah kan gitu. Jadi kita sapa dulu Gurunda. Iya, ini silakan. ada. Oh ya, lanjut Gurunda. Saya udah. Saya persiapan sholat di sini, Dinda. Silakan. Siap, kita sapa dulu Bang Bikin Pusing. Halo, monitor Kristen ya Bang? Ya. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan kepada guru Ini Bang kami? Igel Silakan. juga, Bang Igel juga Kristen dari tadi di atas. Bang Igel, monitor Bang Igel. Iya, silakan Bang Bikin Pusing. Ada yang mau disampaikan sama Bang Igel kepada Bang Zuma? Silakan. Oke, siap-siap. Iya, gini. Tapi tadi Zuma sudah mengatakan bahwa harus ada akal ya. Jadi mungkin saya batalkan kalau saya sih tentang pernyataan, kalau ada pernyataan bahwa tidak menggunakan akal di umat Kristen, ya itu salah juga, tidak benar seperti itu. Harus ada akal, harus ada akal. Tapi kan dari seluruh narasi Zuma tadi saya bisa mendapatkan satu poin bahwa Kristen itu tidak masuk akal, tidak menggunakan akalnya memahami ajaran Yesus karena mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak masuk akal bahwa Tuhan menjadi manusia. Yesus ada akal. Dan itu menjadi kemudian dikatakan bahwa Kristen tidak masuk akal gitu, tidak menggunakan akalnya. Nah, ada yang saya mau tanya ini. Apakah dalam memahami sebuah ajaran, termasuk umat Islam begitu ya, apakah seluruh dari narasi dari ajaran Islam ini harus hanya menggunakan akal saja? Jadi harus semua masuk akal, atau ada hal-hal yang bisa di luar akal gitu? Akal manusia, akal ini logika gitu ya, maksud logika. Apakah seluruh memahami Islam itu harus menggunakan akal saja, atau bisa juga hal-hal yang di luar logika kita untuk kita bisa meyakini menerima ajaran-ajaran Islam begitu? Oke, siap. Silakan Gurunda. Bang Zuma. Bang, Saya tambahkan sedikit aja, mungkin Bang Zuma lagi sholat ya. Saya tambahkan sedikit. sebentar Bang, bikin pusing. Sebentar Bang. Saya komunikasi dulu. Bang Zuma, Gurunda. Oh, masih sholat. Oh ya udah. Silakan ditanggapi dulu satu-satu. Nanti setelah ditanggapi Bang Igel, nanti Bang Bikin Pusing nambahin gitu ya, biar nggak double-double. Silakan mungkin dari teman-teman Muslim, Unirifa, atau Bunda Rahma, atau Ustadz Fandi Ahmadiyah, silakan. Ustazah. Uni masuk, Uni dulu yang masuk, Uni dari tadi nih. Uni, monitor Uni. Unirifa kayaknya lagi di luar. Uni. Oke, silakan Bang Ardi. Ambil alih aja Bang Ardi. Iya, oke. Saya ambil alih karena guru-guru kami lagi melakukan aktivitasnya ya. Jadi gini Bang Igel, bukan bahasanya itu bukan berarti hanya menggunakan akal dan tidak menggunakan yang lain. Bukan itu bahasanya, tetapi mana yang didahulukan? Akal dulu baru beriman, atau beriman dulu baru berakal? Itu yang perlu dipahami. Karena apa? Karena Anda pun mau beriman, mau percaya, itu pasti mikir dulu, betul nggak? Pakai akal dulu. Kira-kira pantas nggak ini saya imani? Betul nggak ini saya imani? Nah, itu pasti kita menggunakan akal dulu. Setelah kita menggunakan akal, yakin itu adalah kebenaran, baru kita imani. Konsepnya di situ Bang. Konsepnya ke situ. Jadi bukan berarti oh orang Muslim ini cuman akal doang nggak pakai iman. Enggak gitu. Bukan itu. Arahnya bukan ke situ. Tetapi kita lebih mengedepankan akal dahulu. Untuk apa? Untuk beriman. Akal kita dahulukan untuk beriman. Nah, untuk mengetahui iman yang benar dan iman yang salah,
mana Tuhan yang benar dan Tuhan yang salah, mana kitab yang bisa disebut kitab suci dan mana kitab yang tidak bisa disebut sebagai kitab suci, itu harus menggunakan akal. Di situ poinnya yang saya sampaikan Bang Fandi Ahmad, Bang Igel. Untuk soal tepuk tangan saya nggak punya soundcard di sini. Jadi Bang Fandi yang ngerti aja. Mantap Bang Ar, mantap. Setuju. Ya, silakan Bang Igel ditanggapi Bang. Iya, oke, siap. Kalau konsepnya seperti itu saya sepakat. Kristen juga begitu. Pakai akal juga. Karena kalau kita tidak pakai akal, itu kita bukan manusia. Tapi akal pikiran kita kan terbatas. Dalam kemanusiaan kita punya batasan. Jadi ya umat Kristen gitu juga. Pasti menggunakan akal pikirannya. Bukan tanpa akal pikiran, dengan akal pikiran lah. Karena kita manusia. Untuk menggunakan akal pikiran kita. Sehingga kita bisa beriman gitu. Kristen ya seperti itu. Baik. Kalau tidak ada akal pikiran ya bagaimana bisa beriman kan? Baik. Sama seperti hewan lah, tidak punya akal pikiran bagaimana mereka bisa beriman. Baik, saya tanggapi ya Bang. Saya tanggapi ya Bang. Silakan. Oke Bang, baik, siap. Kalau Anda memang menggunakan akal pikiran Anda untuk beriman, pasti Anda bukan Kristen Bang. Pasti bukan Kristen. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan tidak mungkin mati. Kadang orang Tritunggal bilang, oh yang mati bukan Tuhan, manusia. Ketika saya tanya, manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia itu bukan Tuhan. Saya tanya lagi, yang bukan Tuhan ini mati untuk apa? Untuk menebus dosa. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan? Oh enggak, ditebus oleh Tuhan. Nah itu, akal jalan nggak di situ? Jalan nggak kira-kira? Orang-orang Tritunggal itu atau Trinitas itu yang menggunakan hal seperti itu, jalan nggak kira-kira itu? Ya mari kita buktikan. Saya berkali-kali membuktikan bahwasanya yang pantas dan layak disebut kitab suci hanyalah, saya garis bawah, saya kasih huruf besar, saya kasih bold, saya kasih warna merah, hanyalah Al-Quran. Apakah Bible kitab suci? No. Ardiansa, kau sudah menghujat. Saya bisa membuktikan narasi saya. Apa itu kitab suci? Wahyu Tuhan yang dibukukan. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang mana yang wahyu Tuhan? Ardiansa, apa namanya? Itu campuran. Mak. Itulah. Kitab suci nggak boleh dirubah-rubah. Nggak boleh dicampur-campur dengan narasi dari manusia. Ide-ide pokok manusia nggak boleh masuk situ. Yang hanya boleh masuk situ adalah ide-ide pokok dari Tuhan. Yang bukan Tuhan tidak boleh masuk ke dalam sebuah kitab suci. Tapi kenyataannya yang terjadi di kitab Anda banyak sekali ayat-ayat tambahan di sana. Banyak sekali narasi-narasi yang bukan dari firman Tuhan masuk ke sana. Masih layakkah disebut kitab suci? Tidak. Itu kalau pakai akal. Kalau nggak pakai akal, itu kan tidak menggugurkan ketuhanan Yesus. Mulai. Itulah akibatnya. Akibatnya terlalu sering berpikiran tidak menggunakan akal. Padahal Tuhan sendiri telah menciptakan akal. Ketika Anda mengatakan ada memang dari kami itu nggak bisa, itu di luar akal, melampaui akal. Saya tanya, melampaui akal itu masuk akal atau nggak masuk akal? Mereka jawab, di antara keduanya. Ini kan nggak masuk akal ini. Ini nggak masuk akal ini, jawaban kayak gini. Silakan Bang Iqbal. Gini, jadi kita melangkah lagi keluar dari langkah ke tahapan berikutnya tentang kitab suci, tapi nanti kita kembali ke topik utama itu tentang akal ya. Nah, tapi kalau ke kitab suci ya, saya sepakat kalau Al-Quran itu adalah kitab suci bagi umat Islam. Saya tidak bantah itu.
bahwa ada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh umat Islam tentang sebuah kitab suci, ya itu menurut Islam. Saya tidak akan sangkal itu, tidak saya bantah. Tetapi bagi umat Kristen, Bible-nya itu adalah kitab sucinya. Umat Kristen yang menjadikan itu kitab sucinya, menganggap itu kitab sucinya yang dia kuduskan dengan kriteria yang mungkin tidak sama yang ditetapkan oleh umat Islam. Jadi tidak bisa lantas mengatakan itu bukan kitab suci. Kalau orang Kristen tidak bisa mengatakan bahwa Alkitab bukan kitab suci, tidak bisa. Dia akan tetap mengatakan itu kitab sucinya. Umat Muslim pun demikian. Bagi kami Al-Quran bukan kitab suci bagi umat Kristen, karena kami tidak meyakini Al-Quran. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, kemudian kembali kepada akal, bahwa memang kita harus pakai akal, tidak bisa tidak pakai akal. Tetapi ketika memahami konsep Trinitas, kami bisa menerimanya dengan akal pikiran kami yang tidak bisa digapai oleh umat Islam. Umat Islam tidak bisa mencapai tahap di mana bisa memahami dengan akal pikirannya tentang Tritunggal. Ini perbedaannya. Umat Islam tidak bisa mengukur akal pikiran umat Kristen yang bisa memahami konsep Trinitas. Nah, kemudian ketika ada penjelasan-penjelasan terhadap Trinitas, penjelasan-penjelasan itu tidak bisa dipahami, jangan salahkan yang memberi penjelasan, tetapi salahkan diri sendiri yang tidak bisa mencapai tahapan untuk bisa memahami Trinitas. Saya kira begitu. Oke, kita boleh interaktif, Bang? Boleh kita interaktif, Bang Igel? Sebentar, Bang bikin pusing. Kita satu-satu dulu, Bang. Satu-satu, Bang. Saya tambahkan soal akalnya. Koreksi jika saya salah. Bentar dulu Bang, bikin pusing. Itu ada argumen itu dari Eagle itu yang harus dihentikan penyesatannya itu. Maaf dulu, jangan diambil dulu. Biar satu-satu. Kan ini terkait dengan akal. Iya, Bukan bentar. Enggak. Oke, kalau gitu gini aja deh, sebentar. Memahami Al-Quran, gitu loh. Sabar Yang dulu. Muhammad, Bikin gitu loh. pusing. Sabar dulu, biar enak diskusinya. Eagle itu membuat sebuah statement dan itu penyesatan. Kami sebagai umat Islam, bukan cuma umat Islam loh, orang yang berakal tanpa agama pun tidak akan sudi mendengarkan komentar dari Eagle tadi yang mengatakan bahwa Trinitas itu tidak dipahami umat Islam. Baca, literasi kalian mengatakan Trinitas itu misteri, bukan kata orang Islam loh. Trinitas misteri itu kata bapak-bapak gereja kalian. Lalu kalian bilang umat Islam, apa kaitannya sama umat Islam? Bapak gereja kalian aja bilang itu misteri. Misteri itu bisa dipahami nggak? Tolonglah ya, kalau bicara itu satu, bawa data biar tervalidasi. Yang kedua, izinkan kami menanggapi, karena kami tidak akan biarkan penyesatan. Tadi Bang Ardiansa mau menanggapi, bikin pusing. Nanti dulu, selesaikan dulu Eagle ditanggapi. Lanjut Bang Ardiansa, baru nanti bikin pusing. Ya, betul sekali, Uni Rifa. Anda salah kalau mengatakan umat Islam nggak paham tentang Trinitas. Bolehkah kita uji konsep Trinitas itu sesuai dengan akal dari Bang Eagle? Bolehkah? Bolehkah Bang Eagle? Kita masih di topik tentang akal pikiran tadi. Iya, betul. Maksud saya, izinkan saya menguji. Betul. Izinkan saya menguji konsep Trinitas yang ada di akal Anda. Di akal Anda ya. Kan Anda bilang umat Islam nggak paham. Oke, bolehkah kita menguji sebagaimana pemahaman Anda tentang Trinitas terhadap jawaban Anda sendiri? Bolehkah kita uji? Saya pikir kalian tidak bisa mengujinya. Ya, kita coba. Izinkan saya. Posisi dengan status kalian ya tidak bisa mengujinya. Iya. Tunggu, ini izinkan saya menguji. Ini loh. Kalian mau menguji. Nggak bisa diuji. Tentang pemahaman Gini. Omongan Anda itu tadi yang dicoba dibuktikan sama Bang Ardiansa. Anda bilang begini, kami umat Islam tidak bisa memahami Tritunggal. Betul kan? Berarti artinya Anda paham Tritunggal itu. Itu yang mau diuji, kepahaman Anda tentang Trinitas itu yang mau diuji Ardiansa, paham? Ardiansa Buru tidak pecut kamu nanti. Jadi begini, Ardiansa tidak memahami konsep Tritunggal. Bagaimana justru kita loh, yang saya uji, dengerin, yang saya uji itu konsep pemahaman Anda, bukan konsep pemahaman saya. Saya mengujinya menggunakan sebuah yang namanya pertanyaan. Jadi jawaban itu tetap berlandaskan atau berbasis dari akal pikiran Anda, bukan akal pikiran saya. Paham nggak? Paham nggak? Jadi begini.
Jadi begini. Ya tunggu dulu. Begini, tunggu Bang Ardiansah itu, sekali lagi saya ulangi ya sebelum saya pecut Anda ya. Anda bilang kami umat Islam tidak paham Trinitas, betul nggak? Iya, kalian tidak bisa memahami. Nah, udah cukup. Taruhlah ya kami nggak paham. Anda paham nggak Trinitas? Oh iya, saya paham dengan iman. Jelaskan itu kepada kami yang nggak paham. Jangan kau bilang karena nggak paham, lalu kau bilang kami yang nggak paham ketika dijelaskan. Kalau memang Trinitas itu nggak bisa kau jelaskan, kau jujur. Banyak kali ceritamu, Bah. Ya oke, sekarang saya tanya, Trinitas itu, sekarang pertanyaan saya, ngomong-ngomong soal Trinitas, ini jawaban Anda ya, bukan jawaban saya ya. Silakan dijawab, jawaban Anda. Ngomong-ngomong soal Trinitas, pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib, dengarkan pertanyaan saya baik-baik, yang mati di tiang kayu salib, itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Udahlah, aku mau sholat dulu. Gantian Uni ya, habis ini Uni gantian ya. Aku mau sholat dulu ya, Bang Adi. Iya, gantian ya. Uni, gantian aku habis ini mau Kita pindah topik sudah nih. Oh, ada kegiatan aku habis ini. Gue masih belum pindah Ardiansah itu. Ardiansah itu belum pindah. Ardiansah itu menguji pemahamanmu tentang Trinitas. Aduh. Jadi Ardiansah menguji saya. Boleh nggak saya jawab, Eagle? Ardiansah mau menguji saya. Sama bikin pusing, cap-cip-cup kembang kuncup dulu ya, biar mana yang bisa kita hadapi nih. Ini aduh. Iya, Bang bikin pusing, diem dulu. Ya, saya bertanya simpel nih. Kan di dunia ini hanya ada dua. Satu Tuhan, dua bukan Tuhan. Bukan Tuhan ini meliputi banyak. Bumi bukan Tuhan. Pokoknya segala ciptaan Tuhan pasti bukan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Nah, saya mau tanya dulu, ini apakah sedang menguji atau bagaimana? Iya, saya sedang menguji pemahaman Anda, bukan menguji pemahaman saya, bukan. Menguji pemahaman Anda. Jadi menguji. Jadi Ardiansah jawaban Anda yang saya harapkan, itu adalah jawaban dari akal Anda yang katanya Anda lebih paham, Anda paham dan umat Islam nggak paham. Oke, anggaplah kami nggak paham. Kami yang nggak paham ini, izinkanlah kami untuk mencari paham. Mencari paham kami dengan cara bertanya kepada yang paham. Izinkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab pertanyaan saya. Yang mati di tiang kayu salib ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Ya, ini agak berat Bang Ardi, aku wudhu dulu ya. Aku izin wudhu dulu, berat. Gantian habis ini, Bang Fandi jangan kemana-mana ya. Oke, silakan. Jawab aja simple. Yang mati di tiang kayu salib, simple aja. Itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Simple aja. Ini sedang menguji. Enggak, ini sedang menguji Tritunggal tadi ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini sedang menguji kan? Tadi mau menguji katanya ya. Ya, silakan. Sedang menguji kan? Silakan. Nah, ini sedang menguji. Iya, sedang menguji pemahaman Anda sendiri. Jadi apapun yang keluar dari Anda, apapun yang keluar dari Anda, sebentar saya jawab ya. Iya, silakan. Saya jawab. Silakan. Oke. Kalau Ardiansah mau menguji saya, iman saya, maka Anda tidak layak untuk menguji saya. Karena seorang profesor bisa menguji mahasiswanya. Yang saya uji itu bukan iman Anda. Tidak bisa menguji tentang Tritunggal. Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Oke, sekarang saya ganti pertanyaannya. Sekarang saya ganti. Saya tidak menguji. Di sini saya tidak menguji. Saya ganti ya. Saya ganti ini. Saya ganti. Saya tidak menguji. Kalau gitu saya mau bertanya. Dengerin dulu. Sabar dulu Bang Igil. Sabar dulu Bang. Sabar dulu Bang. Begini. Abang sabar dulu ya. Sabar. Saya ganti. Ini saya tidak menguji. Ini kita berdiskusi. Sekarang saya tanya kepada Anda. Yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan? Saya nggak menguji. Tadi, begini, dengar dulu. Enggak, jawab dulu. Kita ke topik utama tentang Zuma yang lebar tadi. Ya, jawab pertanyaan saya. Kenapa nggak jawab pertanyaan saya? Kenapa nggak bisa jawab? Saya tidak menguji Anda. Kembali ke narasi. Loh,
Saya tidak menguji Anda. Saya tidak menguji Anda. Saya tidak menguji Anda ya. Saya rubah. Saya tidak menguji Anda. Ya saya nggak melebar. Sabar. Tenang. Iya tenang. Kenapa nggak jawab bang? Kenapa nggak jawab? Begini Ardiansa, begini. Bang Igel, sebentar, host. Nggak begini, saya naik. Bang Igel. Ini dengar dulu. Bang Igel. Alasan saya naik tadi adalah ketika host ngomong. Bang Igel, Bang Ardis sebagai mahasiswa bertanya kepada Anda yang sebagai profesor, silakan. Betul. Saya adalah mahasiswa Anda. Saya adalah murid Anda. Saya ingin mengetahui dari seorang profesor. Pertanyaan saya, Pak Profesor, yang mati di tiang kayu salib itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Teman-teman jangan lupa di follow akun saya. Thank you, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Silakan dijawab, Bang Igel. Ya, gini Ardiansa, Anda belum layak untuk bertanya. Anda harus selesaikan SMA-nya dulu, baru bisa masuk ke tingkat mahasiswa. Jadi, ya, pertanyaan saya simpel. Kenapa Anda nggak mampu menjawab pertanyaan anak SMA? Kenapa? Kenapa Anda nggak mampu menjawab pertanyaan anak SMA? Kenapa? Saya jawab. Iya. Karena Kristen nggak pakai akal. Lanjut. Di sini masih azan, Dek. Di sini masih azan. Saya jawab. Siap, Guru. Dia malu mengakui karena memang Kristen tidak berakal. Oke, Zuma. Iya, kesimpulannya. Ada Zuma. Dindar Diansa, habis ini antum bacakan 2 Korintus 10 nomor 5 bahwa Kristen itu memang dimatikan akalnya gitu ya. Siap. 2 Korintus 10 nomor 5, Gurunda. Iya, orang Kristen itu tidak boleh pakai akal dalam beragama, nggak boleh. Itu dalilnya. Kamu berani Silakan. tidak saya tanya? Habis azan saya kencingi kepalamu, sabar. Habis sholat ya, kamu di sini jangan kabur. Saya belaki kepalamu Zuma. Saya belaki kepalamu. Zuma, saya mau tanya kamu. Enggak, jawab. Bang Kamu Zuma tidak masih mau berani, sholat. saya tanya. Bang Zuma Kamu masih mau pakai- sholat, Bang. Bang Zuma mau sholat dulu. Izinkan Bang Zuma sholat. Kalian ya kan? tidak layak berdebat Izinkan. dengan saya. Hanya Zuma saja. Kalau Kalian nggak tidak layak, kenapa Anda nggak mau turun? Kenapa Anda nggak mau turun? Kenapa? Silakan turun. Kalau memang ini nggak layak. Dengan Zuma tadi, saya mau Ya, bicara dengan Bang Zuma mau sholat. Bang Zuma mau sholat. Saya turun dulu. Nanti saya naik lagi. Ya silakan turun. Saya turun dulu. Silakan. Kalau nggak mampu jawab pertanyaan saya turun. Kamu Silakan. masih SMA belum? Ya itu buktinya Anda nggak punya akal. Itu buktinya Anda nggak punya akal. Teman-teman, Bang Zuma sudah ke masjid. Ini adalah natur kedua. Yang mati di atas pohon itu bukan Tuhan, tapi natur keduanya Tuhan. Aduh ya Allah. Terlalu mudah buat saya, makanya jangan ditanyain kepada. Kemana Bang Zuma? Host? Dihapus, di report. Waduh, Akun besar lagi. di report. Astagfirullahaladzim, kok bisa? Dihapus parah dari ini. live katanya. Mana tadi? Coba kita Parah ini. Naikin lagi host. Siap. Ya, silakan Bang bikin pusing. Kita akan menguji bahwasanya Anda berakal atau tidak. Pertanyaan saya simpel. Yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tentu Tuhan kita, yang lahir Oke. kan Tuhan. Oke, Yang mati stop. Tuhan. Stop dulu ya. Ah, gitu loh. Maksud saya diskusi itu ketika ditanya apa jawab apa gitu kan? Betul? Oke. Oke, oke. Sabar Bang bikin pusing, sabar ya. Berarti Tuhan mati. Iya, Yesus mati. Yesus adalah Tuhan dan Tuhan adalah Tuhan Iya, mati ya. Oke, ada berapa jumlah Tuhan, Bang? Ya, tiga. Oh, Tuhannya 3. Ya, betul. Oh, mantap. Ya. Berarti Tuhan Anda berjumlah 3, betul? Ya, betul sekali. Ya. Yang mana yang Anda sembah? Anaknya Yesus, ya. Kenapa yang lain enggak? Ya karena sudah diberikan kepada Yesus delegasi kekuasaan. Siapa yang memberikan? Bapaknya. Ketika sudah memberikan, bapaknya nggak punya lagi wewenang. Punya atas semesta ini. Yesus kan diberikan punya kuasa kan? surga. Iya. Oke. Jadi- Siapa yang memerintahkan Anda? Saya butuh perintah ya. Saya butuh perintah. Siapa yang memberikan perintah kepada Anda, kepada manusia Kristen? Siapa yang memberikan perintah untuk beribadah kepada Yesus? Enggak, perintah ibadah itu enggak ada. Selesai Ada perintah kita. ibadah enggak? Ya Selesai udah. kita. Selesai. iya. Ya sudah. Berarti Anda bukan mengikuti keinginan Bapak, tapi mengikuti keinginan manusia. Keinginan Yesus.
Masuk dong Bang Ardi. Emang kapan Yesus pernah mengatakan Kenapa? untuk menyembah Yesus? Pernah nggak Yesus Ya. mengatakan untuk menyembah Yesus? Begini, Enggak, saya tanya, Yesus- pernah atau tidak? Kalau ditanya itu dijawab lah. Pernah atau tidak Yesus mengatakan untuk menyembah Yesus? Pernah nggak? nggak ada. Kenapa Anda ngomong sesuatu yang nggak ada semua? Satu, dari Bapa nggak ada. Dua, dari Yesus nggak ada. Lalu siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah Yesus? Saya menyembah Yesus karena Yesus berkata, aku diberikan kuasa. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya tanya perintah. Siapa yang memerintahkan Anda? Orang pertama kali yang memberikan perintah kepada Anda untuk menyembah Yesus siapa? Yesus berkata, aku diberikan kuasa. Ya Saya udah. nggak tanya itu, Bang. Saya nggak tanya itu. Nggak Pertanyaan usah. saya sekali lagi. Yang saya Landasan kita tanyakan, yang saya tanyakan adalah perintah, ya, perintah. Nih, minumlah. Dengerin, karena Bang, nggak ada dengerin. perintah. Dengar, Sabar dulu, Bang. Sabar, baik-baik. Sabar ya. Tidak ada perintah. Sabar bang. Ya sabar Ini ya kan bang. Muslim. Sabar bang ya. Ini kan Sabar ya bang. Kristen. Sabar. Iya sabar ya bang. Sabar ya. Oke. Ini adalah air. Minumlah air ini. Itu perintah untuk apa? Untuk minum air. Untuk minum air. Makanlah makanan ini. Itu perintah untuk apa? Untuk makan. Udah jangan kayak anak SD gini pelajarannya. Oke, sekarang Langsung. pertanyaan saya sekarang. Sebutkan nama satu orang, saya minta nama ya. Sebutkan nama satu orang atau nama subjek. Subjek bisa siapa aja. Sebutkan nama subjek yang memberikan perintah untuk menyembah Yesus. Perintah Nggak yang saya ada. tanyakan. Udah dijawab nggak ada, Ardi. Kau diulang-ulang sih nggak ada. Oh ya sudah. Berarti Anda menyembah Yesus berdasarkan Nggak ada, kita keinginan menyembah sendiri. Yesus, nggak ada perintah menyembah Yesus, makanya kita nggak beribadah. Nggak ada perintah ibadah dari Yesus, makanya kita nggak beribadah kepada Yesus. Nggak ada perintah menyembah Yesus kan? Nggak ada. Terus kita menyembah Kenapa Yesus. Anda menyembah Yesus? Siapa yang menyembah Yesus? Gimana caranya Kristen menyembah Yesus? Coba. Ayo. Yesus katanya Tuhan. Iya, gimana kita menyembah Yesus dalam konteks apa kita nungging-nungging kepada Yesus? Kan enggak. Ini gimana nih orang nggak ngerti? Gini loh, Anda menyembah Yesus nggak? Kamu yang nggak ngerti ibadah Kristen itu seperti apa? Kamu nggak ngerti, Ardi. Ya dalam Pertanyaan ibadah saya Kristen, kita tidak pernah Bang. bersujud, ruku, dan menyebutkan Yesus Akbar, nggak pernah. Ya udah, kita nggak Saya melakukan nggak itu tanya. karena nggak ada Saya nggak perintahnya. tanya itu. Saya nggak tanya Ya itu. memang ya kamu tanyakan, ada nggak perintah menyembah Yesus? Kita tidak menyembah Yesus. Ayo. Menyembah Gimana? siapa? Nggak ada perintahnya. Menyembah siapa? Nggak ada perintahnya. Enggak, saya tanya Anda menyembah siapa? Nggak ada penyembah kok. Kita nggak punya ibadat penyembahan nggak ada kita. Lah berarti Orang Anda di nggak punya gereja Tuhan gitu dong. doang. Berarti Di Anda nggak gereja punya Tuhan kan- dong. Ayo. Berarti Anda nggak punya Tuhan dong. Kok nggak punya Tuhan sih? Yang kamu tanyakan di mana perintah dari Yesus bahwa Yesus harus disembah. Ya kita nggak ada perintahnya, kita nggak menyembah Yesus. Kita Ya di gereja sudah. nyanyi-nyanyi. Apa? Berarti Ayo. Yesus bukan Tuhan. Nggak peduli. Yang Nggak peduli. nggak usah. Makanya kamu Kok harus nggak dilawan peduli? saya. Ini diskusi nih. Ini diskusi kok nggak peduli gimana sih abang ini? Kamu tuh pertanyaannya kelas anak SD, makanya Ya kalau kena kelas anak SD kenapa nggak bisa jawab? justru saya jawab kamu barusan. Loh, lah, Anda bilang nggak peduli? Menyembah Yesus. Anda bilang nggak peduli? Ada perintah menyembah Yesus. Lalu apakah kenapa Kristen menyembah Yesus? Mana ada Kristen menyembah Yesus? Coba. Anda menuhankan Yesus. Anda menuhankan Yesus. Mana ada Kristen menyembah Yesus? Ya Pertanyaannya oke, jangan menuhankan sekarang Yesus. saya tanya, Kalau Anda menuhankan Yesus ada. nggak? Ya saya tanya. Iya, Yesus Tuhan. Kan tadi Oke, ditanya, pertanyaan yang saya. siapa Tuhan? Pertanyaan bilang. saya, sabar. Siapa? Apa kamu? Dengerin dulu, sabar. Anda menuhankan Yesus betul? Kamu tuh kayak anak SD logikanya. Sabar Ardi. dulu, Makanya- sabar dulu. Makanya kamu yang sabar saya jelasin. Sabar, tenang ya. Anda menuhankan Yesus, betul? Iya dong, Yesus Tuhan kok. Siapa yang memerintahkan Anda untuk menuhankan Yesus? Yesus ngaku Tuhan kok. Anak manusia Tuhan. di mana? harus sabar. Di mana? Kepadaku diberikan kuasa di bumi dan surga. Loh, itu bukan Apa? mengaku Tuhan. Yang ngaku Tuhan lah. Loh, Emang mana ada nabi yang berani mana mengaku? secara eksplisit tanpa ditafsir siapapun juga yang mengaku aku adalah Tuhan, mana?
Sesungguhnya anak manusia ada Tuhan hari Sabat. Benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Yesus mengaku aku adalah Tuhan. Mana? Mana? Itu dia ngaku aku Tuhan atas hari Sabat. Ayo, mau Mana apa? Tuhan? Yang lain, ke situ lagi ke Tuhan. Sekarang gitu, main terjemahan. Loh, lah sekarang Kalau main gini. terjemahan, kalau main terjemahan, dengar Ardi, kalau main terjemahan, maka nggak ada masalah. Matius 7:21, ya memanggil Tuhan dimarahin, bukan karena dia manggil Tuhan kan? Ya iya, Gimana sih? Tuhan memang Iya, Kyrios. makanya manggil Tuhan. Kyrios. Berarti orang Kristen Lah nggak berarti salah. bukan Tuhan, simple. Ya simple, Nah, berarti kalau bukan dia Tuhan. bukan Tuhan, kenapa dia marah? Hah? Wah, kalau dipanggil Tuhan kok dia dipanggil Tuhan marah? Ayo gimana sih kamu? Marah gimana maksudnya? Ya Matius 7:21. Coba baca, coba baca. Setiap orang yang memanggil, ya silakan baca, silakan baca, baca. Marah dipanggil Tuhan. Baca dulu dong, baca dulu. Iya baca, silakan baca. Baca. Bukan Kok susah kali? orang yang memanggilku Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, ya. Tetapi Terus? yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, yang masuk surga itu yang melakukan kehendak Bapak atau melakukan kehendaknya Berarti sendiri? nggak salah dong. Berarti bukan karena yang suruhnya bukan karena dia manggil Tuhan kan? Gimana sih ini orang? Lah sekarang saya tanya, yang untuk masuk ke surga itu melakukan kehendak siapa? Enggak, kamu demi kepentingan Enggak, kamu. saya tanya. Saya Kamu bilang kalau Tuhan, Saya itu jangan tanya, manggil Tuhan. Anda Yesus mengatakan dituhankan, makanya Yesus di marah. Lah, Yesus di dituhankan, Matius kok dipanggil 7:21 Tuhan, tadi, Anda mengatakan bahwasanya bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan dapat menempati kerajaan surga. Pertanyaan Iya, saya, berarti dia nggak ya marah pertanyaan saya, Dia marah pertanyaan dipanggil saya, Tuhan. yang bisa menempati kehendak, dengerin, yang bisa Jangan menempati kamu surga, tarik ke situ, dengar ya. kok Sabar, tantrum? sabar, Kenapa sabar. tantrum? Sabar, gak usah tantrum. Tenang bang, tenang ya, sabar ya. Sabar dulu bang, sabar dulu bang, sabar ya. Di mana Yesus mengaku aku adalah Tuhan, di mana? Di mana? Saya jelasin ya. Enggak, saya nggak minta penjelasan. Yesus gimana? Yesus marah kan? Loh, saya nggak minta Orang penjelasan. Kristen itu gara-gara Saya nggak memanggil minta Yesus Tuhan, penjelasan, bang. makanya Loh, saya Yesus nggak minta marah. penjelasan. Dia bilang itu bukan Tuhan, itu Tuhan. Loh, saya nggak minta Yang mana penjelasan. itu? Berarti Yesus dipanggil Tuhan marah, harusnya dipanggil Tuhan kan gitu kalau logikanya. Loh, memang Yesus adalah Tuhan. Nah itu makanya kalian tuh kejedot kalau menggunakan. Loh, kok terjemahan. kejedot? Di Ya mana kejedot sih? dong. Saya bilang Yesus mengaku Tuhan, kamu bilang itu bukan Tuhan, itu Oke, Tuhan. sekarang saya tanya, apa definisi bagi Kyrios? kita. Enggak, sekarang saya tanya, arti Kyrios apa? Artinya Tuhan, Rab. Itu artinya begitu. Beda nggak Tuhan dengan Tuhan? Beda nggak? Beda dong, beda. Ya sudah, Yesus Tuhan Ya atau sudah. Tuhan? Jadi Yesus itu dipanggil Enggak, Yesus marah, Tuhan dipanggil atau Tuhan? dipanggil Enggak, Tuhan saya atau tanya, dipanggil Tuhan, marahnya. Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Jawab. Jadi Yesus marah dipanggil Tuhan apa Enggak, dipanggil jawab Tuhan? dulu Ayo. pertanyaan saya. Jawab dulu Nggak dong. bisa. Jawab dulu dong. Kalian itu menggunakan Matius Lo 7:21. jawab, iya jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu. Ya jawab dulu. Ya, Iya dipanggil dijawab. Tuhan kan kata Iya. lu. Iya dijawab dulu. udah. Yesus Tuhan atau Tuhan? Yesus itu Tuhan. Ya Mau sudah, bilang berarti apa? bukan Tuhan kan? Ya, berarti yang mati bukan Tuhan dong. Enggak, berarti bukan Tuhan kan? Yang mati bukan Tuhan dong. Loh, ya kamu bukan ngomong. emang. Yang Makanya mati emang bukan saya Tuhan. bilang. Siapa yang mengatakan bilang Yesus Tuhan mati? Mati Tuhan Kan apa bukan? kamu yang mati bilang mati. Tuhan mati, bukan saya. Karena menggunakan terjemahan Kyrios adalah Tuhan ya Tuhan. Yang bilang Tuhan mati kamu, bukan saya. Kan pertanyaan Ya, saya, makanya. yang mati Itu di Tuhan tiang apa kayu Tuhan? salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, kalau Tuhan ya bukan Tuhan. Ya udah, kalau memang Ya bukan sudah, Tuhan, berarti yang mati bukan Tuhan kan? Ya kan? Yang mati bukan Tuhan kan? pusing lawan saya kan, bikin pusing. Enggak. Sama kayak Enggak, santai. biasa aja. Bang Ardi itu kalau temu saya bersemangat ya. Biasa aja. Enggak, yang Enggak, mati sulit Tuhan lah. atau bukan Tuhan? Jangan Melawan kemana-mana, saya jawab itu pertanyaan saya. Ya jawab. Hanya Yang mati itu Tuhan atau terdapat bukan Tuhan? Kesabaran Iya, ya. jawab dulu. Pertanyaan kamu dari awal. yang Enggak, mati jawab di dulu, salib jawab Tuhan apa Tuhan? pertanyaan saya, Bilang jawab. Tuhan. Hah? Saya bilang Tuhan. Loh, Kamu katanya bilang Tuhan. gimana? Katanya Tuhan tadi. Loh, makanya Loh, pertanyaan dia bingung sendiri.
Kamu pertanyaan Gimana lah ini abang ini, ya Allah, diskusi kok nggak jujur. Anda sendiri yang mengatakan di awal, Anda mengatakan yang mati Tuhan, di tengah-tengah ada revisi. Oh berarti Tuhan bukan Tuhan. Oke sepakat, iya Tuhan. Ya sudah, berarti yang mati Berarti Tuhan nggak pernah bukan mati, Tuhan. Berarti Tuhan nggak pernah mati. Cakep. Ya, hanya orang gila yang menganggap Tuhan mati, Bang. Makanya Hanya orang gila. Kristen nggak gila. Karena yang mati Loh, ya Tuhan. justru itu orang gila. Ayo, Kalau orang salah. menganggap Tuhan, loh, kalau orang Ayo, menganggap kamu Tuhan bikin itu masalah mati, Ya, dengerin. Yang mati kan Aduh. Tuhan, apa Tuhan nih? Menurut Ardi. Loh, Ayo. kan menurut Anda Tuhan tadi. Ya, sekarang Yang pertama, pertanyaannya dibalik. yang Menurut pertama kamu kan yang menurut mati Anda Tuhan. Dengerin dulu, Tuhan nggak pernah dengerin mati dulu. menurut Kristen ya. Dengerin dulu, Sepakat ya? ngomongnya gantian. Anda Ya. suaranya nggak lebih besar dari suara saya kalau ketumpuk Ya. gini, Bang. Tetap Ya, lebih besar sepakat suara ya. saya gitu loh. Ya sepakat ya bahwa Tuhan dalam Kristen tidak pernah mati ya. Sepakat ya. Loh, lah menurut Anda gimana? Kok sepakat dengan saya? Ya kan yang mati bukan Tuhan, tapi Tuhan. Loh, menurut ayo. Anda yang mati Tuhan atau bukan Tuhan? Yo, yang mati Tuhan apa Tuhan ini pertanyaannya? Loh, lah ya pertanyaan saya, yang mati Tuhan atau bukan Tuhan? Loh, menurut apa nanti kalau kamu saya bilang Tuhan, Oh, menurut artinya bukan Tuhan, tapi Tuhan. Ya udah ikutin kamu aja. Gimana lah ini? Diskusi Makanya kok jangan nggak main-main konsisten. sama saya. Kalau diskusi itu yang Saya ini konsisten, bikin Bang. pusing. Bang, kalau Bikin diskusi pusing. yang konsisten. Ingat. Kalau di awal Anda mengatakan Yesus Tuhan, sekarang pertanyaan saya, di mana Oke, di mana Yesus, di mana Yesus pernah mengaku aku adalah Tuhan? Di mana? Di mana? Ya itu udah kita tahu. Di mana? Anak manusia itu Tuhan. Oh, atas saya dari nggak sabar. tanya itu, saya nggak tanya itu. Guru Lo saya dari nggak Tuhan, tanya apa itu. lagi? Lo saya nggak tanya itu, saya nggak tanya Nanti itu. kamu bilang, itu Pertanyaan Tuhan, ya saya, sudah. Berarti yang pertanyaan mati saya. Tuhan. Loh, saya Berarti nggak tanya Kristen itu nggak kok. pernah memiliki Tuhan. Lo saya nggak tanya itu. Bang Ini orang- Ardi serius aja hadapi orang gila. Saya nggak Ini tanya orang itu gila loh. lu hadapi. Enggak, Lo kamu kalau pertanyaan saya berdebat- simpel Bang Hadi. Pertanyaan saya simpel Bang Hadi. Di mana Yesus mengaku Tuhan? Kalau nggak ada, selesai. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuh. Ada, saya sudah sampaikan. Mana ada? Mana? Bukan Tuhan. Mana? Yohanes 3:13. Itu Tuhan, Culuk. Udah. Tuhan, ya oke Tuhan ya. Itu Tuhan. Oke, makanya saya ikut logimu. Itu Baru Tuhan. tanya siapa Tuhanmu? Yesus itu mati, ya mati. Tiga tuh Bang Andi. Tuhannya tiga katanya. Tuhannya tiga. Tuhannya tiga wajar lah. Mati satu masih ada dua. Nah, udahlah. Otaknya nggak dipakai. Kalau orang menganggap Tuhan ada tiga, kalau orang menganggap Tuhan ada tiga, otaknya nggak dipakai gitu loh. Jadi Kenapa nggak di- ya, karena Tuhan gila. Ardi, bagus lah kalau Tuhannya tiga. Mati satu masih ada dua. Oh iya benar. Ikuti Tapi aja. Bang Andi, tapi 7 itu. Wahyu 5:6 7. Bang Andi, Bang Andi, Ya, itu bonus itu. Bonus. Bang Andi, mau tanya dong Bang Andi. Bang Andi dia mau lari dari pertanyaan saya Bang Andi. Bang Andi, Enggak. Bang Andi, Disimpulkan dulu Bang. Disimpulkan Ya, dulu. tanya dulu lah, Diam gantian dulu. dulu lah. Disimpulkan dulu pertanyaannya. Yang mati di yang salib Tuhan apa Tuhan? yang mati adalah Yesus. Jabatan Yesus Tuhan, ya. Udah Jadi jelas Tuhan ya. mati. Udah. Ya, betul. Tuhan mati. Udah tadi Bang Andi. Udah. Bukan itu, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya di mana Yesus mengaku sesembahan. Nah, gitu aja. Teos. Nah, di mana? Tadi katanya Tuhan. Loh, lah iya, Tuhan kan teos. Loh, Tuhan itu teos. Loh, Oke. lu nggak ngerti bahasa Yunani lo dia. Dia nggak ngerti bahasa Yunani tapi ketawa. Yesus ngomong. Yesus ngomong. Dia nggak ngerti bahasa Yunani tapi ketawa. Diam, Ardi. Anda nggak ngerti bahasa Yunani lo. Dengar di dom ya. Lo enggak, Anda itu ngerti nggak bahasa Yunani? Sabar. Enggak, di mana Yesus mengaku teos? Di mana? Sabar. Iya, di mana? Sabar, saya bisa. Silakan. Sabar. Iya, di mana? Sabar. Iya, sabar. Iya, jawab. Iya, sabar. Jawabannya udah dijawab itu. Jawabannya sabar. Oh, jawabannya gimana? Sih orang udah menjawab sabar. Itu jawabannya. Aduh, memang harus selalu akalnya mati ketika berdiskusi dengan teman-teman muslim.
Yerusalem. Teman-teman Kristen harus gitu. Karena kalau akalnya nggak mati, teman-teman Kristen bisa jadi mualaf Kalau kalian gitu. menggunakan akal, Jadi loh Bang biasa. Kalau kasih pertanyaan sama orang gila itu kata pertama itulah jawabannya. Coba diulangi pertanyaannya. Kata pertama yang dia ucapkan itulah jawabannya. Coba diulangi Oke, pertanyaannya. pertanyaan saya ulangi lagi. Di mana Yesus mengaku Theos? Di mana Yesus mengaku Theos? Atau Tuhan? Di mana? Theos. Boleh saya Yesus jawab? itu anak Boleh saya Allah. jawab? Oh, saya nggak tanya anak Allah. Saya tanya di mana Yesus mengaku Theos? Yesus mengaku anak Allah. Nah, itu Saya nggak jawabannya. pernah tanya anak. Dia anak. Itu ada jawabannya udah. Dia anak. Saya nggak tanya anak Allah. Pertanyaan saya di mana Yesus mengaku Theos? Ya, si Pak Tampu mau menjawab. Silakan Pak Tampu. Boleh saya jawab? Ya. Ya, silakan. Teos orang dia mengaku anaknya Teos. Anda diam dulu. Anda di mana? Di mute aja. Udah diem. Udah bikin pusing di mute dulu. Berarti kalian kalah ya. Bisa saya jawab? Iya. Kalian kalah ya, ya udah kalian kalah semua orang Yang gila. waras yang mengalah Bang. Yang waras yang Yang mengalah. waras ngalah, ya udah. Silakan Bang. Kabur. Silakan Bang. Ya. Iya, coba Anda baca di kitab Yohanes pasal 14 ayat ke berapa? Coba 14 nomor 6. Yohanes. Yohanes 14:6. Ada. Kira-kira pertimbangan Anda bagaimana di sana? Pertimbangan saya di sana tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan, nggak pernah. Nggak ada. Halo? Nah, iya nggak ada. Pertimbangan saya Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Nah itu. Masih banyak ayat-ayat yang mendukung tentang ketuhanan Yesus, Bang. Ya sudah, tunjukkan saya satu aja. Tunjukkan satu ayat. Tunjukkan satu ayat yang mengatakan. Tunjukkan satu ayat di mana Yesus mengaku Tuhan, di mana? Kasihan kalian, Bang. Iya di mana? Nanti kalian pertanggungjawabkan umat kalian sesat. Ayatnya di mana? Ini diskusi ini diskusi Bang. Ayatnya di mana? Lalu apa? Aduh, kasihan ya. Loh. Kami aku itu ngomong Tuhan sendiri. karena bukan saja dia Tuhan, tapi karena kesuciannya, karena perkataannya yang penuh dengan keadilan. Ini saya serahkan aja Penuh Ustaz. dengan moral. Ikut gaya sendiri dia. Juga para rasul termasuk Rasul Paulus. Ustaz Alif, assalamualaikum Ustaz Alif. Ya. Lanjut. Ayatnya itu suci, Bang. Perkataan Rasul Udah, Paulus. kalau itu yang kayak suci. gini saya serahkan Bang Adi sama Ustaz Alif lah. Itu mendidik anak muda supaya menjadi orang yang berguna dengan moral, bukan dengan kata-kata lain, supaya Anda tahu. Ini orang gila nih orang. Jangan ngomong sendiri Bang. Jangan ngomong sendiri. Bang, gantian bicaranya boleh nggak? Silakan gantian bicaranya. Ya. Dari masa ke masa nubuatan Tuhan Iya, jangan naik jual obat. Bang, jangan naik jual obat. Sudah tidak Buset, lebih parah ini dari yang tadi. Silakan Ustaz Alif. Ini lebih parah ya. Sanggup nggak Ustaz? Gimana orang lebih parah? Ustaz Alif baru masuk disuguhnya kayak gini. itu bukan yang benar. Ya, Yesus Ini Pak Tampu, bisa lahir tanggal 25 Desember yang akan kami rayakan itu. Pak Tampu, bisa nggak gantian bicara? Nah, sekarang gini dengarkan dulu. Pak Tampu dengarkan dulu, gantian bicara Pak Tampu. Pak Tampu, Anda ini habis makan cabai apa minum oli? Santai dulu, gantian bicaranya ya. Oke. Mengenai 25 Desember katanya Ustaz Alif. Itu topiknya, silakan Ustaz. Waduh, itu 25 Desember itu banyak historinya, itu kelahiran para dewa. Tapi saya kembali tadi ada pernyataan yang menarik ya. Mempertanggungjawabkan menyesatkan orang gitu kan. Itu yang bahaya memang. Masalahnya begini Pak Tampu ya. Di dalam kitab Anda sendiri itu yang mengatakan ya. Seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ternyata berdasarkan kitab Anda yang menjelaskan pengajaran sesat itu yang nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan itu berasal dari antara Kristen, Pak. Itu ayat Anda yang berbicara. Memang mereka berasal dari antara kita. Lah, saya bukan Kristen, Pak. Jadi saya nggak termasuk. Maka di sini jelas kalau begitu penyesat itu adanya di Anda, Pak. Bang Ali. Saya jawab. Oke, saya jawab lagi ya. Kitab Anda yang sudah menjelaskan, makanya
sudah banyak orang yang tersesat ya, udah ribuan tahun nih. Perlahan banyak orang yang sadar sekarang bahwa selama ini ternyata mereka itu hanya memuliakan anak manusia. Kasihan dan masa kami yang percaya, yang Yaudah, mencintai, silakan. mengasihi dan menjaga perkataannya dengan baik. Kami masuk neraka sudah terlalu, kalian punya cara ini. Andaikan juga kami Kitab tidak mengakui Anda. Tuhan, tapi ikut dengan ajarannya, ya, nggak sombong, nggak tunjuk-tunjukkan ibadah Bukan, pada pelan-pelan diri Pak. Pak ya. Tampo, pelan-pelan, Masalahnya pelan-pelan. itu yang selalu kalian Gini, bahas. gini Pak. Yesus itu di mana Pelan-pelan ya. ditulis Tuhan, di mana ditulis Kitab Anda, dia mati, di mana kitab ditulis Anda. dia bangkit. Halo, Baru rasa Pak Tampo, Paulus nanti itu Bapak sesat. bantah pakai Coba kitab kamu Anda ya. pahami dulu ayat-ayatnya, baru kamu bicara. Pakai Ya, saya narasi, coba pakai- pahami. pakai rasio bacanya, ya. Pak, Pakai saya tadi rasio. udah bicara dan baca ayatnya, Pak. Pak, Ya, coba enggak, baca pelan-pelan. di mana, ayatnya di mana? Iya, pelan-pelan. 1 Yohanes 2 nomor 18 dan 19 itu yang tadi saya baca, bahwa pengajar sesat itu sudah ada dari zamannya Yesus. Dan pengajar sesat itu adalah dari internal kekristenan itu sendiri. Dari awal itu penyesat itu ada. Kalau sudah ada penyesatnya, sudah dinubuatkan oleh kitab Anda, berarti ada juga banyak yang disesatkan dan banyak orang yang tersesat. Kalau sudah banyak orang yang tersesat, nanti ketahuan ada yang sadar kalau mereka itu tersesat, gitu loh. Kitab Anda yang menceritakan penyesat pengajaran anti ajaran Yesus itu sudah ada dari abad pertama. Bapak mau bantah ayatnya? Sudah, saya terima ayatmu, ya. Saya terima Itu perkataanmu. Tunggu, saya tanya. Artinya ciri-cirinya seperti apa yang kamu bilang sesat itu? Yang kamu bilang di antara Cirinya, oke. ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya di Matius 7 nomor 22 tadi sudah dibahas. Ini ciri-cirinya ya. Saya bacakan, ini kata Yesus. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Berdasarkan pengusiran Yesus, orang ini sesat atau tidak, Pak? Ya begini, bro. Artinya kamu ambil jauh dulu. Saya tanya dulu. Berdasar, ada dari 15, Pak. Kalau Nah, Anda kan tadi tanya saya Iya, jawab. saya tanya jawabannya di sini, di pertanyaan saya ini jawabannya supaya kamu paham, ya. Kayak mana? Kamu bandingkan Tanya jawabannya di pertanyaan Anda itu gimana ceritanya? Artinya dia yang bertanya, dia jawab sendiri, gak apa-apa, biarin aja. Lo kalian yang nggak paham, makanya tulisan Coba yang saya bacakan Matius 7 ada Matius 7:22. Pak, tadi kan saya baca Matius 7:22. Di situ kata Yesus dan 23-nya ya. Yesus tidak mengenal dan mereka adalah pembuat kejahatan. Itu yang diusir oleh Yesus Kristen atau bukan Kristen, Mbak? Masalah Kristen atau tidak itu adalah orang-orang yang bersifat munafik, Bang. Bukan orang-orang jujur, ya. Ya, pertanyaan saya itu orang Kristen atau bukan Kristen? Kamu cuma paham secara harfiah, jadi nggak paham kamu secara kedalamannya, Bang. Ya. Ya, saya baca ini huruf, Pak. Saya baca, lalu saya dalami. Tapi yang ngerti nggak? Tuhan juga pertanyaan saya tolong dijawab. Bapak kan tadi tanya ke saya, sudah saya jawab berkali-kali. Nah, dan ini pembuktian pernyataan Yesus, bukan pernyataan saya. Tadi kan pengajar sesat itu adanya di internal Kristen, betul kan? Ya, taruh di internal kalau di internal Kristen, pengajarnya ada, yang diajarnya juga ada, pengikutnya juga ada. Nah, siapa yang pengikut sesat itu? Kata Yesus, yang berseru kepada Yesus, Tuhan melakukan mukjizat, melakukan mengusir setan dan sebagainya. Itulah yang akan diusir oleh Yesus. Pertanyaan saya, ini orang Kristen atau bukan Kristen, Pak? Lalu saya tanya Anda lagi tuh, tanya begini. Kalau Anda sendiri ya di luar Kristen, lalu Anda mau percaya Tuhan Yesus itu, sedangkan kamu hanya mengakui dia apa, dan kalian sendiri melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu seperti apa nanti? Kalau kamu selamat, kami tidak, begitu? Ya, saya selamat lah, orang saya nggak
Yesus Tuhan kok, apalagi nyembah Yesus ke gereja itu nyebut dia Tuhan, memuja Cuma di Tuhan satu kepada ayat itu, Yesus. cuma di ayat satu ayat itu. Kalau saya sama, Iya. saya tidak memanggil Cuma di Yesus ayat itu sebagai buat Tuhan. ya. Kalau sebagai Buat nabi, ya. sebagai Kalau di ayat rabi, kamu, sebagai di ayat pengajar, kamu saya baca terima semua. dan saya Kalau akui. cuma satu-satu ayat Nah, kamu ponis. kalau dia marah kepada saya gara-gara saya tidak menyebut dia Tuhan, ngapain orang Yesus sendiri yang bilang, ya kalau saya manggil Tuhan, Yesus ngusir saya gitu loh. Kami Kan itu, tahu Pak. sejarah tentang apa yang Anda imani. Kami tahu dari kitab apa kalau agama kemuka itu Anda. Iya, saya tahu. Bapak ngomong bisa runut nggak, Pak? Itu sudah ada. Itulah agama Nimrod. Pak, Bapak ngomong bisa runut nggak? Bukan nurut tapi asalnya karena bukan Ya, rasa apa kasihan. saya juga nggak Masa nyuruh nurut, kamu bahas, runut, ya, Pak. itu bukan Tuhan, bukan. Gimana sih? Ya Bapak nurut ini? itu ya nurut lah. Bahasa Jawa Bukan nunut, Pak. Aduh, malah parno lagi Bapak ngomongnya. Runut, Pak. Kok malah jadi nunut? Aduh, Pak, tadi itu udah dibahas ya. Anda setuju atau tidak kalau pengajar sesat itu adanya dari kekristenan? Bapak setuju atau tidak? Masalah setuju atau tidak itu nanti ya. Artinya itu saya mengerti tentang sikap-sikap orang yang Kayaknya nggak nyambung ini, Tas. Ya udah, monggo Bang. itu mengerti tentang kemunafikan, Bang. Ya. Orang-orang yang mengatakan kasih dari tidak mampu melakukan itu namanya Kalau sudah Bang Harat dikasih saya ya, biar aku kasih mencret dia. Pak Tampu, izin Pak Tampu. Tuhan Anda ada berapa Pak Tampu? masalah Tuhan satu atau tiga atau berapa, yang penting Tuhan kami itu punya ajaran moral, itu saja. Ya, baik. Saya ulangi sekali lagi Pak Tampu. Saya saja Tuhan bagi saya kok. Iya Pak Tampu, ini bahasa Bapak dan Ibu Indonesia Pak. saya yang menghidupi jasmani saya ya. Pak Tampu, ini bahasa Indonesia Pak Tampu. Hargailah, hormatilah diri Anda. Kasihan lo keluarga Anda di samping mendengarkan itu, kan nggak enak. Jangan sampai keluarga Anda sendiri yang menertawakan Anda loh. Dengarkan baik-baik Pak Tampu. Tuhan Anda ada berapa? Masalah Tuhan Anda ada berapa, kamu paham nggak pengertiannya Tuhan itu? Ya, arti Tuhan apa Pak Tampu? Jangan sampai keluarga Anda ketawa loh. Sekarang saya tanya, ini presiden ada berapa? Satu di Indonesia. Wakil presiden ada satu di Indonesia. Makanya sekarang mereka bertugas di mana? Di istana, tak? Enggak bertugas di istana. Mereka bertugas di pemerintahan. Ya, sekarang kita mau membahas pemerintahan nih. Oke, baik. Jabatan, Bang. Kalau begitu berapa jumlah kabinetnya Ya, kita membahas pemerintahan ya. Berapa jumlah kabinetnya Prabowo Gibran? Ya, hormati keluargamu Pak Tampu. Sudahlah, saya paham itu. Saya tahu. Siapa nama ya, itu semua Menteri Pertahanan? Ya udah, siapa nama Menteri Pertahanan sekarang? Aduh, lari dari jalur, kamu punya pertanyaan. Ya, kalau yang lari gue ikutin. yang lari. Ya, kembali ke topik kalau begitu. Ya udah, kembali ke topik. Ya, Pak Tampu, Tuhan Anda ada berapa? Ayolah Pak Tampu. 1, 2, 3 Pak Tampu. Tuk. Ingat loh, Pak Tampu punya anak kecil, punya istri. Jangan sampai istri Anda memarahi Anda loh. Ayolah Pak Tampu. Ya, atau kita panggil ambulan. Tuhan kami yang adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu saja. Ada berapa itu Pak Tampu? 3. Tuhan kami adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada berapa itu Pak Tampu? Ya, berapa kau tanya saja? Kau sudah saya jawab. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. 1 tambah 1 tambah 1 ada berapa Pak Tampu? Masing-masing punya pekerjaan, itu saja. Ada berapa jumlahnya itu Pak Tampu? Ya, mau berapa? Yang penting mereka punya pendidikan, mereka mendidikan. Kenapa Pak Tampu nggak bisa menghitung Pak Tampu? Sejarah, dan akhirnya dari pendidikan itu kami punya kreatif ya. Kami tidak jadi beban, kami tidak miskin. Dapat lawan, Bang, tidak dapat lawan. Kami punya 1 ditambah 1 ditambah 1 Pak Tampu. Pak Tampu, 1 tambah 1 tambah 1 ada berapa Pak Tampu? Kenapa dia bilang kita miskin nih? Nggak apa-apa, benar, biarin. Kalau Pak Tampu nggak bisa menjawab, panggil ponakan
atau anak kecil di situ Pak Tampu suruh jawab. Pak Tampu, tunggu. Pergi dia. Aduh, Ustaz pantasan Ustaz Alik mundur. Tanya kalau yang ngeyel-ngeyel begini kepala batu kasih ke saya. Siap Bunda. Bang Andi, Bang Somad tadi ada di sini tapi kena pelanggaran akunnya belum naik lagi. Baru dari tadi saya mantau kok. Saya tadi mantau. Oh, siap. Sang profesor. Ada kan tadi mengaku profesor tuh. Ada kan? Oh, apa Mide? Di chat dulu mungkin mau naik lagi. Kenapa ya ada orang kalau ngomong nggak nyambung ya? Bapak Putra Roh Kudus, hitung aja sendiri terserah gua, gitu loh. Sebenarnya itu dia udah akui Tuhannya 3, cuman malu-malu. Tapi yang tadi sama Bang Ardi itu udah diakui Tuhannya 3. Yang ini dia nggak akui, tapi pada dasarnya. Jadi tolonglah jangan mempermalukan dirimu naik di sinilah. Ya, kalau nanti istrimu mendengarkan ini, Pak Tampu, dengerin ya Pak Tampu. Kalau istrimu mendengarkan ini Pak Tampu, ya suaminya begini caranya Pak Tampu, jangan salahkan kami kalau istrimu minta cerai. Baru ketahuan suaminya ternyata blow on gitu loh. Assalamualaikum. Jadi waalaikumsalam, sebentar ya sekali lagi ulang ya Pak Tampu. Lebih baik nggak usah naik diskusi lagi. Nanti kalau istrimu mendengarkan ternyata suamiku blonnya nggak ketulungan, ya jangan salahkan kami kalau istrimu minta cerai ya. Nah, jadi lain kali nggak usah naik kalau begini caranya. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kembali. Dua blok kurang. Baik ini. Oke, ini berisik. Bang Umang Kristen Muslim. Bang Umang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, langsung di mute ya, Bang Umang ya, langsung di mute. Bang Tanjung Kristen atau Muslim? Kristen. Oke. Bang Umang izin saya turunkan, kita naikkan teman-teman Kristen dulu ya Bang Umang ya. Silakan teman-teman Kristen, kebetulan ada Bang Tanjung, Ustadz Alif monitor silakan. Ya, kasih Ustadz Alif lagi dulu. Nanti kalau tidak nyambung saya yang maju. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Ya, Pak Tanjung, mencerdaskan Kristen itu temanya. Ya, tadi sudah satu ayat sih sebenarnya, cuma kawan Anda itu tidak percaya diri untuk menanggapi. Berdasarkan ayat yang tertulis di kitab Anda, Mbak, bahwa penyesat itu sudah ada dari zamannya Yesus itu sendiri. Pengajar sesat, pengajar anti ajaran Yesus. Pertanyaan saya, seperti apakah mereka yang mengajarkan yang ajarannya itu adalah anti ajaran Yesus, Pak? Oke, sebelum saya jawab, saya bisa kasih saran atau masukan ya kepada Bapak. Aja boleh saran dijawab aja langsung aja. Enggak, kita kan mau diskusi. Diskusi itu seakan-akan Bapak, kalau saya tadi lihat tadi Bapak ingin menang. Diskusi itu kita diskusi, jangan ada kata-kata yang keluarkan kata seperti anak-anak kecil. Kita diskusi aja, Bapak dengan Bapak bertanya, kita menjawab. Gitu aja. Ya silakan jawab sekarang Pak. Ya silakan, nggak usah diatur, langsung. Ya ini kan saya baru ngomong, Bapak seakan-akan mau Yesus Tuhan atau bukan. Nah, itu nanti kita jawab. Kita jawab. Ya silakan Pak, silakan. Bicaranya yang sopan, gitu kan. Ya silakan Pak, nggak usah ngajak dari kami sopan santun. Silakan Pak. Puki usia bicara, usia orang mau jawab, usia kayak. Kenapa marah-marah usia ini? Usia pun sama orang. Jangan saran dulu. Itu dengar ketemu. Sekarang kasih saran dulu baru kata jawab. Bang Andi dulu, Bang Andi. Biar aku, Bang Andi. Diam kau. Lu tahu dasar unta memang otak unta tahu itu. Woi, diam dulu. Usia ini ketemu sama orang Ambon banyak. Usia jangan kayak gitu. Usia ini kenapa saya emosi? Usah jangan emosi, jangan pemai kumane. Usah kalau ngomong itu pelan-pelan, bukalah kamu mute. Kita orang pun tamam banyak orang Ambon. Lama parah kali bang.
Apa kasar kali begitu tuh. Lanjut Bang Andi. Tadi kasar ya? Kirain lagi muji. Saya nggak Kasar tadi. Kurang ajar orang itu. Kenapa dinaik? Turunkan nanya aja nggak apa. Enggak, turun sendiri Bang Andi, turun sendiri. Dia mau mengajari kita mengenai sopan santun. Kenapa kayak gini ajaran kasih? Onta itu dipakai Ribka ketika menemui Ishak. Berada di perjanjian lama ya, itu menempel di biblosnya. Onta itu yang mereka pakai. Ya, ini onta lagi. Karena mereka nggak bisa menjawab, makanya gitu dia emosi nyerang-nyerang, framing lah segala macam. Mana Bang Dersa? Bang Ardi. Ardiansa mana ya? Bang Ardi ini kayaknya rapat tadi, ada kegiatan beliau. Biar saya naikkan teman-teman Kristen. Silakan kawan-kawan Kristen. Bang Wazias, Kristen atau Muslim Bang? Bang Wazias. Bang Wazias. Waduh. Untung diturunkan. Ayo teman-teman Kristen silakan kirim permintaan. Kita santai-santai aja ngobrol lah. Ya. Jangan lupa dikencangkan tiap-tiap layarnya teman-teman biar komunikasi kuat. Silakan untuk kawan-kawan Kristen ini ada himbauan bahwa ketika kalian menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, maka tempat kawan-kawan Kristen ini bukan di Komal ini, tapi di tempat, mohon maaf, sampah terdekat. Silakan yang Kristen dulu yang naik. Kawan-kawan Muslim jangan kirim permintaan. Biar terjadi dialog, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Yang Muslim standby dulu. Budi, kita sapa Budi. Budi, selamat siang Kristen Muslim, Saudara Budi. Budi, kita Budi membisu. Faba, selamat siang, assalamualaikum kalau Muslim. Faba, ada tidur ya, minta permintaan tapi tidur. Faba, monitor Pak Faba. Ya, silakan teman-teman Kristen ya kirim permintaan, kasih kesempatan kawan-kawan Kristen yang Muslim standby dulu biar bisa dialog kita. Kalau kawan-kawan Muslim naik dulu, ini nggak bisa dialog. Gitu teman-teman. Kasih kesempatan teman-teman Kristen yang mau pintar, mau cerdas, silakan dinaikkan. Silakan kirim permintaan naikkan. Kalau mau cerdas ya, kalau mau pintar. Ini sebentar lagi ulang tahun lagi Tuhan ini. Silakan teman-teman Kristen. Ini Bang Budi naik lagi nih. Tadi Kristen atau Muslim dia ini? Belum menjawab. Budi monitor Kristen. Ya, Budi kalau Anda ngomong sekali lagi ini diblokir ini kalau gini. Anda langsung diblok. Budi monitor. Kristen atau Muslim? Nah, sekali lagi naik, awas. Kristen dulu silakan teman-teman Kristen. Oten tapi tidak ngomong. Dia nge-report. Gak ngomong dia, nah tidak ngomong. Yang ketiga kali ini. Ini sudah pasti kena ini. Bang Budi, Kristen atau Muslim Bang Budi? Panggilan kedua, Bang Budi. Kristen atau Muslim? Ya, Bang Budi, nggak ada lagi ya? Baik. Silakan teman-teman Kristen. Udah kena blok. Nanti nge-report soalnya. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Bang Igal tadi mana? Dia tunggu Bang Zuma itu Bang Igal tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Mana yang Kristen? Silakan. Tadi banyak loh. Silih berganti loh tadi.
bentar ya, kawan-kawan muslim jangan dulu kirim permintaan, kasih kesempatan Kristen dulu naik ya. Begini nih jadinya kalau saya di atas, saya turun dulu deh. Ntar naikin lagi. Nggak apa-apa, santai aja. Jangan begitu. Sama aja itu hasilnya. Kalau Bang Andi ada dan tidak ada sama aja, takut terus. Lalu kenapa ya Ustadz Alif ini akhir-akhir ini Ustadz selalu dapat yang ya, tahu kan yang kayak tadi itu kan, kayak bikin pusing, kayak siapa tadi yang itu yang terakhir. Nah, kenapa kayak gitu terus yang didapat Ustadz Alif ini? Saya sampai heran. Tadi kan gini, dia bertanya ke Ustadz Alif, terus Ustadz Alif menjawab, kata dia nggak begitu jawabannya. Terus saya bilang gini, kalau gitu kamu yang bertanya kau jawab sendiri. Ya, gitu. Dia maunya begitu. Jadi jawaban atas pertanyaannya dia udah siapkan. Jadi apapun jawaban orang lain dia nggak terima. Itu namanya nggak mau diskusi. Nah di sini mau jual obat. Gitu. Silakan teman-teman Kristen. Oh ini ada Bang Zuma sudah. Dari tadi kena akun Bang Zuma tadi. Kak Blampet, anak kucing. Anak kucing. Oh, akun besar lagi ya Bang Zuma. Baru 1 hari nih. Kan kurang ajar. Itu kalau orang sebelah itu Banyuma dikira lagi ada yang mana gitu, terus dia membalas, menyerang WA kita. Itu begitu. Banyuma ada niat tak menyerang WA kalau di report begini? Ngapain? Kerjaan. Kurang kerjaan itu namanya Bang Andi. Tolong jarin dah. Mana tadi sang profesor? Tadi sang profesor itu loh tadi. Maunya ke Banyuma. Oh iya, sang profesor di bawah naik. Itu profesor. Ya, Pak Igel. Tadi ada profesor. Kompresor mungkin. Ya. Profesor karburator sama kompresor gitu. Ternyata setelah saya selidiki, selama ini dia menyelam pakai kompresor, akhirnya sarap-sarapnya kemasukan udara. Nah, begini jadinya. Naikin Mas Pandi itu sang profesor. Siap. Bang Zuma, ada nggak langkah-langkah apa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan nanti di Hari Mu'alaf sedunia ini, Bang Zuma? Kalau di tempat kita itu kajian, yang pada intinya kajian ini untuk menghindarkan kemudian anak-anak kita ikut merayakan merayakan hari raya bukan hari raya kita, karena sudah banyak generasi muda yang terpapar untuk ngikut-ngikut pesta-pesta gitu yang di luar akidah. Maka kita mencoba untuk ikut meramaikan. Kita buat rame hari raya saudara kita Kristen ini, kita buat rame, tapi kita punya konsep sendiri. Ketika saudara kita Kristen merayakan hari ulang tahun Yesus, kita ikut meramaikan situasi dengan membuat juga perayaan di luar daripada kegiatan mereka, supaya anak-anak generasi kita itu juga punya materi sendiri di dalam menghadapi masa-masa pergantian tahun. Jadi bukan kita ingin membuat membuat saingan, enggak. Kita menghargai saudara-saudara kita Kristen. Tapi tidak salah kemudian ketika kita memiliki kreativitas untuk membentuk suatu keadaan di mana keadaan itu nilainya positif. Kan begitu. Jadi saudara kita Kristen merayakan Natal, kita umat Islam juga merayakan hari daripada syahadat atau hari mu'allaf. Tidak masalah.
karena itu tidak melanggar undang-undang, kan gitu ya. Itu yang perlu dipahami. Nah, adapun kegiatan yang akan kita adakan itu yang pertama ada kajian Islam, kemudian materi kristologi, kemudian kesaksian-kesaksian para mu'alaf, dan yang terakhir itu memberikan santunan berupa sembako ke beberapa mu'alaf kita. Dan itu kalau di Makassar diadakan secara live dan kita tidak memungut biaya kepada siapapun yang mau datang selama kedatangannya itu untuk hal positif, bukan datang untuk membawa pertikaian atau hal yang negatif. Kita menyiapkan kemudian tenda sampai 150 tenda untuk di wisata Rumah Hobbit di Bulangi. Jadi kita bebaskan biaya masuk, makan juga insya Allah kita yang tanggung, gitu ya. Masya Allah, keren. Iya, jadi teman-teman yang mau datang, iya datang mungkin. Yang penting mau masak. Jadi kami dari iya, kita akan bikin dapur umum. Jadi pihak wisata menyiapkan bahan pokok makanan seperti balok-balok goreng, batu merah, kerikil tajam, aspal cair. Pokoknya kita akan kerjasama. Oke, Gurunda, kita akan bahu membahu ya, teman-teman. Iya. Jadi datanglah ya yang di sekitaran Makassar, di luar Makassar, pun seluruh Indonesia yang punya waktu, luangkan waktu bisa datang, silakan. Belakangan ini banyak yang mengirimkan saya Depannya itu logo burung merpati gitu loh. Nah, bagaimana kalau dia datang? Oh, bukan lagi bajunya yang kubakar, mobilnya. Mobilnya yang saya bakar. Coba-coba mi, datang mau di bola langit bedeng. Tapi kan orang tujuannya baik supaya ada baju baru. Baju mah kan nggak bisa beli baju. Ya kalau tujuannya baik tidak masalah. Masalahnya kalau tujuan kalian itu baik, terus saya tidak mau terima itu baju, lu mau apa? Kalau saya bakar, lu mau apa? Itu kan hak saya. Seibarat kata Anda menyimpan duri di depan rumah saya, Anda menyimpan racun di makanan saya, terus racunnya saya bakar, racunnya saya buang. Justru ini yang lucu. Jadi kita acara milad, acara Islam, kemudian mereka datang membawa simbol-simbol kekristenan. Saya tidak terima itu, lalu saya bakar. Saya dilaporkan, nenekmu kiper. Kau menjebak saya, itu namanya. Artinya kau ingin menjebak saya. Yang menista itu Anda, bukan saya. Saya lagi menjalankan agama saya di tempat internal, bukan daerah publis yang kemudian semuanya orang bisa masuk ke situ. Enggak. Itu kegiatan saya. Saya bayar tempat itu. Itu organisasi Islam, apologet Islam namanya. Kamu datang, kamu rencanakan. Jauh-jauh hari sebelum itu kau sudah rencanakan untuk datang sidak katanya, dan piti-pitimu itu ada sama kita sebagai bukti. Kamu sidak kita, artinya kamu rencanakan memang sebelumnya untuk melakukan sidak. Lalu kemudian kamu sudah persiapkan baju-baju itu untuk Bang Suma, untuk Nandar, untuk Unirifa. Dan itu pitimu ada sebagai bukti. Artinya memang kamu ingin menjebak kita. Lah saya nggak terima. Saya merasa dinista. Agama saya merasa dicemarkan. Akidah saya merasa terganggu. Dengan baju yang kau bawa ke situ ada data-data Bible di sana, itu mengganggu akidah saya. Nah, kau sudah berikan, itu sudah menjadi hak saya berarti kan? Saya mau bakar kek, saya mau jadikan lap tai kek, itu hak saya karena itu sudah punya saya, kau sudah kasih. Benar sekali, benar. Nah, terus ketika saya bakar, ngapain kau lapor saya di polisi, kampret? Kayak polisi Indonesia ini kau aja yang punya.
Kayak negara ini nenekmu yang punya. Lucu. Sama halnya ketika saya datang ke tempatmu, saya kasih bom kemudian depan rumahmu. Kau buang itu bom, kau simpan bomnya di got. Terus ada orang yang melihat itu. Ini Lina Wijaya tidak menerima pemberian Bang Suma. Lapor deh. Kau dilaporkan karena kau membuang pemberianku. Itu namanya apa? Mencemarkan pemberian, mencemarkan keinginan positif orang terhadap kamu. Apakah itu masuk akal? Ada nggak orang waras bisa terima itu? Nggak ada. Kau pula pilapor saya, jadi saksi pula kau, Bahlul. Kau yang melakukan, kau juga yang merasa korban. Kan kampret. Kau menjebak saya, kau pasang perangkap ceritanya, kau pasang perangkap, kau bikin lubang, habis itu kau tutupi lubangnya dengan tanah di atas. Ya kan ya? Kau simpan depan rumah saya. Habis itu kau timbun lubang itu. Kau pilapor di polisi. Dasar kau tidak punya sekolah. Kau yang mau punya niat mencelakai saya, setelah saya selamat dari niatmu mencelakai saya, kau laporkan saya di polisi. Nenekmu kiper. Pertajam itu anumu, kuasa hukummu. Pertajam. Pasal-pasalmu lapis. Kau yang bikin ulah, kau yang melanggar SK2 Menteri tahun 1979 nomor 1 pasal 4. Tidak boleh memberikan atribut, simbol, baju kaos, apapun itu kepada orang yang sudah beragama. Nah tuh, kau sudah melanggar itu, kampret. Kau makan babi terlalu banyak, makanya otakmu gak berfungsi. Kau pula laporkan saya. Harusnya saya yang lapor kau, tuyul. Ini penistaan, Pak. Saya lagi ibadah, dia datang ke tempat ibadah saya membawa simbol agamanya. Ini pelanggaran, saya nggak terima. Saya yang harusnya melapor, kau pula yang lapor saya. Dasar anak tuyul. Nak kali kau seenaknya, kau lapor pula saya di Medan sana. Tempat kejadian di Bandung. Dasar konyol. Habis itu kau hapus semua piti-pitimu. Kita sudah simpan pitimu semua. Kenapa kau hapus? Kenapa kau hapus akunmu? Kenapa kau hapus piti-pitimu? Karena kau merasa benar? Tidak. Karena kau sudah melakukan kesalahan. Kau ceroboh. Kamu ceroboh. Karena melakukan itu. Itu namanya Bahlul. Ini lagi, ada masuk pemberitaan di HP saya. Masukkan kode verifikasi ini di telepon baru Anda. Siapa sih yang bikin verifikasi dari jarak jauh ini kah masih? Banyak ini manusia ular bludak. Jangan bagikan kode dengan siapapun. Terus kenapain kau bagikan kodemu ke HP saya? Alamak, dasar tuyul. Mampus sudah kau sana. Kembali ke alammu. Jadi gitu. Notifikasinya matiin aja. Iya Bang Andi. Itu lucu kan ya? Lucu ya kan? Iya kan? Lucu. Dia bikin baju kaos. Dia rencanakan, ini Bang Suma ada di sana dengan kawan-kawannya. Kita sidak yuk. Kita sidak yuk. Simpankan baju kaos 4 untuk 4 orang ini. Siapa saat itu ya? Saya. Kores saya, Dinda Nandar, Unirifa, dan Kores 4 dia siapkan. Itu dia siapkan kemudian baju kaos untuk penggawa-penggawanya Api. Habis itu kita tidak terima pemberian itu. Apakah umat Islam menganggap Bible itu firman Tuhan? Tidak. Menganggap sabda Nabi? Tidak. Umat Islam tidak beriman. Dibagikan kepada umat Islam. Umat Islam kemudian bakar pemberian itu. Apakah itu salah? Ya tidak salah. Yang salah itu yang memberikan. Kok yang diberikan pula yang dibilang melanggar hukum? Mama masih. Tapi saya tidak pernah takut. Silakan Anda lakukan hukum sampai di langit ke-7. Kita jabanin. Kalau Anda sanggup. Kalau Anda sanggup. Kalau hanya model joget-joget mah semua juga orang bisa. Gitu. Lanjut Bang Handi, lanjut. Ya itulah teman-teman ya.
Jadi perlu waspadai di sekitar Anda. Mereka itu sudah piawai dalam kelicikan gitu. Ya, Pak Naim kenapa? Ya, Bang. Anda Muslim, Kristen, Pak Naim? Ya, Islam Bang. Ya, terus silakan. Agama yang dari sumber yang sama itu kan Yahudi, Kristen, dan Islam Bang. Sebentar Bang, kan belum kelar ini urusan dulu. Kristen ya. enggak bang, Kristen enggak ada nabi diutus untuk Kristen. Jangan gara-gara Beda-beda Bang. nggak ada. Kristen itu bukan ajaran nabi-nabi. Nggak ada nabi diutus oleh pencipta alam semesta ini kepada Kristen, nggak ada. Tapi kan itu menurutnya Abang, kan beda sama orang Kristen kan. Nah Orang sekarang Kristen kan ngakunya nabi, kan tunjukkan mana nabi yang diutus ke mereka. Nabi mana yang diutus? Satu aja. Enggak Bang, istilahnya Nabi kan, siapa? Nabi bom-bom. agama dari yang sumber yang sama itu kan Yahudi, Kristen, dan Islam. Di situ kan Tidak ada kenapa Kristen firman bang. Tuhan? Kristen tidak masuk. Kristen itu tidak masuk dalam daftar agama samawi. Mungkin maksud Anda itu Kan gini, Nasara. Bang, sama aja. Nasara kali Kalau maksud agama Anda. itu kan, kalau orang Kristen kan gitu juga. Kalau aku tanya orang Kristen, Islam itu bukan agama samawi juga kan, sebenarnya kan hanya mengklaim kebenaran sepihak saja kan gitu. Iya. Kalau begitu Nabi Muhammad menerima wahyu dari mana? Kan itu pertanyaannya. Kan Al-Quran itu diterima Nabi Muhammad dari mana? Nabi Musa menerima wahyu dari mana? Kristen menerima buku Bible itu dari Lukas. Lukas menerima dari mana? Lukas itu dari mana dapatnya? Lukas dari mana bukunya? Coba kalau Paulus dari mana bukunya? Paulus. Markus dari mana? Naim bisa nggak sih diskusi nyambung gitu loh? Kalau Bang Juma lagi ngomong, lu jangan ngomong juga. Ya agama samawi itu, kitab sucinya itu yang berasal dari pewahyuan. Lah, Kristen kitab sucinya dari mana? Dari penelitian, penyelidikan, dari kesaksian-kesaksian orang. Beda dengan Nabi Musa. Apakah Nabi Musa melakukan penyelidikan? Habis itu nyusun Torah? Tidak. Begitu juga Al-Quran. Apakah melakukan penyelidikan Nabi Muhammad? Habis itu menyampaikan Quran? Tidak. Nabi Musa dan Nabi Muhammad sama-sama menerima wahyu. Lah, Lukas menerima wahyu dari mana? Markus menerima wahyu dari mana? Pengarang Matius dari mana? Pengarang Yohanes dari mana menerima catatan-catatannya? Apalagi Paulus. Dari mana mereka dapat itu? Yang menerima wahyu itu nabi. Lukas sudah nabi rupanya sekarang. Paulus juga nabi sudah. Alamak. Jadi agama samawi itu 3. Yahudi, Nasara, dan Islam. Kristen itu bukan Nasara. Kristen itu berasal dari pemahaman-pemahaman terkait penganut agama Nasara. Itu yang betul. Siapa yang Nasara? Ya, Yesus dan pengikutnya. Kristen ini siapa? Orang di luar Nasara yang membuat tulisan-tulisan terkait dengan Yesus dan umatnya Nasara. Begitu bang. Jadi harus dibedakan antara Nasara dan Kristen. Atau jangan-jangan dia nyamar ini? Enggak nyamar ya Bang? Enggak ya? Bro Naim ini, Bro Naim buka mic-nya gitu. Naim, udah belum? Mute itu. Tadi yang cari saya itu yang nunggu saya tadi kan ada tuh siapa namanya? Elang. Profesor dia. Kompresor. Mana Iya, dia orangnya? Oh dia lagi ke bengkel katanya. Oh ke bengkel. Iya. Cuci botol. Nggak tahu dia katanya mau las karbit apanya mau jelas. Las kuping. Ya kurang lebih begitu. Orang kayak gitu kan kalau sakit ke bengkel nggak ke rumah sakit. Bukan kelapa. Naim, kau terpesona, silakan.
bentar ya. Bentar. Saya pertanyakan dulu ke Telkomsel, ini kenapa ini kode pendaftaran WhatsApp diminta? Jangan dikasih. Itu orang mencoba mengendalikan nanti WhatsAppnya Bang Juma. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, izin mau nanya Bunda Rahma, boleh? Bunda, Ya. kemarin yang mualaf itu ada kah Bunda nomor HP-nya Bunda? Yang mana bang? Di mana tempatnya siapa? Yang dari Sintang, dari Kalbar, yang disadatkan Bang Zuma. Kalbar. Ya, Apa lagi ini? Silakan Bang. Saya Emang kena? Oke, Gurunda. Emang kenapa bang? Itu kemarin kan dari api Sulawesi apa yang kemarin ya, lupa. Yang kemarin sore itu. Dia kan nanya saya tuh gimana perkembangannya. Nah, saya kan ada bilang dia tuh, saya juga nggak dikabarin itu. Saya udah ngasih nomor Ya, HP. aku sudah kasih arahan di kemarinnya tuh saudara kita di Sulawesi Tengah ya, bahwa kalian berembuk dulu cari bukti-bukti, kemudian sampaikan ke ketuanya kan. Ketuanya kan Bang Zul. Nah, ketuanya kemudian akan melapor ke pusat. Nah, gitu Bang. Jadi jangan mengambil tindakan sendiri. Kumpulkan dulu bukti bahwa boleh itu nyamar atau gimana ya. Silakan ya, Bang. Nah, itulah. Enggak, saya kira kan kalau emang Bunda ada nomor HP-nya, kemarin kan saya ada minta dari yang Sulawesi itu. Oh, iya. Soalnya saya mau hubungin dia, pikir saya gitu. Mau saya Baik, bantu. Bang Wer, udah mungkin cukup Bang. Kita Oke. ini dulu, fokus Ya, dulu. izin turun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang Zuma, handphonenya monitor dulu Bang Zuma. Itu hati-hati karena Uniriva, Ardiansa, Bang Ardi, terus Cebi, banyak yang sudah kena itu Bang Zuma, monitor. Iya, saya sudah sepekan ini diintai terus ini HP saya. Bagusnya yang kerjaan kayak gini mending ke rumah saya aja, itu cucian kotor banyak. Musim hujan, nah, tiup itu jemuranku supaya kering. Ngapain kok kerjain kayak gini? Oh mama blokir makin langsung dia makin tanggap. Ayo mana lagi? Bukan personal Bunda, dia itu umum masuk ke pemberitahuan, disuruh klik ikutin gitu loh. Jadi bertubi-tubi dia datang notifnya. Berarti kayak serangan virus ya? Ya sengaja mereka itu. Oh, kan begini loh ya, ada sekelompok orang itu tidak suka adanya api. Tidak suka kalau umat Islam itu diberi pengetahuan kristologi. Dia tidak suka kalau umat Islam itu diberi ilmu untuk mempertahankan diri dari misionaris. Dia maunya itu biarlah orang-orang yang belum ngerti apa-apa, yang awam belum tersentuh dakwah secara menyeluruh, biarlah dia murtad. Jadi api ini harus dibubarkan agar orang murtad banyak begitu, dan tidak boleh lagi ada mualaf. Jadi api ini harus di stop karena meresahkan umat sebelah. Nah, dia nggak suka gitu loh. Nah, untuk menghentikannya berbagai cara. Dilaporkan, tidak mempan, diseranglah secara personal, dipitnahlah secara personal. Gitu loh. Anehnya lagi, ada orang sebelah itu menganggap dia pahlawan dan seterusnya begitu. Jadi teman-teman waspada yang kayak demikian. Ya biasalah benalu-benalu begitu. Pergerakan-pergerakan ya nggak suka. Supaya stop ya karena Bang Juma kan sebagai ikon, ustadz-ustadz kita, Bang Nandar dan lain-lain kan gitu. Ya diserang lah. Supaya
lemah ini pergerakan. Itu loh teman-teman semuanya. Jadi mereka ini semacam pembela kebenaran menurut mereka. Api harus bubar. Api harus dihentikan. Gitu. Itu. Ini nyata loh, kenyataannya nyata gitu loh. Bayangkan di komal-komal lain, bayangkan fotonya Bang Juma dipakai. Nah, netizen pada tergoda naik. Ya tumben kok Bang Juma ngomongnya kayak gini gitu loh. Nah, penonton naik. Foto gua semua dipitnah. Macem-macem fitnahannya kan gitu. Mau ke Jakarta, menemui pejabat bubarkan api. Dia menjadi saksi. Aku tahu semua yang ada di dalam api gitu ya. Bang Juma memerintahkan saya untuk injak Bible kan gitu. Nah, dianggap sebagai pahlawan. Macam-macam gitu serangannya. Bom-bom semalam mengaku sengaja saya framing Bang Juma. Sengaja saya ajak dia debat. Padahal sebenarnya saya nggak bisa debat sama dia. Cuman saya supaya penonton itu mengakui saya jago debat. Supaya penonton itu ke komal saya. Biar saya dapat cuan. Dapat gift. Karena saya memang kerjanya nggak ada. Kecuali ini. Saya juga butuh makan, butuh biaya pendidikan anak-anak saya. Kata si Bom-Bom semalam. Jangan tolong jangan laporkan saya. Karena kalau saya masuk, gimana anak istri saya, kata si Bom-Bom. Jadi terbongkar semua semalam itu. Kebalik, mereka menuduh kami. Duh, kalian debat terus. Nyari koin. Gitu loh. Akhirnya mereka yang mengakui sendiri. Yang memakai akun-akun kloningan Bang Juma itu nyata kok kemarin saya wawancara. Apa tujuan memakai akun-akun kami? Ya kalau nggak make Bang saya nggak dapat duit, nggak ada penonton. Nah itu ngaku dia. Itu di luar Islam. Ada juga di intern sendiri gitu loh. Ada juga tim reaksi cepat. Menunggu kesalahan satu kata Bang Juma tidak ditonton secara keseluruhan, tapi dipotong, direaksi. Berhari-hari mereaksi. Wih, ini orang kurang kerjaan apa ya? Reaksi cepat. Bang Juma tuh sebenarnya begini. Saya kan ini di Malaysia. Ya suruh aja Bang Juma hadapi saya di Malaysia gitu loh, kata gitu. Ini orang ini kayak nggak dapat jatah dari istrinya apa ya? Bukannya kalau lu punya ilmu gitu loh ya diskusi. Ilmu kok kayak gitu dipamer. Ya tapi alhamdulillahnya yang nonton cuman ya 2,5 orang gitu loh. Ya itu aja sih banyak yang nonton 2,5 orang. Gimana itu 2,5 orang itu? Yang setengahnya ya logika. Logika kan termasuk setengah orang, setengah sawit. Masuk akal sih, masuk akal. Nah saya mau bertanya nih sama Bang Handi, boleh nggak? Iya boleh dong. Masya Allah. Domba yang dipakai orang Yahudi menebus dosa itu disalib atau digerek? Isi ijolo aja na. Terus kasih pacing kapal ijenne kijolo kasih. Kenapa ya? Ibacangi kasih nama Allah. Napa igere ini kasih. Oh begitu. Dia ini gatung kayak gatung kasih kasih marasa-rasa itu kayak gatung. Oh iya. Berarti domba yang mereka gunakan seibarat diperintahkan kepada mereka imamat 1-2 dijadikan sebagai tebus dosa itu domba, kambing, lembu, sapi. Jadi binatang-binatang ini tidak pernah disalib. Oh binatang nggak boleh disalib. Tidak ada perintahnya. Binatang itu disembeli dengan nama Allah supaya dimanfaatkan oleh manusia. Berbagi daging kita.
Kan ada saudara juga kita kan nggak pernah beli daging kan gitu. Enggak. Orang Yahudi. Orang Yahudi ketika mempersembahkan korban bakaran atau korban tebus salah atau tebus dosa, itu kan binatang. Pertanyaan saya, binatangnya ini disalib atau digerek? Disembelih. Disembelih. Atas nama Hasim, atas nama Tuhan. Ya. Pertanyaan kedua, berarti dia tidak disalib ya? Enggak. Tidak. Pertanyaan kedua, ketika misalnya domba ini sebagai korban penebus dosa, yang menebus dosa di situ kambingnya, dombanya, atau siapa? Ya Hasim Tuhannya lah, karena mengikuti perintah Tuhan. Berarti bukan korban yang menebus dosa, bukan? Bukan, karena ketekunan mengikuti perintah Tuhan itu. Ketaatannya. Iya. Berarti si korban ini murni hanya korban, bukan dia yang nebus dosa gitu. Bukan, jadi tumbal. Jadi korban. Oh, iya. Misalnya di dalam Keluaran 29:14 ada di situ juga ada tritunggal di situ juga kan. Ada daging, ada kulit, ada tai sapi. Itu kalau dibakar, salah. Nah, nebus dosa. Pertanyaan saya, apakah tai sapi yang dibakar inilah yang menghapuskan dosa atau bukan? Bukan, sebenarnya bukan. Kalau secara letter tidak mempunyai keilmuan menafsir, iya, tapi bukan, karena ketaatannya mengikuti perintah Tuhan itu yang menghapus dosa. Iya. Jadi di situ tulisannya bilang inilah tai sapi yang kau bakar. Bunda Rama. Nah, itulah pertanyaan saya. Apakah tai sapinya yang menebus dosa? Menurut para scholar Yudaisme menjelaskannya hampir sama dengan ulama Muslim, bahwa itu harus lu pintar menafsirkan. Ketaatannya bukan bendanya itu, tapi ketaatan atas perintah Tuhannya itu. Berarti bukan tai sapinya yang menebus dosa kan? Tapi Nabi bilang itu Nabi bilang itu di situ. Kenapa kita ikuti? Korban. Iya, ada nilai yang harus dicapai di sini. Jadi sebenarnya yang menebus dosa ini bukan tai sapi kan? Bukan. Tetapi Tuhan kan? Tuhan. Nah, tapi memberikan jalan. Seperti misalnya kita membuang duri di jalan. Bukan durinya yang nebus dosa kan, yang hapus dosa? Bukan, perbuatan kita atas ketaatan perintah Tuhan. Begitu. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Ada Dinda Dio. Assalamualaikum Dinda. Misalnya kendaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Terutama aku di banned permanen oleh TikTok. Padahal iya. Teman-teman di follow akun Dinda Dio, di follow. Nah, pertanyaan ketiga nih Bang Handi. Di pertanyaan ketiga saya nih Bang Handi. Tadi salib itu kan domba-domba tidak disalib. Iya kan Bang Handi? Enggak ya? Enggak ada sapi disalib, mau dobus dosa enggak ada kan? Nah, menurut pendalaman, gimana caranya disalib sapi aku dong? Menurut pendalaman materi, salib bagi Yahudi itu hukuman untuk penjahat atau hukuman untuk orang benar? Menurut tradisi Yudaisme ya memang ini perintah Tuhan. Yang disalib itu orang yang fasik, orang yang sering melanggar, orang yang durhaka, yang banyak dosa, itu hukuman sebagai contoh perbuatan agar orang tidak melakukan hal yang sama gitu. Efek jerah begitu dari Tuhan. Begitu. Iya. Nah, sekarang pertanyaan keempat untuk Bunda Rahma ini. Ini Bunda, ketika kemudian yang disalib itu adalah orang jahat menurut tradisi Yahudi. Nah, ada korban di atas tiang salib. Itu yang korban ini manusia atau Tuhan? Kalau ajarannya Kristen ya. Bunda Rahma yang kutanya lama. Nyebrang Bunda. Kenapa mau bahas agamanya orang? Iya, jangan bahas. Kalau saya itu ya coba Ki ulangi dulu, terpengaruh saya ajaran Kristen. Iya, jangan dibawa agamanya orang, tahu, jangan Ki. Kita tombak di sini, tidak ada orang Kristen di sini. Nanti tombak dari bawah. Menurut Bunda Rahma, yang menghapus dosa orang yang mati digantung di tiang salib atau Tuhan? Tuhan.
Berarti bukan orang yang mati itu, bukan? Bukan. Jadi yang nebus dosa manusia atau Tuhan? Yang menebus dosa Tuhan itu karena Bukan manusia. perbuatan kita, bukan. Jadi apa sih gunanya tahu nubunuh anaknya orang Bunda Rama? Tahu itu Kristen toloy. Tidak boleh kok begitu tahu ah. Bajeke. Kenapa anaknya orang nubunuh untuk dosa-dosa nu? Iya. Yang mana? Aku lupa. Lupa kira Kristen dompa lagi tidak tahu. Enggak pernah tahu nu bawa kita tahu. Ten aja. Kita juga tanya. Oh iya Pak. Kita juga tanya. Yang menebus dosa-dosanya ini Tuhan atau manusia? Nah ini ketololannya bukan. Enggak pernah sih tahu ate aki. Yang menebus dosa ini Tuhan atau manusia? Manusia, Tuhan tuh yang bisa mengampuni dosa. Nah, yang mati di atas salib ini siapa? Tuhan atau manusia? Nggak tahu itu Kristen dompa lagi bilang Tuhan. Enggak pernah Kristen lagi di bawah tahu ate aki. Kan niat tonji di dalam Al-Quran. Jangan dipancing Bunda Rama. Udah. Nah, mengerti Bunda Rama dia. Iya, jadi kalau untuk selalunya mau bertengkar. Jadi kalau untuk Yahudi itu pertanyaannya dari Banyuma. Pertanyaannya dari Banyuma untuk Yudaisme ya, yang disalib itu adalah bentuk hukuman bagi orang yang banyak kesalahan. Sangiron na berkelahi. Enggak pernah sang sigia mami. Pelan-pelan saya Nanya tonje dia jadi Al-Quran Al-Ma'idah ayat 33. Apa nakana? Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil fasadan ayyuqattalu aw yusallabu. Itu Al-Quran mengatakan hukuman bagi manusia. Tunjuk manusia Bunda Rama. Ngapain? Manusia. Kenapa dia dompa bilang Tuhan yang mati? Jangan kita bahas kita orang punya kita tomo. Kada tunjuk kita salib di agama mata kan. Tidak kusebut namanya. Ada juga orang-orang gurunda tidak kusebut namanya. Orang-orang dompa juga bilang. Yang kita tahu ada tombakin nanti eroki. Itombak sama Hansip Romawi. Eroki. Habis manen semua. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Hukuman bagi manusia yang memerangi Allah dan Rasulnya adalah disalib. Nah, yang disalib ini manusia atau Tuhan? Itu dong, manusia lah. Manusia. Siapa salib Tuhan? Enggak manusia. Al-Quran mengatakan yang disalib itu manusia. Iya kan? Manusia yang disalib. Yang menebus dosa manusia atau Tuhan? Tuhan. Berarti yang menebus dosa bukan yang disalib. Bukan dia jadi buat apa kita tahu ini mati orang? Buat apa kita tahu anaknya orang mati? Nah, jadi kayak orang tumbal. Anaknya orang dah jadikan tumbal. Buat apa kita tahu ini mati? Al-Ma'idah ayat 33. Bunda saya bantu. Itu kanda Zuma itu Banyuma mempersulit Bunda Rama saja. Itu kemanusiaannya, kedagingannya. Jadi yang nebus dosa-dosanya daging. Apa bedanya dengan teh sapi sumpahin pun agak manjong. Porena. Bunda Leba Mirong. Jadi kesimpulannya gini loh ya. Ini nanti ada yang mau telekonferensi lagi sama Banjomat nih. Jadi ini contoh nih ya, di negara kita Republik Indonesia ini. Kalau ada orang melakukan kejahatan besar seperti narkoba atau koruptor begitu, itu keputusan hakim hukuman metong, gitu ya, supaya menjadi efek jera bagi orang yang menonton. Wah, kita nggak boleh melakukan hal demikian. Begitu juga Yudaisme. Orang-orang di zaman itu banyak orang melakukan kesalahan. Diambillah satu contoh itu, disalib dia agar orang di zaman itu mencontoh, nggak boleh berbuat salah. Kita akan diberlakukan kayak begini. Itu hikmahnya. Nah, kalau di sebelah ya nggak tahu lah ceritanya. Ada tujuan yang ingin dicapai. Saya nggak mau membahas ke sana. Silakan nanti bahas sama mereka. Tapi Yudaisme itu tidak ada tujuan kecuali jangan melakukan hal yang sama. Itu aja.
supaya tidak kau juga disalib kayak orang yang diperintahkan Tuhan untuk disalib. Terkutuk pula kan di tiang salib itu. Ya itu kira-kira Bunda Rama ya. Banjuma suka persulit Bunda Rama, kasihan loh dia tuh mikir loh. Nyebrang-nyebrang dia nanti. Ya saya kan Tommy aku bahas ke sini Al-Qur'an ku Tommy ya aku bahas Al-Qur'an surah Al-Maidah nomor 30 tanya ke sini aku bahas. Anda tahu ya kamu tuh salib bilang agama aku ya ke tapi itu disalib adalah orang yang memerangi Allah, orang yang memerangi Rasul Allah. Mereka lah yang disalib. Makoro nasi ngilang ngakurangi. Yang jelas kata salib adanya di Al-Quran, betul? Al-Quran, di kitab lain iya, tidak ada. Kata salib itu cuma niru-niru di Islam. Tapi kenapa pemahaman Metes sih. Pancis sih. Pancis sih. Lebami bang, lebami bunda lebami. Bahaya nih. Ini ada kawan kita Katolik ya, Warta Katolik. Selamat malam, brother Warta Katolik. Silakan dibuka mic-nya, bro. Mikrofonnya dibuka, Bang Warta Katolik. Ini Power Rangers Kristen atau Muslim ya? Ini ya Power Rangers. Tadi udah mati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ane pula bansanan ni disalib tinak kulle. Loncat ki. Mana pun tentara dari PBB tinak kulle jakkal kene. Power Rangers. Tidak bisa ditangkap sama tentara PBB ini. Tidak bisa untuk disalib, tidak bisa. Hilang kalau disalib. Hilang. Langsung berubah jadi satria baja hitam. Ngaku Saya nggak ngerti. Saya tidak mengerti bahasanya. Mengaku saya bang, abang kalau misalnya ditangkap ini, meskipun tentara PBB yang berusaha nangkap abang untuk disalib, abang nggak bisa ditangkap. Iya karena saya pakai topeng gitu kan. Karena Power Rangers merah. Pintar juga. Allahu Akbar. Bang Handi Power Rangers pink, Andi kuning, saya hitam, saya hitam. Aku Power Rangers hitam. Bunda Rama Power Rangers kuning ya, Bunda Rama ya. Apa pisang kapang? Warta Katolik kenapa dia naik mendiam tuh? Warta Katolik. Iya, Warta Katolik silakan bro. Ini lagi menulis kitab baru, menulis Injil baru dia tulis. Jangan diganggu, dia nulis Injil baru. Perjanjian baru. Masih ada kekurangan. Lagi menyimak. Oh nyimak. Kirain lagi nulis ini bang. Data-data usia Yesus di usia 1329 untuk diisi masuk ke dalam Bible. Oh iya, dalam proses itu. Oh iya. Baguslah. Oke, silakan. Iya, sebenarnya gini, kebetulan ada yang senior di sini. Saya juga pengen ada satu pertanyaan kan gitu untuk semuanya, baik yang Muslim apapun yang Kristen yang mau menjawab kan gitu. Cuman begini, saya sering menyimak gitu kan di live streaming yang debat lintas agama kan begitu kan. Yang pengen saya tanyakan betul, apakah memang tidak ada semacam silsilah keturunan Paulus yang dianggap rasul sama orang-orang Kristen itu yang belum saya ada dengar gitu. Ya cukup, nanti Warta Katolik yang jawab. Warta Katolik. Ini Power Rangers ini nyiksa orang lagi dia. Jawab. Pertanyaanmu itu nggak ada jawabannya bro. Nyiksa. Kok bisa bang? Kenapa itu? Nyiksa. Anda nyiksa teman-teman kita itu namanya bang. Ini kenapa saya disuruh turun sama yang typing di bawah? Saya pertanyaan kan sopan baik kan nggak iya, ada kan pertanyaan kata-kata Anda sayang gitu kan? Seibarat malaikat maut buat teman kita Kristen. Itu mematikan itu bang. Pertanyaan yang yang paling menakutkan itu nggak ada, karena tak ada Kristen yang bisa menemukan silsilah Paulus. Ini apakah gini loh, kalau seandainya memang silsilahnya, anggap silsilah Paulus ini anggap tidak ada kan begitu. Kalau seandainya silsilah Paulus tidak ada, berarti sama dengan perkataan Bang Zuma tadi, Yesus yang disebut itu
dari umur berapa sampai umur berapa kok juga tidak ada kan gitu. Kenapa bisa dua orang tokoh yang utama ini tidak ada gitu, lengkap silsilah atau sejarahnya gitu. Kan dua tokoh penting ini sebenarnya kan. Keren pertanyaannya nih Bang Zuma. Bukan penting lagi, ini penentu kebijakan keimanan saudara Kristen itu adalah oknum yang bernama Kristus dan bernama Paulus. Kristus yang saya maksud ini adalah yang datang kepada Paulus, yang bukan manusia. Gitu. Bukan anak Maria ya, tapi yang bukan anak Maria, yaitu yang bukan manusia itu. Tapi tidak ditahu silsilahnya siapa gitu. Ya, kenapa? Karena kan pelajaran silsilah ini kan berlaku lah kan untuk semua orang kan begitu kan, tanpa memandang keyakinan kan gitu. Selagi itu manusia, apalagi seorang manusia sosok yang penting kan gitu, otomatis pastilah ada catatan mengenai silsilah orang tersebut, siapapun orangnya itu, baik dari pihak Kristen ataupun dari pihak Muslim kan begitu. Iya, betul itu Bang, benar, itu udah pasti tuh. Ya, contohnya begini, dari keyakinan Muslim yang paling penting contoh sosok Nabi Muhammad kan begitu kan. Maka riwayat Nabi Muhammad mulai dari kayaknya ada semuanya sampai ke anak-anaknya kan pasti ada. Karena kenapa? Karena dia tokoh penting kan gitu dalam keyakinan Islam kan. Betul. Sekarang saya boleh nanya balik nggak Bang? Untuk mewakili saudara Kristen. Gimana? Boleh silakan Bang Juma. Oh iya. Boleh. Silakan Bang, silakan. Anda kenal pelaku bom Bali? Imam Samudra kalau nggak salah. Nah, Imam Samudra. Sekiranya Imam Samudra setelah membunuh orang-orang, lalu bertobat, lalu mengaku bertemu dengan Roh Kudus, lalu menulis 13 buku, apakah Anda ingin menjadi pengikutnya? Iya pasti enggak Bang gitu. Tapi ini Bang tergantung buku. Yang mustahil habis membunuh orang, terus dia bilang bertobat, kemudian menulis buku bertemu dengan yang sakral lah kan seperti itu. Sepertinya ini mustahil kan gitu kan. Anda percaya nggak dia kalau dia mengaku sebagai rasul? Kalau dia mengaku sendiri, semua orang juga bisa mengaku kan gitu kan. Anda percaya nggak kalau misalnya orang yang barusan membunuh murid-murid Tuhan, lalu kemudian mengaku bertobat, lalu menulis buku 13 buku, lalu mengaku rasul, Anda percaya nggak? Sama sekali tidak, gitu aja. Karena nggak masuk akal kan gitu. Berarti Anda sehat. Anda sehat. Anda sehat berarti. Power Ranger. Udah dulu ya Bang ya. Iya boleh. Iya nggak apa-apa. Makasih ya Bang. Iya makasih semuanya. Iya terima kasih semuanya. Nanti kalau bajunya sudah nggak dipakai kirim ke Makassar ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Power Rangers. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Power Rangers, bukan Power Rangers ini. Satria Baja Hitam, Warta Katolik, silakan. Ya. Masih di jalan Bang, kayaknya masih di jalan Abang ini. Ada suara mobil saya dengar. Bang. Oh iya, ribut sekali knalpot mobilnya. Dengan klakson mobil banyak. Lagi di pasar. Motor ini sudah sampai trompet sangkakala. Lagi di pasar ya Bang ya? Di pasar kayaknya ribut sekali. Ini Amang lagi di Alfamart. Oh, pantasan ribut, banyak suara anak-anak. Ya udah dulu Bang, istirahat aja dulu. Siap. Lagi di Alfa dia. Lagi di Alfa numpang wifi. Ribut sekali, banyak suara suara anak-anak kecil dengan suara klakson. Banyak sekali. Iya Bang, nanti aja Bang. Kok ribut sekali? Ya, saya sembari menaikkan kawan-kawan Kristen yang minta naik ya. Kurang izin. Bang Andi, Bunda Rama, bantu disapa Bunda ya. Nah setengah Lena Mareko nah seperti gagas suara. Pak Warta,
Bukan, yang dibawa. Pak Warta Oh, ribut. Mr. Tanggon. Tanggon. Kenapa susah kali namamu? Mr. Tanggon. Selamat sore. Selamat sore. Kasih simpel Siang. aja. Tegong. Gitu aja. Mr. Tegon. Ya, gitu. Selamat siang, saudara Kristen Muslim. Astagfirullahaladzim. Driver. Muslim Kristen, saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa dulu bentar Bang, boleh? Boleh. Cepat, Bang. Segerakan 1 menit, silakan. Salam kenal Bang Zuma, saya dari Pulau Seribu Masjid, NTB Lombok. NTB Lombok. Masya Allah. Keren. Salam kenal Abang ya. Ya. Ya, salam kenal. Abang sehat selalu dan kawan-kawan semua. Amin. Cuma datang menyapa aja ini Bang. Karena saya fans sekali sama Abang ini. Ya, makasih Bang, makasih. Au. Ya, betul. Oke, Bang, itu aja ya. Ya, terima kasih Bunda. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita sapa Batistuta ini yang dari Argentina ya, pemain bola ya atau bukan? Mana dia? Kan Roma. Oh. Batistu. Selamat sore, selamat siang. Karesteng kayaknya kalau Batistuta sih. Pemain bola itu ya, dia dari Argentina. Batistuta, selamat siang. Ada juga pemain bola itu betis buta yang tidak pernah gol. Gawanya di kanan, tendang ke kiri, itu namanya betis buta. Yang jadi neneknya yang kiper. Neneknya kiper. Iya. Anjir, aku curiga nakan nih betis buta nih kapan. Betis buta. Malu dia, kasihan. Malu. Oh iya kah? Aduh. Kuat Maafkan mental kau dirimu. kalau naik ya. Kuat mental lah kau. Kami bercanda. Apa Mi? Daripada yang dibawa masih mending saya. Yang dibawa bilang betis kuda. Masih sopian saya. Betis kuda katanya. Namanya Tua Makokau. Oh yang ngoroki. Masya Allah. Iya, habis kebegaran tahu. Lama menunggu di bawah antri. Tidak, nonton YouTube tadi malam nonton sampai jam 3, jam 4. Masya Allah. Dok nih. Mana Mi? Boy, ini Boy. Boy, selamat siang. Kristen toh? Pasti mau Kristen. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandai kali kau ini begini ya, kau kasih namamu Boy supaya dikasih naik. Pintar kali kau Bang. Kita dari Tarakaro Maju-Ajua Bang. Maju-Ajua Horas. Masya Allah. Kalau kita bukan Horas, Maju-Ajua ya. Oh, Maju-Ajua. Beda ya? Iya, beda. Kalau Horas itu apa? Horas itu Toba, kalau kita Karo. Oh, Karo Maju-Ajua. Ya, salam kenal dari Tarakaro Maju-Ajua. Maju-Ajua Bang. Oh gitu Bang, Masya. Karo. Oke, lanjut Bang Zuma. Ya, makasih Bang Boy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, tolong diturunkan ya. Iya Bang Boy. Bang. Masya Allah. Maju-Ajua. Maju-Ajua di tanah Karo. Nah, ini ada Mas C. Oh Mas C. Murah kok Mas C. Bukan jadi ponte ya. Mas C, selamat. Mas C itu artinya kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salam itu kenal Abang. Ya, salam kenal Bang Mas C. Terima kasih nih, ini edukasi banget ini. Makasih Bang. Namanya bagus Bang.
Pemberian dari orang tua atau tetangga, Bang? Bukan, itu kan bahasa kalau dipanggilkan Mas E. Oh, Mas Abang. E. Oh, Mas E. Kalau di kampung saya itu Mas E itu artinya kuat. Mas E. Tadi kukira orang Bugis serius Bang. Iya makanan. Ngapa na Bugis na kental ini nunya Jawanya. Iya. Mas E. Oh Mas E. Nakana to Jawa tena kulenobo. Mulai bukan begitu logatnya. Nukana cowok takule nopo. Gitu ya. Udah sekali itu terlalu banyak makan sate itu. Maksudnya apa itu? Apa artinya teman-teman? Artinya jangan kamu berpikir orang Jawa itu nggak bisa nikam. Kami juga bisa nikam gitu loh. Ya gitu. Jangan mentang-mentang kami ini sopan, lembut bicara, kalian seenaknya kasar. Kamu pikir orang Jawa juga nggak bisa nikam, kami juga bisa gitu maksudnya. Cuman jadi lucu karena dialeknya itu lembut, tapi cakupan bahasanya itu mau nikam orang. Gitu loh. Dan Makassar dia campur logat Jawa. Silakan apa yang mau disampaikan Mas E. Kebanyakan makan coto. Semangat selalu untuk semua. Iya, makasih Mas E. Sehat selalu Bang. Hanya bisa support ini. Tetap semangat. Makasih Bang, makasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, itu aja ya Bang ya. Siap. Terima kasih Bang Mas E ya. Nanti aku kirimkan nomor rekeningnya Bom ya. Oke, siap. Nanti bakar gitu. Allahu Akbar. Terima kasih. Oke, makasih Bang. Kita sapa Obeng. Diambil alih dulu Bun. Saya makan siang dulu bentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini sapa-sapaan ya. Yang Kristen dulu lah saudaraku, tapi Gurunda mau makan. Maaf ini mumpung belum ada perdebatan, saya dari Singapura. Salam kenal kepada Pak Manzuma, Bang Andi, Ustadz Dio, Bunda Rahma, juga Bang Pandi. Iya Bang. Terima kasih. Ini mumpung belum ada itu, saya cari kesempatan ini secara pribadi lah untuk kenal dengan Bang Zuma gitu. Iya Bang. Makasih Bang ya. Abang sudah makan siang Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandek ya Allah. Barusan. Iya. Siap. Bang Obeng Wiro, syukron Bang Obeng. Bang Obeng ini memang dari Singapura ya. Makasih Bang Obeng ya. Obe bukan Obeng Bang Fandi. Obeng. Bukan Obeng. Sorry. Obeng itu alat. Sorry. Obeng. Sorry. Iya. Maaf. Obeng. Bang Obeng. Oke, makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku salah sebut aku. Bang Jas. Nah, apa lagi ya? Kalau supal ini namanya mereka rubah-rubah supaya naik. Dwi Ratna. Assalamualaikum Bang Juma, Bang Fandi, Bang Handi, Bunda Rahma ya Allah. Kangen banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bunda kita ini yang di. Assalamualaikum Bun. Dari tadi nyimak ada. Suaranya kayak gadis belia sih, jadi nggak kenal. Aduh ya Allah. Idolaku Bang Juma, pokoknya idola seluruh bukan Indonesia, dunia Bang Juma. Doanya banyak dari fan-fan Bang Juma. Masya Allah. Semuanya sehat. Iya, dari tadi nyimak terus sambil ngejualin Bunda di Solo. Kapan Bunda ke Solo? Insya Allah ada waktu Bun. Sehat selalu ya Bun ya. Amin. Ya, nyapa aja dulu. Bang Fandi sehat selalu, semua Bang Andi, semua Bang Dito. Siap semuanya. Bunda, siap. Masih Bun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget kalau bisa ngobrol gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda lagi makan Bun. Ya nggak apa-apa, salamin aja. Dari tadi udah nyimak, udah apa ya? Tenang aja kalau nggak malam, nggak siang itu. Kalau udah denger suara Gurunda itu ya Allah, ini banget gitu, kayak ada
semangat buat jualan kayak semangat buat ngapa-ngapain gitu pokoknya itu. Masya Allah. Ya. Oke, makasih Bun. Assalamualaikum. Izin turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rama, aku jadikan moderator. Bunda Rama lihat ya di bawah ya yang mau naik. Boleh, Bang. Kebanyakan Muslim semua ini. Jadi repot kita. Aduh, kita nggak silaturahmi ya saudara-saudara Muslimku, yang Kristen dulu lah. Ya boleh, tapi cukup lah. Kita kasih kesempatan lagi teman-teman Kristen yang naik. Mungkin kita apa namanya? Kita batalkan dulu semua ya Bunda ya yang kirim permintaan ini karena kebanyakan Muslim. Lanjut Bunda Rama. Belum ada juga ini ya Gurunda ya. Silakan yang Kristen ya, kardio, coba kardio. Oh, ada Bang Handi. Kardio, selamat siang kardio, Kristen Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tolong ya saudaraku yang Kristen dulu. Nanti mendekati Lebaran atau selesai Lebaran baru kita silaturahmi dengan guru. Silakan kardio apa yang disampaikan. Nggak apa-apa. Kebetulan Bang Juma lagi makan tadinya, saya mau nyapa Bang Juma aja. Oh, sama iya, Bunda, sama Bang Bandi, semuanya yang ada di sini. Dilanjut, saya nyimak di bawah aja. Ya, Bang Kartio, makasih. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah inilah bagusnya orang Islam ya. Dia memaklumi keadaan. Masya Allah. Thank you saudaraku ya. Lagi nih. Beni, ini kayaknya Kristen ini Bang Beni. Biar ada diskusi dengan Bang Handi ya Bang Dio. Mana dia? Beni, selamat siang. Kristen Muslim Bang. Beni. Dia juga dari perangkat kah? Diteruskan. Lin ya. Jadi yang Kristen, saudara Kristen yang sekiranya mau mendapat pencerahan silakan naik ya. Karena Ikomal mencerdaskan Kristen. Jadi Ikomal ini khusus teman-teman Kristen yang betul-betul ada niat untuk cerdas. Ya, jangan kalian dirundung kebodohan, jangan ya. Jangan kalian dirundung pembodohan terjemahan gitu loh. Bukan yang mau dicerdaskan ya saudaraku ya. Saudara sebangsa. Oh Bunda, izin ku follow akun tak Bunda? Iya dulu sama follow ya kunta. Iya akun baru lagi nih, akun utama di blokir permanen oleh TikTok ada. Siap. Bojes, selamat siang Bojes. Kristen Bang, Muslim. Muslim Bang. Muslim. Silakan Bunda, Bang, apa sampaikan. Mau tanya, itu tanggal 25 nanti hari mualaf bisa ikut persnya kah? Bisa, semua bisa Bang. Yang penting Islam boleh. Biar nenekmu Islam, ya. kasih ikut nenekmu Bang. Oh, bisa. Berapa dibayar itu ke sana? Tidak ada. Gratis. Tapi kalau ininya Bunda, izin Bunda. Tapi kalau Anda ingin berpartisipasi, membantu teman-teman panitia, karena kita memberi santunan ke beberapa mualaf dan lain-lain. Anda bisa salurkan bantuan Anda melalui rekening Makassar Mualaf Center Indonesia di Bank BTN, nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 tambah 73. Begitu Bang. Oh iya. Bang, nanti kita ada semua di sana Bang. Iya Bang. Iya, niat semua niat. Ada semua. Allah. Oh, iya. Jam berapa mulai acaranya itu? Datang mungkin tanggal 24 siang lah. 24 atau 25? 24. Ya kan 24 kan malamnya udah tanggal jam 12 lewat 1 detik udah tanggal 25. Oh berarti acara malam acaranya? Siang malam Bang. Oh siang malam. Oh ya siap. Oke Pak, makasih banyak Bang. Jadi kalau ada Bang sebentar. Kalau ada misalnya ayam tak kita mau bawa satu kandang, bawa maki di kalau mau.
Yang paling saya tunggu itu ada orang bawa ikan tapi perempuannya saja, jangan bawa laki-lakinya. Oh, iya. Oke bang, saya akan ke sana salah. Iya. Makasih banyak di Bunda, Bang. Iya. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong nanti yang mau bawa ikan naik ke atas untuk bakar-bakar, tolong jangan bawa laki-laki, yang perempuannya mau. Ada ke jenis kelaminnya dilihat itu kah? Ikan. Jadi periksa dulu tahu Pak. Dicek dulu itu jenis kelaminnya. Kan ada alat tes. Oh. Ya ini marga. Kepencet lagi nih Bang. Ini yang paling kepala batu Sorry di komen Bunda, saya. Assalamualaikum. Kepencet. Waalaikumsalam. Tep layar. Oh kepencet. Oh iya. Dia yang paling kepala batu ini. Kalau sudah dibatalkan permintaannya minta lagi. Si warga itu. Itu penonton setia Bunda Rahma di Komal itu. Dia Muslim. Saudara-saudara kita lah yang mendukung kita ya, membantu di tap-tap layar. Masya Allah ya saudaraku ya. Cuma paling keras kepala itu Bunda. Dia penonton setia, tap-tap layar terbaik tapi paling kepala batu. Ini mudah-mudahan oten ini biar ada diskusinya Bang Handin. Silakan deh. Introvert. Nah, Kristen to introvert. Bang introvert. Assalamualaikum. Mama namamu pun ke oten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan Bang. Raigata kau di mute dulu Raigata. Raigata ini Kristen Raigata ini. Di mute dulu Raigata ya. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu ya. Dikasih karpet merah kalau karesting. Bunda Rama. Ya Bang, silakan. I love you Bunda Rama. Mama Penggemar Bunda. Masya Allah, terima kasih banyak Bang ya. I love you too. Ya, sama-sama Bunda. Aku datang besok undang. Selama dunia ini ada, baru ada satu mengaku pensiun Bunda Rama. Sebentar dulu deh. Tapi ku tengok ini giginya sudah tidak ada ini suaranya. Duh, kenapa yang tua-tua begini yang jadi penggemarku kah? Biar minta Bunda Rama. Bang? Dia mau kirim ikan itu laki-lakinya saja. Oh, Masya Allah. Masih banyak Bang. Ya Bunda nyimak di bawahnya Bunda Rama nih soalnya. Di mana kini? Intro di mana kini? Di mana posisi? Di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Ya. Dekat itu ya, dekat goa. Apa? Dekat goa. Bukan Tengkarang, Harap Raya. Ada Tunji penggemar. Bukannya di Jendek Derang itu? Tengkarang ya? Bukan tahu. Sudahlah, makasih ya. Ya Bang, sama-sama. Makasih Bang ya. Ya Bunda, sama-sama Bunda. Semangat Bunda ya. Ya Bang. Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini fans pertama Bunda Rahma ya, tepuk tangan dulu. Fans pertama. Raigata dibuka mute. Oh Raigata, Kristen ya Bang ya. Apa yang didiskusikan Bang? Silakan. Ini judulnya mencerdaskan saudara-saudara Kristen kita ini. Saudara sebangsa silakan. Ada Dengku Bang Handi atau Bang Dio, silakan. Anda lagi makan. Apa dia bilang? Kalau Kristen udah cerdas. Oh ya. Coba dites dulu sama Bang Handi, Bang. Silakan Bang Handi. Gurunda udah bersuara. Silakan. Coba tes kecerdasan. Tes dulu Bang Pak. Iya. Kita tes kecerdasan boleh ya Bang ya? Boleh ya? Gas. Boleh ya? Pada saat Yesus makan ikan goreng, itu kan masuk ke lambung. Lalu dicolok lambungnya kan tusuk masuk, itu kan lubang tuh bocor sampai keluar darah. Keluar nggak ikan gorengnya lewat lambung atau lewat anus? Lari. Boring. Kemana perginya?
Pergi tanpa pesan kayak judul lagu. Buset. Ilalah, kukira babi naik. Lewat nakamase. Kenapa nakasih cukup 2 kali biar ku lempari panci? Lewat nakamase. Kenapa nakasih cukup 2 kali biar ku lempari panci? Lewat nakamase. Kenapa nakasih cukup 2 kali lempari panci? Ada lagi nih baru ulang-ulang ini ya. JP itu kok nggak salah Oten kemarin itu. Milano Dor. Dor. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, silakan apa yang disampaikan Bang. 1 menit, silakan. Oke, Tersingkat. lanjut. Dilanjutkan aja lah. Barulah aku turun lagi kembali ke bawah habitat. Iya, makasih Bang Dor. Makasih Bang. Bang Dor, Anda kalau di pinggir laut banyak ikan di situ. Ikan basah. Jauh sih Bang, saya di Kalimantan soalnya. Oh, jauh ya. Iya. Biasanya abang kalau makan ikan itu ikannya yang laki-laki apa yang perempuan? Biasanya yang enggak berkelamin Bang. Lah, gimana? Kan enggak kelihatan kelaminnya, jadi Sudah operasi transmigrasi apa transmigrasi? Transgender. Kirain operasi transmigrasi deh. Oke Bang Juma, terima kasih. Iya, Bang makasih. Habib, Bunda Rahma, Bang Fandi. Iya Bang. Bang Dio, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. JP, selamat sore. JP. JP. Iya, selamat siang. Kristen. Malam. Silakan Bang, ini judulnya mencerdaskan Kristen. Anda ingin niat Gurunda baik ingin mencerdaskan Anda supaya Anda itu cerdas. Silakan. Jadi jaringan nggak kedengaran suara. Kedengeran. Oh Bang ini yang biasa diskusi ini Bang, siapa sih ini ya? Sering naik. Silakan Bang. Iya. Satu. Mana dia? JP. Oh JP. Suara? Nah, silakan. Ada kedengeran. Silakan. Jaringan ini susah sekali. Bagus di suaramu dari jaringan dengar nih. Lanjut. Suka gue dengar kalau Bunda ini ngegas. Lagi haid ya Bunda Rahma ini. Mana cerah. Karena dompa lah. Semangat Ki Bunda. Mati kita, ada bintel naik nih Bang Zuma. Bintel bahaya kita ini. Sepupunya Bampol ini kayaknya. Bintel itu bukan bicekang. Bintel itu ini bicekang. Bahasa Indonesianya bicekang itu kita tahu aja. Bahasa Indonesia bicekang. Bukan tahu ah. Bicekang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu Muslim, silakan Pak Bintel. Atau JP Menyapa kenapa? Gurunda boleh, Bang Pandi? Ya, silakan Bang. Apa kabar Bang Bintel? Gimana urusan kita kemarin yang jual sepeda kumbang itu? Sukses nggak? Bisa aja Bang. Bisa aja Bang Gurunda. Iya, gimana Bang? Ini cuma nyapa-nyapa aja ini gurunda di atas, Bang Anji, ada Bang Dio, Bunda Rahma khususnya. Saya juga penggemar Bunda Rahma. Mama
Thank you bang. Mati meja. Mati meja. Gurunda, siap. Saya nggak bisa tidur kalau nggak dengar Gurunda sehari. Wis, masya Allah. Sama Bang Dio juga nih. Bang Dio juga saya hormat sama Bang Dio. Iya Bang Dio, siap. Makasih banyak Bang Dio. Syukur supportnya. Masya Allah. Gitu aja Bunda. Gurunda saya nggak bisa ngomong banyak. Saya cuma salut sama kalian semua. Terima kasih Bang Bintel. Bintel ini apa Bang? Bintang. Bintel itu nama daerah, apa Gurunda? Oh di mana itu? Di Sumatera Selatan itu. Oh iya. Ya, Beringin Makmur, Beringin Teluk itu namanya, di Kabupaten Musirawas Utara. Oke, siap. Perbatasan Jambi. Ada di peta Bang, ada ya? Ada Daeng. Ada. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Gurunda. Saya kembali ke habitat ke bawah. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bintel. Saya kira Bintaro Tenggara tadi, Bintel kan? Bintaro, bukan Bintaro. Bukan, Bintalo kena itu, Bintalo. Nah, kalau yang ini bintilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, guru saya baru datang ini. Lagi ngeluyur nih Ahi. Ini ada yang kangen. Nah, siapa? Bang Juma. Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ada Bang? Iya, lagi di mana Kang? Lagi di Pekanbaru, Gurunda. Oh, Pekanbaru. Oh iya. Masya Kapan Allah. lagi kita bisa jumpa nih sama Gurunda kita nih? Ini kita sudah jumpa. Iya. Melihat Ahi Sugi sama seperti melihat Bang Suma, sama aja itu. Oh, Masya Allah, iya. Tapi kalau sama Ustadz kita ini udah hampir bosan juga. Udah Tiap bosan. hari kemana-mana sama beliau. Oh gitu, iya. Ya, tapi nggak bosan gitu juga. Nangis beliau nanti. Iya. Sebentar merajuk dia pulang ke Itulah, rumah. Sama-sama duda saling curhat sono. Jangan di sini lah. Ini. Apa menunya di situ, Ahi? Ikan bakar. Oh, ikan bakar. Ya. Iya. Ini jauh dari rumah. Oh, 2 jam lah. Kan udah aku bilang pasti di hutan daerah tinggalnya Ahi. Jauh dari kota. Ada di peta. 2 jam. Ya, biasa seminggu sekali sama Bang Fauzi itu belanja ke Pekanbaru. Oh gitu. Ya, belanja ini HP. Iya. Aksesoris. Oh, Ahi jualan aksesoris HP. Ini beliau Bang Fauzi. Oh gitu. Ya, beliau yang buka konter. Masya Allah. Awet muda. Abang ini. Muda. Iya, betul. Masya Allah. Kapan mau ketemu Logika? Kan satu kampung kan? Sembarangan masuk satu kampung sama Logika. Kan di Riau sama-sama kan di Riau, Ahi? Jauh lah. Dia di ujung sana. Iya Pak, di Pasir Pengarean. Iya, 4 jam kalau dari sini. Kalau dari tempat saya 6 jam. Kalau tempat penyidik kemarin itu jauh. Penyidik siapa? Yang ini saksi kita yang dipanggil ini. Logika juga. Iya. Kan di Riau. Iya, jauh. Oh, sekitar 4 jam kalau dari sini. Penyidik yang di mana? Di sini. Alah, logika. Enggak, penyidiknya. Penyidik itu ya logika itu maksudnya. Salam dari ini Iya. Pak D ya. Di Polres berarti ya? Hah? Di Polres. Polres Dalu-Dalu. Oh gitu. Iya. Polres Sawit. Nah, itu dia. Enggak lagi dong. Lanjut. Iya. Mana nih hotelnya nih? Buka dulu lah, pingin lihat kota Riau.
Pelit kalinya abangku ini ya. Kota Riau. Iya. Oke. Ini di mana? Di kota kan? Iya. Bentar. Lagi di pinggir kota. Saya balik Pinggiran. ke kameranya. Apa yang mau ditanya? Tahu? Ini lagi di rumah makan, apa yang ingin ditengok? Nah, ini Kota Riau nih. Kota Pekanbaru bukan Kota Riau. Beda Pekanbaru dengan Riau. Iya, maksud Pekanbaru itu di Provinsi Riau, Bang Juma. Kalau kota Pekanbarunya sendiri di mana? Ya ini Kota Pekanbaru. Apa sih, Ahi? Ngomong deh sama Bang Bauki, aku nggak paham nih. Betul. Kota Riau di mana katanya kan? Di Pekanbaru. Kota Riau sama itu di Kota mana? Riau, katanya. Ya bingung aku kan. Wah, kena pembatasan. Bingung katanya dia. Bingung dia. Kemana teman-teman Kristen kita ini? Jam segini. Iya, biasanya rame kalau jam kayak gini. Di kebun atau di peternakan? Persiapan nih, persiapan. Persiapan ini kan ya? Iya Bang Zuma, betul, persiapan. Lagi pada kencar-kencarnya untuk memeriahkan kelahiran dewa matahari. Ibu Togo, selamat siang Bu. Bu Togo. Ada jualan pisang. Apa itu sayang? Kopi. Ibu Togi, ada jual pisang kah? Hujan di sana. Bu Togi. Petir itu ya? Iya, petir. Mana nih? Tumben hari ini. Hari apa ini? Coba yang ini. Kamis. Iya, kok bisa kurang? Takut sama Dinda Dio. Malah lagi. Bang Pandan. Assalamualaikum, selo ko na kutaya ng pagkulan na bila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa nagkumuli ka mas eh? Dende. Kesasar ki kapang kutain deng. Ya, salam buat semuanya, buat guru-guru ndat. Sehat selalu, saya cuma bisa mendukung aja. Saya sekedar kepingin salam sama aja ya. Alhamdulillah. Oke, saya langsung turun ya Bang ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas kena Ustadz Sugi nanti kena, nggak boleh kayak kalau hadap ke depan enggak. Kecuali hadap ke belakang ya kena. Oke, silakan. Kemarin. Kalau kena jangan salahkan Jangan kami. salahkan aku ya. Aku menghitung sampai 10 ya. Assalamualaikum. Ini loh, katanya Bang Juma ingin lihat Kota Riau katanya kan. Iya sih. Waalaikumsalam. 2 1 Orang Kota Pekanbaru dibilang Kota Riau. 2 Oh iya. Kota Riau ditanya Guru Dana. Iya, ibu kotanya Riau itu mana? Itu kan? Dibilangin. Aduh, kasihan Pak D. Sudah aku berkatanya. Aku sudah mengatakannya. Tapi kamu tidak percaya. Udah dibilang yang itu perang, oh itu perang. Nah, itu naga bonar bah. Itu namanya tombak dari samping itu. Bukan dari bawah lagi. Gimana dong? Nggak mau percaya. Kalau ke depan katanya enggak. Lo aku sering pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kuda laut, apa kabar bang? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Semalam kami di Brastagi sama Kodondi. Oh ya? Cuma. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Beliau sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Syukurlah. Di masjid apa? Di masjid Cenghu. Masya Allah. Iya, antusias warga kita di sana bagus nyambut beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah bagus. Masjid itu sebelum apa sedikit semalam itu penuh meruah sampai keluar. Masya Allah, alhamdulillah. Kodondi kenapa nggak di live kan Kodondi ya? Saya padahal monitor tapi nggak ada. Ada live api sumut kemarin itu Bang Zuma. Oh gitu. Ada, saya nggak monitor. Udah itu setelah turun, setelah zuhur kami langsung turun ke MUI Sumut untuk melanjutkan apa itu kasus-kasus itu Bang Zuma. Oh Masya Allah. Iya. Ini dengan Bang siapa sih? Ulia Caniago, Bang Zuma. Oh iya, Masya Akunnya Allah. Loling Sengka, anggotanya ayah. Anggotanya ayah. Iya, anggotanya ayah. Iya baik, Masya Allah. Syukurlah. Tapi nggak ada gangguan ya dari pihak sebelah. Alhamdulillah nggak ada. Muncul pun nggak berani Bang Zuma. Ya saya kan nanti terjadwal sebelum puasa juga. Insya Allah udah dengar informasinya Bang Zuma. Iya. Cuman takutnya pas Bang Zumanya diganggu gimana dong? Enggak ada itu Bang Zuma. Insya Allah diamankan sama teman-teman ya di sana ya. Api sumut sama gapai itu nggak akan tinggal diam Bang Zuma. Masya Allah. Baiklah kalau gitu. Kok Dondi sempat mengatakan bareng, nggak kok duluan aja kok. Iya. Nah, kemarin saya nggak ngomong ke toko Dondi bu, Bang Zumanya nggak iya kemarin itu udah ada ngomong ke situ katanya mungkin dia lagi sibuk kali katanya gitu. Iya sih. Udah ngomong tadinya mau bareng, aku bilang kok aja duluan. Saya sempatkan foto nih berdua sama dia, alhamdulillah ada dokumentasi saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tinggal sama Bang Zuma nih, belum ada nih foto berdua kita Bang. Ya nantilah kalau ke Medan. Insyaallah. Insyaallah. Kemarin saya di Medan apa nggak ikut? Saya pas ada kerjaan di Takengon apa Bang Zuma. Oh gitu. Iya. Makanya agak ini juga ketar-ketir juga saya di sana. Waduh nggak jumpa lah ini ya gitu kan. Saya juga ada kerjaan di luar kota. Iya. Nantilah Bang. Ada hikmahnya itu. Iya. Yang penting ya gimana? Waktu mau masuk ke masjid itu, Bang Zuma, waktu mau masuk itu dari Pasar Buah Brastagi itu ya. Iya. Sepanjang jalan itu kita melewati 6 gereja. Walah. 6 gereja. Masjid kita yang paling ujung. Oh, Brastagi, iya terkenal di sana. 30% cuma Islamnya di situ, Bang. Iya, betul. Jadi dari kota Medan mereka dulu baru masjid kita gitu ya? Iya. Oh. Daerah dingin. Daerah dingin. Alhamdulillah di situ yang mendirikan masjid itu namanya Pak Purba, istrinya itu orang Chinese. Oh, Masya Allah. Mu'alaf. Istrinya yang mu'alaf. Iya, istrinya mu'alaf. Istrinya. Jadi mendirikan bekas rumah dia dijadikan Masjid Cenghu itulah, Masjid Cenghu itu Panglima Cenghu. Masya Allah. Itu kemarin didokumentasikan pembicaraan sama Kodondi sama para mu'alaf di situ ada di apa kan? Didokumentasikan. Banyak juga yang mu'alaf di situ. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya kita doakanlah mudah-mudahan mu'alaf kita ini senantiasa istiqomah. Iya. Ya mungkin gitu aja Bang Loling ya. Iya. Terima kasih Bang Loling. Salam sama teman-teman kita ya. Ya alhamdulillah.
Saya Iya, Bang. saya izin turun dulu ya Bang Zuma. Makasih Bang, makasih. Menyapa Bang Zuma aja ini. Siap. Bang Dio. Assalamualaikum Bang Dio. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. Waalaikumsalam Bangku. Ya. Mau ini lagi ini nyimak dulu. Lagi makan siang ini di kantor. Lanjut Bangku. Iya Dinda, iya. Siap. Bang Kawali Gecong Kristen atau Muslim? Bang. Mati lanjut. Islam dari Maros. Woi, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Domisili di NTB Daengku Gurunda Bang Sumaku tercinta sayang. Teki mondro di NTB, Bima gatu? Sumbawa Daengku. Oh, Sumbawa. Makan jasi senge. Pulang-pulang langsung bisa jadi bahasa Sumbawa. Jadi harapan saya tadi katanya yang di Sumatera itu alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan, dilimpahkan semua rahmat Allah kepada kita. Amin. Supaya kita jaga diam ini. Siap. Cocok. Nah, kalau bisa lagi diperbanyak lagi Daengku Gurundaku Bang Sumar di Sumbawa, utamanya di Lombok. Iya. Lombok 1000 masjid, 1000 kubah. Iya. Pulau 1000 masjid di Lombok. Iya, betul. Fanatik. Ada sering main di room kita, anggota kita itu dari Lombok Timur itu. Oh. Iya. Di roomnya siapa? Yang pakai kacamata itu saya monitor kemarin malam itu. Awali. Lo masih ada sesuatu, Bang? Oke dah kalau begitu. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan pada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya monitor di bawah Bang Suma. Siap. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang ya. Terima kasih banyak. Mahmud, saudara kita Mahmud, kita sapa dulu. Mahmud, Assalamualaikum. Pak Mahmud. Pak Mahmud. Ternyata Pak Mahmud ini udah kelamaan nunggu tidur. Ya, lanjutkan tidurmu, Bang. Yus, Assalamualaikum, selamat siang. Kristen Muslim? Waalaikumsalam. Muslim. Tolong yang naik permintaan Muslim dulu ya, saudaraku ya. Bukan kami tidak ingin menaikkan kalian, tapi ini kan mau diskusi Gurunda. Gurunda nunggu ini. Yang Kristen dulu permintaannya, Muslim tolong ditunda dulu. Silakan Bang Yus, 1 menit. Silakan Bang. Abang Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Yus, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini Bang, saya ikut abang ini dari 2 bulan Bang. Alhamdulillah. Masalahnya sekarang ini HP ku ini tidak pernah berhenti Bang. Sama ditutup. Mau diikuti terus semuanya? Ya, dari pagi sampai ke malam. Ya Allah. Kerja pun sampai sekarang Bang. On terus. Enggak kerja. Kerja Bu. Kerja. Tapi senyap-senyap. Senyap-senyap. Diberankan sekejap, nanti sudah oke, nanti buka senyap gitu. Balik lagi. Oh. Ya. Paling tinggal di mana sih Bang? Singapura, Malaysia, tinggal di mana? Di Malaysia Bu, Malaysia. Malaysia. Salam saya sama Upin Ipin Bang ya. Oh iya, Pakcik kat Malaysia. Malaysia kat mana Pakcik? Aduh. Di Tarakan Utara. Kalimantan itu. KL Kuala Lumpur. Okey. Saya lama dulu kat kampung Duran Runtuh dengan Atuk Dalang. Alamak. Kalau asalnya tu saya di Tau Sabah Kak, Bang. Oh, Sabah. Ya, dari Sabah sampai Merauke. Orang tahu, Bang. Orang tahu. Atuk Dalang itu kan di Upin Ipin Bang. Bukankah itu Atuk Dalang itu? Bang Yus orang tahu kah? Aku orang tahu Bang. Ya orang tahu. Di mana Bang tahu Bang? Di Hilltop. Orang Hilltop. Aku Kampung Muten Bang. Tanjung Batu Tengah. Oh, sebelah kita. Ya, sebelah lah kita. Oh, di Garapang. Ya, di Kampung Buton aku Bang. Oh, di Kampung Buton. Oh. Ya. Ya, Samsingnya Kampung Buton dulu.
Aku ingat di Kampung Pisang. Oh iya Kampung Pisang tahu. Berarti orang Bugis di sana. Kalau aku di Kampung Buton bang. Salam kenal bang ya. Dah Bapak, salam kenal. Assalamualaikum Abang Zuma. Turun dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luruskan perjuangan kita. Amin. Satu Tuhan Allah. Allahu Akbar. Perasaan Ada kopi kapal api enggak ya? barusan makan, pesan makan lagi. Ya, mau cari kopi kapal api. Oh, kopi Toraja. Yang tadi Bang Zuma sudah ku beritahukan kepadamu tapi engkau tidak percaya, ke mana itu? Kena plat nomor kayaknya. Tolong pilihkan yang mana nih? Itu jus rikaya bagus tuh Pak Den, untuk orang tua. Jus timun cocok, jus timun ahi. Perempuan. Diam. Lah berikannya apaan sih? Alah, itu kopi biasa kasih gula merah. Namanya aja dibikin model. Cuma kopi biasa kasih gula merah gitu doang. Enggak suka lagu. Kayaknya nih Nan. Cari ini jus kedondong. Enak itu. Iya, campur bijinya kan. Aku paling suka ini. Oh, teh manis. Iya. Bentar Kak ya. Si Lingung ini. Pak, dia mah lagu-laguan sekarang ya. Itu biasanya dibolak-balik ujung-ujungnya apa? Air putih aja mas. Enggak gitu banyak Pak. Pak Ade itu tadinya kebiasaannya minumnya air tajin, tumben minum ini. Air tajin. Enggak ada yang masuk rumah makan kan? Katanya. Enggak. Ada pisang. Ada Bang Andi pisang. Untuk dicicipi pisangnya kan, ditanya, Mbak ini pisangnya berapa sebiji? Oh nggak dibayar itu. Kalau air 1 gelas itu gratis juga. Oh ya udah itu aja, air gelas dengan pisang. Jadi dia keluar dari warung nggak bayar. Iya, dia cari air putih kan, gratis dengan pisang. Dihabisilah pisangnya orang satu sisir, habis itu keluar gratis. Pejuang rupiah, selamat sore pejuang rupiah, mudah-mudahan dia oten nih. Pejuang nggak kalah sama Makassar Ahi. Nah. Iya betul. Kalah sama Makassar, Pekanbaru. Masya Allah. Kapan ke Pekan? Saya maunya ke Riau, habis itu ke Pekanbaru. Biar teratur perjalanannya, tertib. Nggak bingung kan ini. Ada yang mau ngajak ke sini, ada yang mau ngajak ke situ. Harusnya diatur baik-baik. Itu yang kata Bang Juma, kopi cuma sama gula merah. Makanya nggak jadi kupilih. Orang dibilang cuma kopi sama gula merah, katanya ini nggak jadilah aku pilih. Gula merah aja. Gula aren ya. Kalau itu mah di rumah banyak yang bikin. Yang nggak ada di rumah maksudnya. Iya. Itulah kopi saya ini manggo apa nih, manggo Yakul nih, bukan manggo Yakul pakai telur bebek telur enak juga ini. Kesana aja air tajin Pak De yang murah. Iya. Air tajin itu apa? Itu loh kalau orang lagi masak banyak makan. Kalau masak nasi ada ininya. Udah mendidih mie itu kan. Dilanjut. Oh. Nah diambil mie itu kasih gula dikit. Nah itu. Waduh. Sembarang. Lebih bagus air yang buat minyak kelapa. Sebelum dia jadi air kelapa kan ada air putihnya di bawahnya tuh. Itu aja pengganti susu zaman dulu. Zaman dulu kan gitu. Tidak ada susu kan mahal dulu kan, masih zaman susah. Ya bayi-bayi dikasih air tajin. Itu ada yang nanya tuh, Pekanbaru di mana itu? Di Panam.
di kafe Jalan Subrantas aja. Jalan Subrantas di kafe Koki apa? Koki. Leng kopi. Leng koki. Leng kopi. Oh, leng kopi. Ya udah, kalau mau nyusul nanti bayar sendiri. Nih. Gimana sih? Bang Oji nanti kalau pulang Pak Desuki suruh bawa mobil gantian. Gimana Bang? Pak Desuki nanti kalau pulang Pak De yang nyetir balik. Orang saya bagian tidur di mobil. Di Pekanbaru itu banyak manusia, Bang. Ahi. Semut. Kayak semut. Semut. Tapi semutnya manis-manis tuh. Mau salam sama dia, biar salamin. Apa itu? Mana tadi? Hilang pula orangnya. Ini pun mau ketemu cewek. Jangan jelas. Banyak manusia juga di sana ya. Banyak. Mau cari yang baru aku. Selamat siang. Selamat siang semua. Ya, saya Kristen. Boleh bertanya? Boleh, Bang. Oke, ya. Ada banyak hal yang buat saya penasaran. Begini. Ya. Jika Al-Quran turun dari langit, nah ayat-ayat manakah yang diturunkan itu? Apakah semua ayat-ayat atau surat-surat yang ada dalam Al-Quran itu yang diturunkan? Nah, kedua, jika Al-Quran itu sempurna, kok kata Mu'nim Si'ri itu ada sejarah kanonisasi Al-Quran pada zaman Utsman sampai Kairo pada 1924. Itu gimana ya, Bang Suma? Iya. Jadi semua Al-Quran itu, isi Al-Quran itu adalah wahyu dari langit. In huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu yang asalnya dari langit yang dihantarkan kemudian oleh Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, terkait dengan Al-Quran, satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang terpelihara mata rantai penyampaiannya itu cuma Al-Quran, tak ada yang lain. Rasulullah menyampaikan dari lisannya ke para sahabat, sahabat menghafal, sahabat menulis. Begitu sampai seterusnya. Jadi secara turun-temurun Al-Quran itu terus ke bawah sampai kepada zaman sekarang ini. Terjaga dia itu. Karena kalau satu yang salah baca, maka dunia akan bergemuruh, akan menegur. Jadi tidak bisa Al-Quran itu dipelintir, Al-Quran itu disalah-salahin, tidak bisa. Karena Al-Quran ketika salah bacaan, maka dunia akan menegur. Pasti itu. Itu sudah dipastikan. Makanya legalitas Al-Quran itu sangat jelas, baik itu dari Allah maupun dari Rasulullah. Dan juga kami umat Islam mengetahui bahwa tradisi penyampaian Al-Quran itu pakai ilmu sanad. Mata rantai sanadnya itu jelas. Gitu, Bang. Baik, Bang. Jika demikian, berarti Al-Quran itu cuma ada satu penulisnya, yaitu Allah, ya kan? Begitu? Allah yang mewahyukan, Bang. Allah bukan menulis. Iya. Allah yang mengilhamkan kemudian Al-Quran itu. Oke. Maksud saya adalah, apakah Al-Quran itu turun secara fisik penuh? Enggak. Wahyu. Ilham. Diilham. Yes. Dan ada penulis-penulisnya yang terinspirasi begitu dari wahyu Allah itu, begitu ya, Bang? Penulis ini bukan terinspirasi. Penulis ini adalah murid-murid Rasulullah. Sahabat Muhammad Rasulullah. Okay.
Dan terus pertanyaan kedua aku tadi bang, gimana itu ya? Iya, kami apapun gimana? Jika Al-Quran sempurna, kok ada sejarah kanonisasi di Utsman itu sampai di Kairo 1924 itu mengalami pengeditan juga. Mungkin Ini, terjemahannya kan atau gimana? Ini ya, menurut Mu'nim Siri itu ternyata Al-Quran sudah pernah mengalami pengeditan. Apanya yang diedit? Kan harus dijelaskan. Kalau ada, Oke. Kalau ada editan berarti ada yang sebelum diedit. Kan gitu. Bisa nggak ditunjukkan? Karena bacaan kami itu tetap terjaga dari zaman Rasulullah sampai hari ini. Bacaan Al-Quran itu ada yang disebut ijazah ardan wasimaan. Jadi penyampai Al-Quran itu betul-betul bertemu antara murid dan guru. Jadi bertemu antara murid dan guru, tidak seperti kitab yang lain. Dia menerima pengajaran dari orang-orang lain, bukan dari guru, tapi hanya kesaksian-kesaksian. Kalau Al-Quran itu enggak. Al-Quran disampaikan kemudian oleh guru, diterima oleh murid. Muridnya nanti bisa ngajar kalau murid ini mendapatkan ijazah, legalitas dari guru yang tadi. Begitu seterusnya sampai ke kami. Seperti saya misalnya, saya belajar dari guru saya. Guru saya mengajarkan, kemudian itu akan terekam seterusnya. Nah, bacaan-bacaan dan hafalan-hafalan saya akan saya ajarkan kembali kepada anak-anak saya, kepada murid-murid saya. Jadi tradisi sanad Quran itu terpelihara dengan baik. Coba aja di sini ada berapa Muslim? Ada Dinda J, ada Bibel Berjalan, ada Dinda Dio, Bang Handi, Fandi, Bunda. Mereka kalau baca Quran ada keliru saja, insya Allah saya tahu. Saya bisa meluruskan bacaannya. Ini keliru. Yang benar itu seperti ini. Begitu juga sebaliknya. Ketika saya membaca Quran keliru, pasti bisa ditegur sama sahabat-sahabat di sini. Berlomba mereka akan nyahut, keliru. Baca ulang. Ini yang betul. Pasti kayak gitu. Nah, itu tidak disifati di kitab di luar daripada Quran. Itulah keistimewaan Quran. Tidak bisa diselewengkan, tidak bisa kemudian diedit siapapun itu. Tak ada yang mampu mengedit Al-Quran. Oke, baik. Terima kasih untuk itu, Bang ya. Saya ada pertanyaan boleh lagi? Bentar Bang. Tolong dibesarin. Bentar. Tolong besarin Bang Pandi. Ini kita membuktikannya itu sangat mudah. Apa benar Al-Quran itu berubah di Mesir kan gitu. Ini ada Al-Quran di Alor Bang, di NTT yang sudah ratusan tahun Bang. Ditulis pakai daun lontar ya kalau nggak salah. Ini isinya nggak beda dengan Al-Quran yang kita pegang Bang. Ini udah ratusan tahun nih. Al-Quran kuno di Alor, jejak penyebaran Islam di NTT. Nih, bisa dicek sendiri nih. Oke. Nah nih, tidak ada bedanya dengan apa ini. Nggak ada bedanya dengan Quran yang kita baca. Ini sudah di apa? Abad 16. Ya. Abad 15. Dah ya. Jadi terpatahkan itu yang mengatakan Al-Quran itu ada versi baru di NTT. Itu kebohongan besar. Ini loh, ratusan tahun di negara kita sendiri udah ada. Udah lanjut Ahi. Makasih ya. Silakan Bang. Jaringan saya jelas ya? Ya, suaranya masih Suara dengar. saya jelas. Siap. Tapi agak merah. Iya itu makanya saya bertanya apakah suara saya jelas ya ini sekarang? Ya, Iya, karena jelas. masih Kristen Bang, karena masih Kristen jadi kayak gitu jaringan. Enggak. Lanjut. Nggak boleh langsung begitu kalau bagi saya ya. Kalau begitu Bang Suma, bagaimana membuktikan otentitas Al-Quran dalam perspektif sejarah dan arkeologi Bang? Ya, jadi gini, tradisi Al-Quran itu tradisi lisan. Tradisi penyampaian Al-Quran itu tradisi lisan. Contoh,
zaman Rasulullah orang membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Lisan itu diajarkan kepada murid, sahabat. Lisan, mereka mengajarkan dengan melisankan, dan kemudian murid menerima pun dengan kuping mereka dan lalu melisankan dan menyampaikan kepada murid-murid yang lain. Begitu seterusnya sampai ke penjuru bumi. Jadi kalau ada yang mengatakan manuskrip secara otentik tidak ditemukan kemudian maka dikatakan salah, maka bagi kami itu tak masalah. Meskipun tak ada kemudian manuskrip Al-Quran, kami nggak akan keliru terhadap Quran kami. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan di buku, Al-Quran itu di dalam hati dan pikiran umat Islam. Jadi nggak bisa kemudian memiliki pergeseran nilai bahwa Al-Quran itu sudah ternoda, itu nggak bisa. Karena umat Islam itu menerima Al-Quran secara lisan. Makanya seluruh dunia dikumpulkan dari seluruh penjuru untuk ibadah di lapangan. Satu orang yang dipilih secara acak untuk memimpin ibadah, maka seluruh jemaah yang ada di situ mengerti dan paham. Itu kitab suci Quran. Jadi secara tradisi penyampaian Al-Quran itu dari zaman ke zaman secara lisan. Rasulullah menyampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min alaq. Jadi seluruh sahabatnya juga membacakan hal itu, menyampaikan ke murid tabi'in bacaan sama. Kalau mereka keliru membaca, dibenarkan sampai benar-benar betul. Setelah mereka benar-benar benar bacaannya, baru diberikan kemudian kewenangan untuk mengajar kepada murid, kepada yang lain. Itu di Islam, tidak boleh bergeser. Kalau bacaan itu tidak benar, tidak boleh pindah ke bacaan lain, nggak boleh. Itu di tradisi Al-Quran. Makanya anak-anak kecil itu mereka berbondong-bondong ke masjid itu ngapain? Mereka mendalami dasar-dasar Al-Quran secara lisan. Gitu. Jadi kalau ada selentingan didengar di luar Al-Quran itu gini, itu hoax. Umat Islam tidak percaya. Karena umat Islam yang punya kitab, umat Islam yang mendalami, umat Islam yang mengalami. Makanya ada sanad mata rantai penyampaian. Bisa diuji. Kalau misalnya ada teman-teman di sini yang mau baca Quran, salah huruf saja saya pasti tahu. Meskipun saya bukan tahfiz, tapi saya ngerti. Telinga saya dengan mata saya ketika berbicara mengenai Quran, alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah untuk menembus itu. Silakan aja, ada nggak yang mau baca Quran? Pasti saya tahu. Ini salah, ini keliru, ini harus panjang, ini harus pendek, ini fathah, ini kasrah, ini dhammatain, ini fathatain. Saya pasti tahu itu. Meskipun saya bukan pakarnya, tapi saya ngerti, saya paham. Seperti itu bang. Nah kalau Bible, kita nggak bahas ke sana. Silakan. Ya, minta maaf ya, saya cuma mau fokus pada rasa penasaran saya. Jadi, penjelasan itu. Nah, kalau Ibnu Katsir itu sahabat Muhammad ya, Bang? Ibnu Katsir itu seorang ulama. Ibnu Katsir. Dia penafsir. Seorang ulama ya. Oh, penafsir. Iya. Iya. Dia itu di abad abad 14. Ya. Iya. Oh, penafsir. Nah, itulah yang membuat saya juga menjadi timbul pertanyaan ketika mencoba membaca surat Al-Nisa 155 sampai 159. Di situ ada dia menerangkan bahwa yang membunuh Nabi Isa adalah Daud. Nah, timbul pertanyaan di saya, loh, jarak Isa sama Daud ini beribu-ribu tahun. Kok bisa Daud membunuh Isa? Itu bagaimana tafsirannya itu sampai bisa ke sana? Ayat mana itu, Bang? Di mana itu ya? Surat An-Nisa 155 sampai 159. Di situ ada dibilang Nabi Isa yang membunuh Daud. Tepatnya mungkin di 100 berapa ya?
Di mana itu? An-Nisa ayat 100 berapa yang tertulis Nabi Isa dibunuh sama Nabi Daud? Iya, ada 158 kayaknya kalau di situ. Sayangnya saya tidak bisa open cam masalahnya. Ilmu dari mana? Kalau nggak bisa open, sebut aja apa? Bisa aja kalau tafsir. Tapi yang membunuhnya bukan Nabi Daud. Itu. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itu bal rafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Maksudnya tafsirnya akhi. Ada bang, ada bang. Ketika itu yang ada Ibnu Katsir mengatakan ada itu. Sudah tahu berapa tepatnya halaman ayat berapa tepatnya itu? Yang jelas surat Al-Nisa 155 sampai 159. Iya, Al-Nisa. Tapi bukan Nabi Daud. Bukan Nabi Daud. Iya, karena tidak mungkin Nabi Daud kemudian membunuh Nabi Isa. Itu di mana? Tafsiran coba dicari yang tepatnya di mana, Bang? Iya, ini susahnya bagaimana. Kau buka dulu Bang ini siapa nih? Bang Oten. Bawakan dulu Bang ungkapannya Ibnu Katsir. Jangan-jangan kau baca itu Abu Daud, Imam. Iya. Jangan sampai Abu Daud, betul. Nah, Ibnu Katsir betul ini di surat Al-Nisa itu. Iya, ayat berapa, Bang? Ayat berapa? Ini yang mana? Ucapan yang mana? Coba bukakan. Beliau nggak ada sebut Daud di sini, Bang. Jangan-jangan misionaris lagi punya pekerjaan ini. Iya, Kandaku. Itu Mun'im Sirri yang dia sebutkan tadi itu seorang liberal, dia agnostik dia. Iya, betul. Ibnu Katsir itu. Bukan. Sebut tadi Mun'im Sirri tadi. Oh, itu datamu tuh nggak valid, itu dari liberal bukan dari Muslim. Tapi dia seorang akademisi tuh gimana ya? Besarin coba. Akademisi lah. Ini Ibnu Katsir nih. Apa kata Ibnu Katsir di sini? Coba. Iya. Bukakan. Yang menurut Ibnu Katsir, Nabi Isa tidak dibunuh melainkan diangkat ke langit. Bagaimana dia mau mengatakan Nabi Isa dibunuh Daud? Di sini udah jelas tuh. Tidak dibunuh melainkan diangkat ke langit. Nih. Ya, oleh Allah. Ibnu Katsir menyatakan bahwa Nabi Isa belum wafat dan akan kembali di akhir zaman sebagai bukti hari kiamat semakin dekat. Ya, jadi nggak bakalan ada kontradiksi di Ibnu Katsir dong. Tuh, ini ya. Oh ya. Ustaz. Surat An-Nisa ayat 155 ini nggak ada satupun kata, nggak ada satupun perkataannya Ibnu Katsir dari sini beliau tafsirkan sampai di sini nggak ada satupun kata Abu Daud di situ, nggak ada, atau Nabi Daud, nggak ada. Yang mana Bang? Bang jangan bohong ya Bang nih. Tidak bohong. Coba itu pada ada kalimat situ konteks riwayat Jidad Ibnu Ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jarir Ibnu Ishaq. Coba atau coba situ pencarian ketik saja Daud, cepat tahu muncul. Enggak, kasih tahu aja Abang ngutipnya dari mana itu, Bang. Enggak ada loh, Bang. Itu dari tadi saya bilang surat Al-Nisa. Iya, enggak maksudnya website yang Abang buka. 150. Bang, ini kan An-Nisa 109 tafsir Ibnu Katsir nih. Iya. Ya, menyatakan bahwa Nabi Isa akan diangkat ke langit dan kembali diturunkan ke bumi. Nih An-Nisa 159 seperti yang kamu mau. Ini tafsir An-Nisa 159 nih yang saya baca tadi. Nih. Oh, coba ini Bang Fandi biar dia jelas Bang Fandi. Dia Dinda. Halo. Tuh. Nih ya, ini adalah tafsir Ibnu Katsir ayat 158. An-Nisa 100 mana tadi? Nih, 159 ya.
Bentar, saya harus pakai pipet. Nah nih. Tuh. Yo, ya? aku mamanya Jai, jangan sekali-kali mindahkan anakku agama lainnya ya. Soalnya mulai kecil sampai sekarang ini keturunan cuma agama satu aja. Cukup. Makasih. Iya, seperti Iya, sepertinya 158 Bang Suman. Iya, Dapat ya? 158. Iya, betul. Iya. Sayangnya saya tidak bisa buka kamera ya. Kalau tidak bisa buka ini file, ada di situ dikatakan konteks riwayat ini berpredikat garib jiddan. Jadi kalau ada konsep berpredikat statusnya garib jiddan, itu artinya apa? Aneh sekali, tidak layak kemudian untuk dijadikan sebagai acuan. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami, Ibnu Humaid telah menceritakan kepada kami Salama dari Ibnu Ishaq yang menceritakan kemudian bahwa nama Raja Bani Israel yang mengirimkan sejumlah pasukan untuk membunuh Isa adalah Daud, seorang dari kalangan Bani Israel pula. Setelah mereka sepakat untuk membunuh Isa, menurut berita sampai kepadaku, tiada seorang hamba pun dari kalangan hamba-hamba Allah yang takut kepada mati seperti takut yang dialaminya, dan tiada orang yang lebih gelisah darinya dalam menghadapi hal itu. Tiada seorang pun yang berdoa agar dijauhkan dari mati seperti doa yang dilakukannya. Sehingga menurut apa yang mereka duga, Nabi Isa berkata dalam doanya, "Ya Allah, jika engkau menghindarkan kematian ini dari seorang makhlukmu, maka hindarkanlah ia dariku." Disebutkan pula bahwa sesungguhnya kulit Nabi Isa setelah mendengar berita itu benar-benar mengucurkan darah. Lalu Isa dan semua sahabatnya memasuki tempat persembunyian yang telah mereka sepakati, dan di tempat itu akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan. Jumlah mereka seluruhnya ada 13 orang, termasuk Nabi Isa sendiri. Setelah Nabi Isa merasa yakin bahwa semua sahabat telah masuk ke dalam tempat tersebut bersamanya, Nabi Isa mengumpulkan semua sahabatnya dan berdiri atas kalangan Hawariyun. Mereka ada 12 orang, yaitu Firdaus, Yakobus, Weila, dan Naka, saudara Yakobus, Andreas, Philip, Ibnu Yalma, Mateus, Thomas, Yakub, Ibnu Halka, Akabadis, Katabia, Yudas, Rakia, Yuta. Ibnu Humaid mengatakan bahwa Salama mengatakan dari Ishaq, menurut kisah yang sampai kepadaku, ada seorang lelaki bernama Sarjis, hingga jumlah mereka 13 orang selain Isa. Orang-orang Nasrani mengingkari karena Sarjislah yang diserupakan dengan Isa di mata orang-orang Yahudi. Ibnu Ishaq mengatakan, aku tidak mengetahui apakah Sarjis termasuk mereka yang 12 orang itu, ataukah dia termasuk salah seorang dari mereka yang 13. Karena itulah mereka meragukan di saat mereka mengiyakan kepada orang-orang Yahudi tentang penyaliban Isa. Mereka orang-orang Nasara tidak mempercayai berita mengenai hal tersebut yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jika jumlah mereka seluruhnya ada 13 orang, ketika mereka memasuki rumah persembunyian itu, berarti semua ada 14 orang bersama Nabi Isa. Jika jumlah mereka Hawariyin ada 12 orang ketika memasuki rumah persembunyian, berarti seluruhnya ada 13 orang bersama Nabi Isa. Ini dikatakan riwayat ini adalah gharib jiddan. Riwayat palsu. Riwayat palsu. Yes. Coba Anda baca. Anda punya kan di situ? Ada kan tertulis gharib jiddan kan? Iya. Itu dia. Oh ini. Kencang kali bassnya bang. Baru deh. Biasa tetangga. Kenapa tadi itu mamaknya si siapa namanya? Mbak Adinda siapa namanya? J. Silakan naik kembali bu ibunya J. Dia pakai akun J tadi. Ya silakan kita bincang-bincang bu, silakan. Mau kasih jaga mati dipukul mamaknya kan. Oke Bang Suma, terima kasih penjelasan itu. Ternyata itu adalah tafsiran yang
untuk menjelaskan kepalsuan begitu ya? Iya, iya betul, betul. Oke. Terima kasih banyak. Bang Ehem, jangan dulu turun Bang Ehem ya. Ada data yang mau ditunjukkan ke Bang Ehem sebentar. Oke. Silakan mamanya Jay, dibuka mic-nya, mikrofonnya mamanya Jay. Kenapa tadi ngomong apa mamanya Jay? Ibu, silakan Bu. Halo. Ya, selamat malam Ibu. Malam. Saya cuma pesen aja, nggak usah mindah-mindahkan anak saya Jen. Masalah agama, soalnya mulai kecil, mulai keturunan itu agamanya ya tetap itu aja, Pak. Yoga, Jadi diam dulu, maaf Yoga. ya. Diam Yoga. Sebetulnya itu enggak. Negara ini menjamin setiap penduduknya untuk memeluk agama masing-masing tanpa paksaan. Jadi ibu juga tidak bisa memaksakan anak ibu untuk menjadi seperti ibu. Ibu menjadi Kristen kan ibu nggak pakai akal sampai menjadi Kristen. Nah anaknya sekarang hidup di generasi yang memang serba orang sekarang hidup di zaman otak berfungsi. Kalau zamannya ibu zaman kuno, zaman dimana otak nggak dipakai, beragama hanya karena nenek moyang. Kalau Ananda Jai ini dia menggunakan akal, beda sama ibu. Meskipun dia darah daging ibu, tapi dia otaknya berfungsi, beda sama ibu. Gitu loh. Jadi jangan ibu memaksakan anaknya kalau mau memeluk agama Islam, Anda larang-larang. Gak boleh Bu. Katanya ajaran kasih. Apa? Kasih tempe, kasih tahu. Kasih itu katanya mengasihi musuh. Lo kok anak sendiri milih agama, keyakinan? Gimana sih wong agama? Agama kan sendiri-sendiri masing-masing. Iya masing-masing. Terus kenapa ibu memaksakan? Iya, tapi kenapa gitu. ibu memaksakan orang yang mau memilih agama lain? Kenapa Anda paksa? Kenapa? Kenapa Anda melakukan penganiayaan? Hah? Itu kan anak saya. Walaupun anak ibu, tapi dia warga negara ini kan? Dia berada di bawah hukum zona Indonesia kan? Di mana penduduknya tidak boleh dipaksakan memeluk agama yang lain. Enggak maksa saya. Loh, Anda sampai pijak. Kenapa Anda memijak? Kenapa Anda menginjak biji pelernya? Mau saya laporkan polisi? Kenapa Anda memijak peler seorang muslim? Kalau suami ibu, silakan Anda pijak sampai biji pelernya itu melar kayak kertas. Silakan. Ini seorang muslim Anda pijak biji pelernya, kami umat Islam gak terima. Paham? Enak aja. Jangan mentang-mentang dia anak ibu, tapi dia saudara kami. Dia seakidah dengan kami. Ibu mau apa? Ngambur, saya cukup. Maksakan agama kayak penjajah gitu loh. Cuman penjajah yang memaksakan agamanya kepada orang lain. Paham? Agama kasih kok gitu kali. Orang meluk agama, biji pelernya dipijak, nonotnya dipijak. Macam Tuhan aja kayak Firaun. Anak-anak, tapi anak itu punya hak. Dia sudah memilih, dia udah dewasa, bukan anak bayi. Agama kasih, kasih tempe basi. Izin dulu Pak Gurunda. Izin dulu. Mamaku juga kayak gitu loh, memaksakan kehendak dia kan, tapi nggak sampai diinjaknya nonotku. Ini parah kali mamaknya ku tengok. Nanti saya laporkan itu ya. Kalau sampai saya punya bukti-bukti Anda memijak biji peler daripada kelamin daripada saudara muslim saya, ibu akan berurusan dengan hukum. Enak kali, itu kan anak saya. Bunuh sekalian. Bunuh. Kalau kau mengatakan itu anakmu, bunuh sekalian kalau kau puas. Ini aku Bang Sumo. Biarkan ibu mau ngomong dulu atau pamanmu. Ibu nggak boleh gitu deh. Sudah pergi dia Bang Sumo. Ibu nggak boleh gitu. Tadi aku kan lagi nyimak Bang Zuma, terus lagi ngapain kau katanya? Itu agama apa itu katanya? Kan dia nganterin makanan biasa saja itu kan, makanan B2. Aku kan tidak mau kan, terus kau nona jadi teror sini. Aku mau ngomong kata siapa sih itu, katanya Cah itu. Udah pergi lagi dia. Aduh. Ya enggak, sorry, saya juga minta maaf ya Dek. Kalau terkait dengan akidah, saya orang paling keras. Kalau akidah loh ya, kalau akidah. Tapi kalau dibilang ibu kita, oh pasti
Kalau saya dekat sama ibu, saya peluk, saya rangkul. Tapi dalam hal akidah, jangan main-main. Gak boleh kita berbicara mengenai akidah. Toh kalau kita mati, emang orang tua kita masuk dikubur sama-sama kita? Enggak. Di hadapan Allah itu, masing-masing kita mempertanggungjawabkan. Gitu. Iya. Tapi itu Bang Suma ya, itu Bang Suma. Dinda J, kamu harus tetap hormat sama orang tua. Hormat Bang, Ya. saudaraku. Tapi Saya- memang kolot dan kaku. Saya sudah jelaskan kalau saya sudah kemarin kan sempet kan waktu hari Minggu tuh sebenarnya sudah mulai membaik gitu sebelum dipijaknya lagi tuh kan. Nah saya itu diajak ke gereja kan di sini gitu. Terus saya nggak mau, saya bilang saya nggak mau. Bahkan sekarang Bang, saya kan belum hafal sholat 5 waktu itu kan Bang yo. Nah itu aku kan sampai buat alarm. Oh jam segini aku nanti kaget mau sholat, jam segini aku kaget mau sholat. Apa nih kau nih kayak gitu. Ya pokoknya tidak boleh lah cak itu Bang. Ya, mohon maaf tadi itu ini loh ibu, aku bilang tadi pengennya sih ngobrol baik-baik cak itu, nah tidak marah-marah cak itu Bang maksudnya. Cuman ternyata tidak baca diajak ngomong cak itu baik-baik. Nggak apa-apa. Bang Suma juga salah. Nggak apa-apa. Minta Saya doa minta maaf. aja, mohon dilembutkan. Siapa tahu nanti kan beliaunya bisa ngikuti saya. Kalau saya sudah nggak mau lagi menyembah manusia, memang saya nggak mau lagi. Udah jelas kok. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggak mau kayak mana pun aku nggak mau dah. Bang Jai, saya mau nanya, ini biar ada fakta nih. Apa saja sih yang dilakukan oleh orang tuamu terhadap kamu sejak kamu mualaf? Saya mau tulis. Yang pertama apa? Ya sebenarnya saya ini Bang Handi kan tidak tahu kan kalau aku mau alaf Bang Handi awalnya. Aku tuh kan sembunyi-sembunyi kan Bang Handi. Tuh. Terus setelah aku syahadat itu kan aku balik itu tidak ke rumah. Jadi saya ini Bang Handi di ruko-ruko Tanjung Api-Api tuh Bang Handi arah Gasing itu kan, jadi kan ada ruko kan Bang Handi di situ. Iya paham di situ. Nah, Nggak gini aja, apa saja yang dilakukan? Benar diinjak inimu, alat kelaminmu? Iyo, nah aku kan Yang salah saya injak, udah. Yang kedua apa lagi? Tidak ke situ, digamparnya aku Bang Handi. Digampar, apalagi? Dipaksa makan babi. Ya dipaksa. Jadi aku kan Dipaksa memang- makan babi. Jadi gini, aku sebelum pun aku syahadat, aku tidak galak makan babi lagi. Setelah Bang Joma kasih data itu kan. Nggak, ini saya tulis nih biar netizen paham. To the point, diinjak alat kelamin, digampar, dipaksa makan babi, dipaksa ke gereja nggak? Iyalah. Dipaksa ke gereja. Iya, terus itu tuh buku sholat apa itu yang warna ungu tuh, buku yang tata cara sholat tuh, itu kan kemarin kan sempatnya dirobeknya itu kan. Aku Oke, merobek alat, merobek. Udah ada sih sekarang, udah ada. Merobek buku sholat, buku panduan Iya, nah, sholat. Aku kan Apa lagi? kemarin itu kan kenapa aku digampar? Jadi kan aku kan kemarin tuh apa itu solawat dengerin solawat tuh di YouTube yang Allahumma sholli gitu kan. Aku kan gitu juga kan. Dengerlah dia mama tuh kan digamparnya aku sampai berdarah. Sambil sholat kau digampar? Bukan sambil sholat Bang Hadi, aku kan sambil dengerin YouTube, aku menjemin mato sambil rebahan. Itu aku baca sholawat saya itu nah Bang Hadi. Apa dia yang kau ucap kayak itu saya itu? Baca sholawat digampar. Kayak gitu maksudnya. Cuman sampai kemarin kan pada rame lah di sini tuh kan di rumah tuh kan ya ada orang dari Pak RT sama KUA tuh yang ngurusin sertifikat mualaf itu ya intinya nggak terima kayak gitu. Tim hukum ke rumahmu sekarang? Kemarin Bang Handi beberapa waktu lalu, sekarang udah enggak ya itu tadi udah aman, surat-surat semuanya udah katanya Pak yang ngurusin itu udah aman. Nanti kalau emang sudah agak redam itu memang apa dia mau dikasih kayak gitu. Cuman saat ini ya, belum bisa karena tahu sendiri mama aku cak mano tadi. Jadi aku tidak bisa ngomong sekarang. Mama usia berapa, Dek? Udah usia 50-an. Oh, masih muda. Iya, udah 50-an lebih. Iya, masih muda. Masih bisa diajak diskusi baik-baik. Maksudku tuh tadi cak ini, aku kan nyimak Bang Zuma kan aku dengerin kan sambil rebahan gitu kan di toko kan. Terus apa dia itu? Dia sambil nganterin makanan ya kayak mana kan juga namanya anak mungkin kan. Nah, terus sini aku mau ngomong nih rebutnya abek. Ngomong cak. Iya. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Biasanya itu terjadi. Cuman supaya ibu tahu bahwa Islam dalam memegang akidah itu memang keras. Kalau tidak keras Islam ini megang akidah, sulit bagi Indonesia merdeka dari penjajahan. Sulit ajaran Islam ini nyebar ke penjuru bumi
kalau kemudian yang Islam ini semuanya lemah. Makanya umat Islam itu memang tegas terhadap kebenaran, itu harus keras. Karena Tuhan mengajarkan itu. Nubuat tentang Islam itu ada di Ulangan 33 nomor 2. Itu Rasulullah datang membawa 1000 orang suci dari Madinah ke Mekah. Hukum yang dibawa adalah seperti tiang api yang menyala-nyala. Nah, itulah dasar pijakan api didirikan. Ulangan 33 nomor 2 itu. Hukum Islam itu seperti api yang membakar semua hukum jahiliyah di atas muka bumi. Islam keras terhadap orang-orang kufur yang ingin kemudian merusak Islam. Tapi Islam damai terhadap siapapun, termasuk orang-orang kafir. Islam mengizinkan orang kafir hidup berdampingan dengan orang-orang kafir, itu Islam izinkan. Islam izinkan kemudian kita jadi pemaaf terhadap orang-orang kafir, kasih kepada mereka, sayang kepada mereka. Islam itu di Islam. Bahkan Islam mengajarkan supaya anak-anak Islam yang orang tuanya masih kafir untuk taat. Ada perintahnya, Al-Quran surah Luqman ayat 14 ayat 15. Itu dalil dalam Al-Quran. Memang Islam itu memegang akidah itu sangat luar biasa. Islam begitu datang, Rasulullah mengajarkan tentang akidah, itu 13 tahun lamanya. Hanya untuk menghantarkan manusia paham dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan matanya, dengan hidungnya, dengan telinganya, dengan jasadnya, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu 13 tahun Rasulullah gembleng itu sahabat-sahabatnya. Nah, kita umat Islam jangan disentuh akidahnya. Islam itu sangat cinta, sangat sayang kepada saudara-saudara Kristen. Cinta sekali. Sampai-sampai pada masa penjajahan, Belanda berhasil diusir. Yang membersihkan rumah ibadahnya orang Kristen itu mayoritas Islam. Gereja-gereja yang ditinggalkan oleh Belanda itu dibersihkan oleh umat Islam untuk ditempati saudara-saudaranya Kristen untuk ibadah. Umat Islam tidak ada pernah membantah, umat Islam tidak pernah membantai orang penganut agama lain tanpa alasan, itu nggak boleh. Begitu juga umat Islam mau diperlakukan sama. Kita saling menghargai akidah, meskipun orang tua, meskipun anak. Itu harus seperti itu. Agamamu agamaku, serumah kita. Jumat saya ke masjid, Minggu kalian ke gereja. Tapi jangan saling mengganggu akidah. Iya, kemarin kan kau itu jangan kan ikut-ikut ajaran teroris. Terus aku bilang kan, justru aku itu hidup sama kayak Yesus loh, mak, tak gituin. Terus kan dia kan bawa Matius 28:18 tuh, Bang Juma, yang apa namanya, Yesus itu udah diberi kuasa di surga dan di bumi, kayak gitu kan. Nah, sekarang mana kuasanya Yesus? Nah, terus aku bilang lagi, aku nggak mau loh ma diusir sama Yesus, malahan nanti kalau aku mati terus dibangkitkan lagi, nanti aku dihisap, aku nggak mau loh. Aku bacain lah itu Bible-nya itu di Matius 7:21-23 itu kan Bang Zuma kan. Kalau sampaikan aja gini deh, kalau Tuhan sampaikan gini, kalau Tuhan itu bisa jadi manusia, maka 1000 kali dalam sehari Tuhan itu turun dari langit. Setelah dia datang ke Jepang, Tuhan Yesus datang ke Jepang, Tuhan Yesus datang ke Indonesia. Terjadwal kita. Terjadwal. Anak-anakku yang ada di Indonesia, ya paman, bapak besok berangkat ke Amerika. Ya paman, itu kalau Tuhan itu bisa jadi manusia itu kayak gitu. Dia turun, begitu COVID disembuhkannya semua orang di rumah sakit itu. Dan kalau Tuhan seperti konsepnya ibu Anda, ibu Adinda ini, maka Tuhan sekali lagi saya katakan, pagi ada di Makassar, sore ada di Jepang, mungkin subuh ada di Jakarta dan seterusnya. Andai bisa jadi manusia. Itu kemarin waktu di toko, aku kan dilempar sama patung kucing itu. Untung aku nggak dilempar sama patung Yesus. Kalau aku dilempar sama patung Yesus, matilah aku. Besar kali kan itu patung Yesus. Ya kayak gitu jadinya. Dan kalau Tuhan itu bisa jadi manusia dan nebus dosa, maka ketika kemudian kemaksiatan kembali muncul di dunia ini, turun lagi Tuhan, mati lagi dia disalib. Iya kan? Benar nggak? Kan dia bisa jadi manusia untuk nebus dosa. Nah sekarang sudah banyak lagi dosa nih. Ya turun lagi, mati lagi. Kan begitu.
Masa ada Tuhan turun ke bumi, kemudian dia gagal mengkristenkan Yerusalem? Gagal dong. Jadi sampaikan ke ibu kita ya, silakan ibu beragama dengan keyakinan ibu. Saya tidak ganggu. Ini pilihan saya. Negara kita menjamin setiap pemeluknya, setiap penduduknya untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Gak boleh dipaksa. Gak boleh dipaksa. Lain cerita kalau Dinda ini masih di bawah 17 tahun. Kalau sudah di atas 17 tahun, orang memilih itu hak, tidak bisa diganggu gugat. Gak bisa. Jangan karena begitu sayangnya sampai melanggar hukum. Jangan. Jadi kita harus saling menghargai. Nah sekarang Dinda J ini kan tahu agama yang benar itu Islam. Ada nggak kemudian Dinda ini memaksa ibu, ayo masuk Islam, pokoknya nggak boleh nggak masuk Islam. Kalau enggak, ku kasih makan ayam. Kan enggak kan? Enggak bang. Enggak. Padahal Dinda J ini menemukan kebenaran. Kalau Islam itu radikal, maka Dinda J mengamuk dalam rumah. Pokoknya semua simbol-simbol Kristen hapus di rumah ini. Gak boleh ada lagi. Gak ada. Kristen itu agama sesat. Andai saja Islam itu mengajarkan Dinda J ini teroris. Buktinya justru beliau ini yang dihantam di rumah. Mana yang teroris sebenarnya? Mana yang teroris? Ya dialah. Nah, makanya agama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya agama itu pendalamannya harus akal. Supaya anak-anak kita itu memegang akidahnya kuat. Nah, coba lihat, ada nggak kemudian orang yang belajar Quran murtad? Nggak ada. Nggak ada. Orang yang banyak mu'alaf itu orang yang belajar Bible. Kebalik. Kayak mana nonotku mau sembuh tidak besar-besar ini, tambah besar nggak sembuh-sembuh, dipijatnya udah 2 kali 3 kali kan. Kenapa harus sasarannya itu sih? Soalnya ya itu kan nggak boleh sunat, aku sembunyi-sembunyi kan aku sunat itu bang. Loh, gimana ceritanya nggak boleh sunat? Suruh baca suruh baca Kejadian 17 nomor 14. Orang yang tidak bersunat itu diperintahkan untuk dibunuh. Baca Yesaya 52. Orang yang tidak sunat tidak boleh masuk ke bait suci. Baca Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak bersunat, Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke kota suci. Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak sunat tidak boleh masuk ke bait suci. Wahyu 21 27. Orang yang tidak sunat tidak boleh masuk surga. Suruh mama baca. Itu dalil itu. Tidak bisa masuk surga orang yang tidak bersunat. Wahyu 21-27. Tidak bisa masuk rumah ibadah orang yang tidak bersunat. Yeskel 44 nomor 9. Tidak boleh orang masuk ke Yerusalem baru kalau tidak bersunat. Yesaya 52 nomor 1. Mau kemana perginya kalau tidak bersunat? Mau kemana? Yesus datang kepada domba. Dombanya bersunat semua. Tidak bisa masuk ke dalam gabungan domba-domba Yerusalem kalau tidak bersunat. Itu jadikan sebagai serigala nyamar domba. Islam bertemu dengan Bani Israel, domba Israel. Ya, tes Bang Zuma, suaranya putus-putus. Oh ya, signalnya merah ya. Ustadz Romi tadi mana? Naik kembali Ustadz Romi. Itu signal Jadi, Bang Zuma. saya yang undang beliau itu, Ustadz Romi itu. Siap, silakan naik kembali Ustadz. Beliau itu di Palembang. Gitu loh. Ustadz Romi naik lagi. Jadi moderator mungkin nggak kenal gitu. Bang Zuma kena report pula lagi, aduh. Cuma emang aku juga salah sih Bang Handi. Mana Ustadz Romi? Aku sebenarnya bentar deh. Signal Kanda, signal. Kurunda signal. Aku yang bersunat, aku pula kau tombak.
Tidak sih Bang Zuma, cuman aku juga salah juga sih. Kemarin kan aku kasih tahu. Kan aku juga dapat kebenaran kan nggak secara instan Cah itu. Cuman aku kemarin bilang kan, ada 2 Yesus di situ, Mak. Aku bilang Cah itu kan. Bagus. Aku bilang Cah itu kan. Kalau Mama nak ngikut Yesus, Yesus yang mana dulu, Mak? Yesus anaknya Bunda Maria manusia suci, dia utusan, atau yang mana? Atau Yesus versi Paulus, Mak? Aku bilang Cah itu kan. Aku bawa juga. Aku kasih tahu lah itu dia di dalam Bible itu ayat-ayatnya Cah itu. Mama buat ini, Mama bawa itu. Itu ditulis kapan, Mak, kitab itu? Aku bilang Cah itu kan udah. Nanti Mama kalau udah ngikutin justru tidak mengikuti Yesus, itu nanti Mama diusir loh. Aku udah bilang Cah itu, Bang. Wah, marahlah dia. Aku juga salah sih soalnya. Maksudnya enggak pelan-pelan. Mama itu loh, aku bilang kan, Mama itu loh, itu Bapak katanya kan, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, 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 aku sampai bilang Cah itu kan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah hanyalah mereka yang melakukan keinginan Bapakku yang di surga. Nah, aku nggak mau loh, Mak, nggak mengikuti keinginan Bapakku. Kalau kita, Mak, tetap di Kristen, berarti Bapak kita itu Bapak Paulus, Mak, bukan Bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bilang Cah itu kan. Gitu, marah lah dia, sesat ya, gitulah ya, aku juga salah sih. Ya sudah benar itu deh. Intinya jangan mau menyembah manusia, itu intinya. Ya aku juga bawa itu kemarin kasih tahu kan, Galatia 3:13 juga. Aku nggak mau loh, itu kan di situ kan terkutuk. Siapa mah yang terkutuk? Aku bilang Cah itu. Marah loh. Kali kelakuannya. Bang J. Ntar dulu saya simpulkan dulu ya kelakuannya ya. Jadi mualaf ini memang rata-rata mengalami perlakuan tidak baik dari orang terdekat dia, termasuk keluarga dan orang tua. Jadi saya tadi ada 6 item ini diinjak alat kelaminnya sejak dia mualaf ya. Baca selawat digampar, dipaksa makan babi, dipaksa ke gereja, dilarang sholat, merobek buku panduan sholat. Ini kok perlakuannya sudah kayak teroris banget ini gitu loh. Lempar Anda satu lagi ya. Dilempar kucing, patung kucing. Dilempar apa? Dilempar patung kucing. Dilempar patung kucing. Iya, tadi dia sebut tadi. Patung kucing, Jay. Itu loh, Bang. Iya, yang tangannya manggil-manggil itu dengan kalau di toko. Tangannya goyang-goyang. Oke, dilempar patung merah kucing. itu loh. Dia paham. Ada 7 loh ini. Ini kayak teroris gitu loh. Cuman kan memang itu mungkin bentuk sayang atau kasihnya seorang orang tua yang memang kecewa Cah itu, Bang Andi. Cuman kan aku juga udah tidak mau lagi lah. Aku sampai bilang loh Bang Andi, aku udah sajiin loh yang dari Bang Zuma itu di Yohanes 8:44 tuh. Berarti apa itu? Iblislah yang menjadi bapakmu gitu kan Bang Zuma ya. Dan kamu ingin melakukan kehendak, keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran itu kan. Kebenaran. Nah, betul. Aku udah hafal ayat-ayat itu, bahkan periodisasinya pun aku sudah tulis sampai hafal loh di otakku itu. Memang bukan ini loh, bukan Yesus yang asli yang disembahkan begitu. Aku sudah menemukan kebenaran itu. Aku kalau nggak mempelajari Bibelku, nggak mungkin lah aku mau syahadat. Aku syahadat bukan karena aku belajar Al-Quran, 0. Tapi karena aku belajar Bibelku. Orang di Bibel sendiri kok yang bilang Cah itu. Kayak mana lah? Bang J. Iya. Bang J. Ya ngomong aja Bang, ngomong aja. Oh ya, maaf ya Bang J, sebelumnya saya mencoba memasuki ranah persoalan Bang J. Ya, saya rasa memang Bang J sudah dewasa, bebas menentukan pilihan dan itu memang dilindungi oleh HAM undang-undang. Nah, saya rasa persoalannya Bang J ini perlu memang diselesaikan secara kekeluargaan Bang J. Nah, mungkin sebelum Bang J untuk memilih untuk pindah, itu mungkin Bang J melangkahi pihak keluarga. Nah, bagi saya memang tidak boleh kita melangkahi pihak keluarga karena di sana banyak perasaan-perasaan. Nah, perasaan-perasaan keluarga itulah tersentuh, makanya terjadi hal-hal yang melanggar hukum. Nah, saya rasa mungkin Bang J tolonglah selesaikan secara kekeluargaan. Itu saja pada inti yang mau saya sampaikan biar clear semua. Abang Kristen kah? Iya, Kristen.
Tapi saya objektif dalam berpikir. Iya. Iya, tadi nggak mau membawa ranah keluarga ke forum ini sih Bang. Cuma kan tadi aku lagi online terus ada mama gitu aja, nggak ada niatan mau bawa ke sini enggak sama sekali sih. Itu aja. Kalau yoga, Anda mengalami apa yoga sejak memeluk Islam? Kalau yoga apa yang Anda alami? Seperti Jaika? Yoga menjauh kali ya? Iya bang. Ya, kalau Anda sendiri apa yang Anda alami? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, dia yoga apa yang Anda alami? Oh iya. Kalau kejadian sama seperti CJ ini ya hampir sama lah kan, cuman ada berbeda kasus lah kan. Kalau CJ kan sampai di nonotnya sampai nggak berfungsi kan. Kalau aku sunatnya itu nggak dipermasalahkan, yang sunat itu kan yang dipermasalahkan itu cuman cuman kayak keimanan tadi kan itu yang dipermasalahkan gitu. Kalau Bang J kan nonotnya kan dipukul tuh. Kalau aku dipukul kayak gitu nggak sampai lah gitu kan. Cuman kalau mamaku itu memukul-mukul nggak mau, deh paling keluarga aku lah, abang-abangku ditumbuk gigiku sampai berdarah kan. Nah itunya yang terjadi dalam diriku. Kalau dibakar itu yang dibakar ayat untuk ngaji itu kan buku tuntunan buku itu? sholat. Iya. Tuntunan sholat. Iya, dibakar itu sama sejadah itu sudah pastikan dibakar, dan 2 kali itu dibakar sama mereka gitu. Tapi kalau yang parah kayak CJ yang sampai dipukul nonot ini nggak ada terjadi sama aku. Oh, jangan bilang nonotku nggak berfungsi loh yoga. Nonotku masih berfungsi, cuman belum bisa digunakan. Cak itu baru. Ya itulah kan dipijak dia kan nggak berfungsi, payah berfungsi ini itu. Udah. Masa depan lo itu Bang J. Artinya yoga ini mengalami hal yang kurang lebih sama ya. Ya udah, apa-apa itu aja sih. Iya, siap. Bang Zuma, mantap. Itulah teman-teman Kristen Anda dengarkan. Sedangkan banyak ada kok orang yang murtad. Si Udin murtad itu nggak diapa-apain sama orang tuanya. Banyak yang murtad juga nggak diapa-apain. Banyak keluhan masuk sama kita, orang tuanya nggak pernah kekerasan sama anaknya begitu. Bahkan lebih didekatin, dia silaturahmi yang baik begitu. Akhirnya anaknya kembali lagi. Kok ini kebalik banget ya gitu. Semua itu tergantung dari karakter keluarga. Aduh. Ini si Jai ini kalau mau pisum ini, kalau si Jai ini dia mau bawa ke ranah hukum, ya masuk ini barang. Tergantung si Jai aja sih. Si Jai kalau mau bawa ke ranah hukum, ya selesai sudah. Tinggal pisum aja udah. Enggak Bang Handi, kasihanlah mama Bang Handi. Siapa tahu kan pelan-pelan nanti aku ngelihat, kalau aku kan katanya kan agama sebelumku kan kasih. Justru aku mau mengajarkan bagaimana saya mendapatkan ajaran kasih itu kan. Mana tahu kan nanti aku pelan-pelan tetap aku sayangi, tetap aku lakukan kegiatan sebagai seorang muslim. Mana tahu kan nanti hatinya luluh, minta doanya aja Bang Handi. Mana tahu kan ikut juga Bang Handi kayak gitu. Tapi aku nggak mau visum begitu. Kasihan juga. Betul itu, betul. Aku nggak mau apapun yang dilakukan oleh mamaku, yaitu dia mamaku. Dia gini Bang, banyak dipertimbangkan itu Bang. Seperti yang dialami si J ini sama sepertiku sama dipertimbangkan. Di satu sisi kan keluarga, pahamnya aku J, pertimbanganmu kan. Cuman gini loh J, kau harus antisipasi juga J kayak aku ini J. Maksudnya itu kan kau kasihlah alamatmu kan. Jadi kalau ada apa-apa terjadi sama kita, bisa mereka membantu gitu loh maksudku J. Iya, aku tahu yoga. Cuma ini yoga sekecewa-kecewanya orang tua. Hanya omong aja sih. Kau juga kan mau dibunuh misalkan kayak gitu. Nggak mungkin lah mereka itu mau ngebunuh kita. Mana ada mereka mau ngebunuh kita? Agama kasih masa ngebunuh kan? Nggak mungkin lah itu. Kayak gitu kan. Kita tunjukkan aja ajaran kasihnya. Memang sekarang masih canggung, tapi kan pelan pasti juga orang akan ternyata kayak gini yo kan itu. Jadi kita tunjukin aja kayak mana sih sebenarnya ajaran Islam ini yang katanya teroris. Mana ada aku buat rakit bom? Enggak ada lah.
Mana ada? Nggak ada lah itu. Agama teroris. Ini tadi netizen dibawa langsung aku yang salah. Ini kalau sesuai dengan hukum yang berlaku, kalau si J mau melakukan itu, ini masuk ranah hukum. Masuk. Tapi si J tidak melakukannya karena dia masih sayang sama orang tuanya. Itu loh. Netizen kok suka mengadili orang ya? Masya Allah. Lanjut. Sampai kapan nonot mau dipukul kayak gitu kan? Ya udah, jangan kau minta dipukul lagi. Tambah besar nonot kulo, udah besar kan. Bukan kayak gitu loh kan. Cukup udah ini, udah cukup. Oh ya udahlah. Udah, jangan dibahas lagi nonot. Urusan nonot di belakang aja. Kita yang lain aja. Ya, Bang Zuma. Iya, adik-adik kita silakan Bang. Ya, yang pada intinya kemudian betul lakukan aja pengabdian kepada orang tua. Jadilah Islam yang benar. Jangan juga ibadah karena pada Allah saja. Apapun yang terjadi, bismillah. Ya, jangan mau pamer, ria. Ini loh saya sopan, sekarang bicaranya bagus, jalan saya begini. Jangan. Itu enggak Islam. Yang betul itu adalah benar-benar mendalami Islam dengan baik. Belajar akhlakul karimah. Beli buku akhlakul karimah di Islam. Pelajari itu. Beli sirah nabawiyah. Baca baik-baik pelan-pelan. Dalami itu. Pelajari tata cara sholat yang lengkap seperti apa. Selama orang tua belum membunuh dan tidak mengancam kemudian secara kontinu setiap saat mengganggu akidah, jalankan aja hidup berdampingan, silakan. Tapi kalau ada apa-apa ingat, dirimu itu Islam. Islam itu seibarat satu tubuh. Islam itu begitu. Suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas. Saban hari besok ada terjadi samamu, jangan salahkan umat Islam kalau datang ke rumah. Karena Islam itu begitu. Islam itu satu tubuh. Ketika tubuh yang lain sakit, maka seluruh tubuh yang lain pun merasakan. Pernah nggak ada orang sakit gigi bisa nyenyak tidur? Nggak bisa. Semua akan merasakan. Itulah Islam. Makanya hati-hati. Bersinggungan dengan Islam secara akidah, hati-hati. Karena Islam itu jihad, agama berjuang dia. Gak bisa disentuh. Islam itu agama rahmat. Islam itu agama kasih sayang. Jangan pernah disentuh. Islam itu cukup menyayangi kita. Kita hidup minoritas, kita disayangi sama umat Islam. Cobalah berpikir rasional. Presiden kita udah berapa orang? Islam semuanya kan? Ada nggak dia melakukan intimidasi kepada minoritas? Tak ada. Diperlakukan sama semuanya. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, nggak ada itu. Kalau memang ada di dalam Islam itu melakukan intimidasi terhadap agama lain, maka saudara-saudara sudah merasakan sebagai umat minoritas. Kan tidak ada. Itu cerminan bahwa agama Islam itu bukan agama semena-mena. Jadi silakan Dinda J, silakan hidup bersama orang tua. Kamu harus memperlakukan orang tua kita itu dengan baik. Al-Quran menjelaskan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya. Dengan cara apa? Ma'rufa. Dengan cara ma'ruf. Ya, bergaullah dengan keluargamu, dengan kedua orang tuamu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tapi kalau adik ini sudah nggak tahan, akidahnya senantiasa selalu mau dihancurkan, tinggalkan rumah itu. Tinggalkan. Siap Makassar menampung Anda. Sini, di atas gunung. Banyak teman di atas itu. Banyak kera liar, monyet liar di atas gunung bisa jadi teman. Lebih baik berteman sama binatang-binatang piaraan yang tidak mencelakai akidah daripada hidup serumah dengan keluarga, dengan darah daging kita sendiri, tetapi mereka ingin membinasakan kita di kehidupan berikutnya. Jangan mau. Jangan mau. Akidah harus kita pegang teguh.
Ya, innal ladzina qalu rabbunallah, barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, lalu mereka istiqamah, Allah mengatakan, beritakanlah kepada mereka kabar gembira tentang surga, maka mereka akan kami masukkan ke dalam jannah. Bil jannah, kata Allah. Itu Quran. Ya, sesayang-sayangnya kita sama orang tua, sayang-sayangnya kita kepada anak, kita meninggal paling seminggu, sebulan, 2 bulan meneteskan air mata. Setelah itu ya paling doa, ingat. Jadi yang mampu menyelamatkan kita itu adalah diri kita sendiri, akidah kita yang menyelamatkan. Maka kita harus tunduk kepada akidah yang kita pegang sekarang ini. Begitu juga pesan saya nih sebagai ketua pembina pembina apologet Islam Indonesia, dan juga sebagai ketua umum Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Saya mengingatkan nih kepada adik-adik Kristen, supaya kalian itu tidak goyah. Pelajari Biblemu dengan secara seksama, dengan teliti, dengan rutin, rajin. Pelajari Bible itu. Disitulah kebenaran itu. Kamu belajar tentang Bible, tapi dengan akal. Jangan cuman ke gereja tok, jangan cuman sekolah minggu tok. Baca Bible itu, dalami baik-baik. Apa sih di dalam Bible ini? Baca, jangan cuma mendengarkan ajaran kasih, nyanyi-nyanyi, Yesus Tuhan menyelamatkan kita, juru selamat kita, juru selamat itu aja terus. Pelajari Bible. Di situ ada kebenaran yang akan mengungkap sebenarnya itu apa yang harus Anda lakukan. Nggak perlu belajar Quran dulu, nggak perlu belajar Quran. Pelajari Biblemu supaya kamu tidak goyah untuk menerima Islam. Pelajari Bible, dalami Bible. Jangan cuma dengarkan orang tua. Cuman mendengarkan ajaran nenek moyang, ikut-ikutan ke gereja, nggak ngerti apa maksudnya, cuman nyanyi-nyanyi doang. Jangan, pelajari Bible. Ini nasihat dari saya, Zulkifli M. Abbas, pembina kemudian dari Apologet Islam Indonesia, meminta kepada generasi muda Kristen, beli Bible, pelajari Bible, di sela-sela waktu kalian ada, buka Bible Anda, pelajari baik-baik, utamanya perjanjian lama dan utamanya perjanjian baru. Pelajari di situ. Kitab Wahyu itu dalami baik-baik. Apa sih di kitab Wahyu ini? Pelajari baik-baik itu. Nanti Anda akan dihantarkan kemudian untuk sampai kepada kebenaran. Berdoa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan. Gak usah Tuhan mana, gak usah Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, gak usah. Niatkan aja, ya Tuhan, penciptaku yang menciptakan alam semesta ini, berikan petunjuk kepada aku. Aku ingin belajar Bible ini. Enggak usah kau sebut Yesus, enggak usah. Jangan, kepada Tuhan aja. Wahai Tuhan yang maha melihat, yang maha mendengar, tunjukkanlah kebenaran-Mu. Aku ingin mendalami kitab ini. Dalami. Selalu berdoa kayak gitu. Enggak usah sebut nama Tuhan, enggak usah. Karena Tuhan itu melihat, Tuhan itu mendengar. Siapapun Tuhan yang benar dan hakikatnya benar, pasti mendengar, pasti melihat. Baca, pelajari Bible pelan-pelan. Ya, pelajari. Pelajari Bible. Tapi tolak ukur menelaahnya adalah akal. Bukan dogma lagi, bukan doktrin lagi. Kalau mau doktrin ke gereja. Tapi kalau Anda belajar sendiri, belajar. Pelajari Bible dimanapun Anda berada. Ada sela waktu, buka Bible. Udah Zuma, cukup. Pelajari itu baik-baik. Udah turunkan. Iblis. Kenapa? Saya nyuruh orang baca Bible kok iblis? Saya nggak suruh baca Quran loh. Saya suruh baca Bible. Baca Bible baik-baik. Toh selama ini kalian tidak baca kan? Jujur aja. Iya Bang Suma, saya nggak baca. Saya cuma dengar-dengar dari pendeta. Berhenti yang kayak gitu, berhenti. Yang sekarang Anda lakukan adalah sebagai generasi muda yang hebat, generasi Kristen yang top, pelajari Bible baik-baik, pelan-pelan, selembar demi selembar Anda baca, Anda selami, Anda pikirkan, Anda renungkan. Minta doa kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi. Minta kepada hakikat itu. Setelah Anda menguasai, datang ke sini kita berdiskusi. Gitu.
bantah kami apologet Islam dengan materi-materi yang Anda dapat. Saya jamin Anda akan dimenangkan, disenangkan, Anda akan dimerdekakan. Tengok aja bagaimana Bang Jai belajar Bible, dia pelajari pelan-pelan. Nah cuman kena ujian dia, karena barang yang paling berharga jadi gepeng sekarang ini. Nanti bawa ke bengkel aja deh untuk diperbaiki. Nanti di Diko di sana untuk yang bengkok-bengkok itu diluruskan lagi. Gak usah khawatir. Gitu ya. Jadi senjatanya Jay sekarang besar. Jay? Besar. Paman, besar paman. Jangan khawatir. Bagaimanapun besarnya seorang laki-laki dan sekecil apapun seorang perempuan, dia mampu menelan laki-laki sebesar apapun laki-laki tersebut. Jadi kamu gak usah khawatir. Ya. Oke? Khusyuk aja beribadah. Sebesar apapun seorang laki-laki, sekecil apapun seorang wanita, dia mampu menelan laki-laki. Ingatlah itu nanti. Nanti kalau ketemu dengan perempuan, baru kau bilang, benar juga kata Bang Suma, ya. Istri saya kecil, pendek, tapi kok bisa telan saya juga, kayak gitunya. Jadi nggak usah khawatir, jangan kau pikirkan itu. Kalau perlu mama injak lagi dong, biar lebih besar. Banyak orang yang pijak lagi cukup, aduh udah cekut-cekut lino. Banyak orang di barat mau besarkan itunya susah. Nah, kamu spontan, gratis lagi nggak bayar. Ada itu yang melakukan suntik segala macam untuk kasih besar itunya, si Ucok. Nggak besar-besarnya, malah tambah loyo. Nah, kamu spontan dipijak dengan pijakan surga di telapak kaki ibu, wah, membesar dia. Ini saya sudah mikir-mikir ini, saya udah mikir, jangan-jangan yoga juga mikir kayak gitu. Mama injak aku juga dong. Iya Yok, gitu juga Yok. Nggak ada aku, nggak ada mamaku minjak. Kirain nggak apa-apa, kirain kata mamaku. Mama pijak aku juga dong, ma. Aku juga ingin besar. Kayak gini kata mamaku kan. Kenapa kau sunat, kata mamaku gitu kan sebelumnya. Nggak apa-apa mak untuk buang-buangkan nasi-nasinya. Oh kayak gitu, nggak apa-apa sama mamaku. Nggak sampai diinjak kayak gitu karena Ucokmu makan juga rupanya. Kalau kau makan, kok ada nasi-nasinya? Karena gini loh Gurunda, apa kan kan di Kristen kan memang ada itu bolehnya sunat kan, nggak ada permasalahannya gitu loh. Iya. Ya gitu ya, Dinda Jaya, nggak usah dikhawatirkan. Dan juga teman-teman muda Kristen, silakan adik-adikku pelajari Bible Anda baik-baik. Jangan malas belajar Bible. Ketika pendeta memberikan sebuah data, mereka khotbah, catat, habis itu pelajarin baik-baik. Dan satu pesan lagi, ketahuilah bahwa firman Tuhan itu tidak bisa direvisi dan dikoreksi. Itu dulu, pikirkan itu baik-baik di renung hati, bahwa firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, tidak bisa direvisi, apalagi yang koreksi dan yang merevisinya adalah manusia. Sementara kitab Anda, hampir setiap episode ada revisi dan ada koreksi. Kalau menurut saya, itu sudah bukan disebut kitab suci, karena sudah mampu dikoreksi oleh manusia. Artinya, ada sebuah kitab yang dikoreksi oleh manusia sama dengan manusia sedang mengoreksi Tuhan. Apakah pantas perkataan-perkataan Tuhan dikoreksi oleh manusia? Atau jangan-jangan kitab Anda bukan firman Tuhan? Saya kira begitu ya. Adik-adik sekalian, saya pamit sejenak untuk ibadah. Di sini waktu asar 10 menit, 15 menit kita kembali lagi. Silakan. Ya, Bang Jip, monitor Bang Jip. Monitor, abang. Ya, ada saya di sini. Aduh, gara-gara sering nutup mata ini. Silakan Dida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diambil alih deh, silakan. Oke, saya pamit juga. Terima kasih Bang Suraya telah menjawab pertanyaan. Makasih. Iya. Bang, oh, iya. Ini ada data yang Anda pertanyakan tadi soal data apa itu? Soal oh, boleh. Silakan disimak baik-baik ya. Iya, jadi tadi abang nanya bukti arkeologi ya.
Ya. Bukti evidence konkretnya kan. Jadi jawaban Bang Zuma itu benar soal Al-Quran. Pertama pelafalan. Saya ada contoh orang yang memang udah hafiz dan dia punya sanadnya, punya ijazahnya, dan itu sanadnya langsung ke Rasulullah. Tapi kalau soal manuskrip, ini ada catatan pribadi saya, tapi nanti saya akan koneksiin langsung dengan carbon dating. Kalau abang tahu carbon dating, itu cara perhitungan untuk umur sebuah kertas. Jadi saya ada timeline di sini bang. Di sini Rasulullah lahir tahun 571. Ayat pertama Revelations itu di tahun 610 dan beliau meninggal di 632. Nah di sini ada beberapa manuskrip. Kalau di Islam, kalau di Al-Quran itu namanya mushaf, tapi abang mungkin papirus atau kodeks. Nah ini saya contohin ya bang ya, kita ingat ya, DAM 0127. Jadi kalau abang buka, ini abang bisa buka langsung islamicawareness.org. Di sini ada Quranic manuskrip, dan di sini ada radiocarbon 14, dating of the manuscript of the Quran. Di sini ada beberapa manuskrip Al-Quran. Nah ini cara carbon dating ya. Carbon dating ini pembusukan kertas. Nah ini salah satu contohnya, Kodeks Sana'ai. Nah ini manuskripnya. Ini berisikan dari Al-Baqarah ayat 246 sampai, nah di sini ditulisnya mid first century of Hijrah. Mid first century ini berarti 620 ke 630 ya. Nah setelah di manuskripnya di carbon dating, ini dikasih tahu bahwa 95% probability of belonging to the period between 578 ke 669. Kertas dan inknya. Berarti masuk ke sini bang. Jadi waktu ini ditulis, itu zaman waktu Rasulullah masih dalam zaman range antara beliau menerima wahyu pertama dan terakhir sampai beliau meninggal. Dan ini terus manuskrip ini manuskrip sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatnya. Ini yang kedua, ini 543 ke 643 dengan probability 95%. Habis itu baru Birmingham, ini 568 ke 564, 645 95,4%, dan seterusnya. Nah, jadi begitu Rasulullah meninggal di 632, ada ribuan sahabat yang memang, ribuan pengikut beliau yang memang udah hafal Al-Quran. Di bulan Desember tahun 632, begitu Rasulullah meninggal, ada perang Yamamah namanya. Jadi Abu Bakar, Umar ibnu Khattab, Utsman bin Affan ini mengumpulkan Al-Qurannya dan mengkitabkannya, dikumpulkan menjadi yang sudah dikitabkan. Nah di sini alhamdulillahnya, contoh ya yang ini kalau kita balik. Nah ini contohnya yang ada di Tokapi Museum. Ini yang tadi saya tunjukin ya. Yang itu. Yang ini bang, kalau abang lihat, ini di abad yang sama ya. Nah, abang bisa lihat ini sama nggak? Bang Ehem? Iya. Saya lagi nyimak. Ya, sama kan ya. Nah, yang ini saya punya scanannya ada 822 halaman bang. Jadi saya punya scan kopinya, ada dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai 114 surat. Nah ini Al-Quran yang kita di abad yang sama. Nah kalau kita mau cocokin, saya buka Al-Quran yang online sekarang ya. Di sini kita coba aja surat-surat pendeknya 110. Ini saya zoom. Habis itu saya buka di sini juga 110. Nah, ini saya pakai tongkat senggokongan ini. Bismillahirrahmanirrahim.
ja'a nasrullah. Idza ja'a nasrullah hi wal fath. Hi wal fath. Dan terus waro dan seterusnya. Jadi ya, kita bisa verifikasi dengan manuskrip-manuskrip yang seabad dengan Rasulullahnya. Kalau abang lebih fasih lagi Arabnya, abang bisa ke manuskrip-manuskrip sahabat-sahabatnya. Kita bisa verifikasi semua, bang. Di luar hafalan ya, bang ya. Ini secondary. Ini bukan primer. Primer itu hafalannya. Begitu, abangku, untuk transmisi ayat Al-Quran. Mudah-mudahan menjelaskan ya, bang ya. Bang Ehem. Oke, terima kasih. Kalau prasastinya gimana itu ya, bang? Apanya, bang? Apa ada aja? Apanya? Prasastinya. Prasasti? Kitabnya? Ya. Apa Kitabnya ada ini, bang. ya? Ada. Nih, saya tunjukin lagi. Oh. Ini yang tadi saya tunjukin. Ini ada di Tokapi Museum dan ini tersebar di beberapa negara. Jadi contoh The Quran of Uthman ini di Samarkand, Uzbekistan. Nih kita buka. Habis ini itu tadi yang saya bacain, Uthman at Tokapi Museum, yang saya ada scanannya. Habis itu ada di Turki juga, ada Istanbul. Habis itu Saint Petersburg juga ada, Rusia. Jadi waktu itu Uthman waktu menyalinnya itu dikirim ke 5 daerah. Nah ini ada semua. Ini yang bukan ini sahabat. Ini yang di Uzbekistan. Nih. Ini yang tadi saya baca, yang di Tokapi. Habis itu ini yang di Istanbul, Turki. Habis itu ini yang di Uzbekistan. Dan agak banyak sih. Tapi ada yang paling berat itu sampai 80 kilo, 40 kilo gitu, bentar. Nah ini yang paling berat nih. Ini Egypt, Kairo juga. Ini beratnya sampai sebentar. Nah, bukan. Nih. Weight 80 kilo. Nih. Jadi dan kalau ada fitnahan bilang, ini Al-Quran Uthman. Kita ada Al-Quran juga yang dari Ali bin Abu Thalib. Ini menantu dan anak angkat langsung. Begitu, abangku. Waduh. Gimana ini? Kenapa keluar dari aplikasi Bang Ehem? Ini, ilmu gratis baru. Ini tanpa perpuluhan loh. Gratis bang ini ilmu. Bagus masuknya ya. Ya bang, Bang Gibrin. Ya, kalau demikian begitu urutan sejarahnya dan itu ada prasasti kitab sucinya. Nah, bagaimana bukan prasasti ya bangku. Prasasti itu statute, bukan prasasti. Ya. Itu. Oke. Nah, bagaimana membuktikan arkeologi secara langsung yang mendukung kisah-kisah Al-Quran, misalnya seperti mujizat atau kejadian supranatural? Nah, ini kalau dari saya bang ya, kita harus menarik garis lurus di mana kita pisahkan antara keimanan, dengan yang kita bisa selidiki atau pelajari. Yang saya tunjukkan barusan, yang kita bisa selidiki dan kita pelajari. Tapi kalau soal mukjizat, saya bisa melakukan mirroring. Di mana bukti bahwa Lazarus bangun atau bangkit dari kubur atau bangkit dari kematian. Itu soal keimanan, di mana Nabi Enoh diangkat ke langit atau Nabi Idris diangkat ke langit. Itu soal keimanan. Kita nggak bisa membuktikan soal keimanan seperti itu karena kita nggak bisa buktikan itu.
Itu nomor satu. Tapi kalau soal fakta, ini soal fakta aja ya Bang ya. Saya bisa tunjukin Abang sekarang bagaimana Al-Quran diakui oleh, ya ini saya tunjukin aja langsung. Ini dari situs web resmi pemerintah Amerika Serikat. PMC, CNB, NLM nih .gov. .gov ini berarti .government ya, pemerintah punya. Di sini di National Library of Medicine, dari medicine mereka punya. Mereka membahas soal human embryology and the Holy Quran, an overview. Jadi mereka membahas bagaimana, ini papernya lumayan agak panjang. Tapi kita langsung ke conclusions-nya aja. Conclusions itu apa sih? Kesimpulan. Saya bacain kesimpulannya aja. Ini dari website Medicine Amerika ya. Al-Quran berisi gambaran komprehensif tentang perkembangan manusia. Tidak ada catatan perkembangan manusia yang jelas dan lengkap seperti klasifikasi, terminologi, dan deskripsi yang ada sebelumnya. Pengetahuan ini datang kepada kita di zaman ketika belum ada mikroskop, belum ada kaca objek, belum ada bahan pengikat atau alat apapun lainnya. Loh, keputus. Tadi sampai mana? Belum ada bahan pengikat atau alat apapun lainnya. Dan terlebih lagi, uraian ini diriwayatkan oleh seorang yang buta huruf. Siapa yang akan mengungkapkannya informasi kepada kecuali sang pencipta itu sendiri. Jadi dari medicine, dari yang notabene-nya agama atau negara yang tidak muslim, ini sudah mengakui bahwa beberapa fakta yang memang miracles. Jadi ini salah satu mukjizat yang saya bisa tunjukkan ke Abang sekarang. Tapi kalau ditanya balik kan Abang belum tentu bisa jawab. Oke, gimana itu Bang? Oke Bang. Nah, tapi kan ini sekarang zaman modern di mana semua sudah canggih, serba canggih. Nah, kenapa tidak melakukan penelitian kesamaan-samaan yang ada terkisah dalam Al-Quran itu, Bang? Maksudnya Bang? Itu yang kan tadi kesimpulan. Kan tadi kesimpulannya bahwa di saat itu belum ada penemuan-penemuan apa dan segala macam tentang mujizat kan. Nah, sekarang perkembangan sudah canggih, alat-alat sudah canggih. Apakah ada yang mencoba memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang untuk kembali ke kisah-kisah itu untuk menelitinya? Iya, sampai sekarang dari segi sains, dari segi biologi, dari segi astronomi, dari segi bukan geografi, apa yang kedalaman ini, paleontologi, itu belum ada yang membantah Al-Quran, Bang. Semuanya justru setuju. Astronomikal, kalau bintang meledak itu berwarna pink, itu ada di Al-Quran, dan begitu mereka punya teleskop paling kuat pun mereka mengakui. Ini contoh, saya buka satu lagi ya. Ini soal astronomi. Soal astronomi. Abang bisa buka di surat Ar-Rahman. Nih. Itu tadi dari segi biologi ya. Ini sekarang saya buka dari segi astronomi. Di sini di Ar-Rahman ayat 37. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Ini merah mawarnya seperti kilapan minyak, saya tandain. Habis itu kalau kita buka BBC Sky at Night. Ini soal Cat Eyes Nebula, Complete Guide. Begitu bintang meledak, ini pakai teleskop paling kuatnya. Ini bisa kita lihat warnanya merah mawar seperti kilapan minyak. Kalau kita buka dari National Geographic juga, the world's most powerful telescope, teleskop paling powerful yang bisa melihat bintang.
Di sini kita bisa lihat warnanya merah. Mawar seperti kilapan minyak. Jadi kalau soal udah diteliti apa belum dan seterusnya, udah akan selalu diteliti dan sampai sekarang belum ada dari segi astronomi, biologi, fisika, apalagi. Ya dari semua sains itu, Bang. Belum ada yang masih tahu bahwa Al-Quran salah dan segalanya. Gitu, abangku. Ya, oke. Saya lagi dong, tar dulu Pak izin dulu Pak Oke. Anda dari tadi bertanya dong sekali-kali dong ya. Untuk Anda ada nggak Bible, manuskrip Bible di abad pertama, Bang? Ada ditemukan di Laut Mati dan itu ada di Museum Israel. Naskah kuno itu. Bisa ditunjukkan Bang di sini? Ada di Dead Sea Scroll itu perjanjian lama, Bang. Perjanjian baru coba. Saya minta perjanjian baru, Bang. Di abad pertama. Oh, kalau itu yang berbahasa Yunani itu. Belum sampai ke sana. Tapi Anda kalau menyerang kuat banget, Bang. Tapi giliran saya tanya, enggak ada sama sekali gitu loh. Nah ini mungkin yang perlu kita luruskan, Bang. Enggak usah luruskan, Bang, dengerin dulu saya. Bukan maksudnya dengerin dulu, saya belum selesai. Dari tadi Anda ngomong, dari tadi saya diem. Kalau nggak ada berarti nggak ada, bilang nggak ada. Oke, sekarang coba tunjukkan data yang ada di Bible-mu itu yang sesuai dengan sains. Yaitu sebagaimana topik yang sekarang. Coba cari data yang ada di Bible sesuai dengan sains, silakan. Iya, itu kan tadi saya bilang dari awal. Saya tidak mau minta kemana-mana, saya cuma mau bertanyakan rasa penasaran saya. Itu aja saya poinnya. Ya tapi kan perlu balance juga ditanya balik, Bang. Ada nggak di Bible itu sesuai dengan sains? Kalau saya belum dapat ke sana. Ada, Bang, di Ayub 26 nomor 11. Oh, sesuai banget dengan, iya. Mau saya tak bacain, Bang, baru Banji beli nerangin, bisa nggak? Silakan saja, Pak. Iya. Di situ tertulis tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Ya, kira-kira sesuai dengan sains nggak itu, Bang? Bang Jibril bisa terangin nggak, Bang? Silakan. Iya, jadi saya bisa menjelaskannya lewat Al-Quran lagi, Bang Andi. Jadi di sini kalau saya buka, ini soal tiang-tiang tadi ya. Maha benar Allah dengan segala firman ya. Jadi kalau saya buka surat An-Naml ayat 88, di sini dibilang, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya. Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita bisa lihat, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka tetap di tempatnya. Nah begitu saya buka, ini namanya EOS. Di sini ada namanya Richard Jezima. Dia memang kalau kita buka, si Richard Jezima ini dia dari Harvard. Dia mempelajari soal gunung. Menurut dia, mountains sway the seismic song of earth. Ini saya translate aja ya. Dari sudut pandang manusia, gunung berdiri kokoh dan diam, simbol besar dari ketahanan dan keteguhan yang tenang. Dan kamu lihat, gunung-gunung itu kamu sangka tetap di tempatnya. Namun, penelitian baru mengungkapkan bahwa gunung-gunung pada kenyataannya bergerak sepanjang waktu, berayun dengan lembut mengikuti ritme seismik yang mengalir di bumi tempat gunung-gunung itu berada. Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini 1400 tahun yang lalu, di tengah padang pasir. Jadi kalau mau dibandingin, aduh, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, luar biasa ya, luar biasa penjelasannya. Terima kasih ilmunya. Izin perbandingan dengan Bible dong, Bang Jip. Ilmu edukasi mau belajar. Itu udah. Satu lagi perbandingan di
pencipta alam semesta itu loh. Di situ kalau di Beresit Bang Jibril, matahari diciptakan di hari keempat, di hari pertama udah siang dan malam. Kayak nggak terstruktur banget dengan sains gitu loh Bang Jibril. Iya, itu gimana kita tahu hari keempat kalau kalau bulannya nggak berputar kan, itu gimana caranya tuh? Aduh, kita pusing tuh. Pusing. Tapi sebelum ini, sebelum kita ini, Bang Ehem, boleh nggak saya kasih abang ayat 1 aja? Silakan, saya terbuka aja Bang. Ini. Kalau saya buka dari Al-Fussilat ayat 53 Bang. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Jadi udah dikasih tanda-tandanya Bang. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Jadi sebenarnya kita udah dikasih tanda-tandanya Bang, yang kayak tadi semua itu. Tapi kalau masih menutup diri juga kan itu definisi, maka bukan matanya yang buta tapi hatinya. Ini enggak Bang? Siap. Luar biasa mujizat-mujizat yang ada, yang dikisahkan Al-Qurannya. Itu salah satu mujizat terbesar ya. Baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau boleh bandingkan di Bible itu, penulisnya manusia berdasarkan penglihatan, penghayalan, dan pengamatan dan penelitian. Ya tidak ada yang bisa dipakai di zaman sekarang, tertelan oleh zaman. Di zaman itu mungkin orang masih percaya karena masih dalam hal keadaan belum modern gitu ya. Orang masih percaya ada tiang langit, penglihatannya Yohanes di Pulau Patmos, melihat macam-macam begitu. Penelitian Lukas masih dipercaya. Tapi setelah zaman perkembangan begini, orang-orang barat yang pintar itu meninggalkan itu. Ternyata mereka selama ini dibodohi dengan tulisan-tulisan yang nggak tahu sumbernya dari siapa begitu. Coba Anda riset deh. Wahyu, tulisan Paulus, tulisan Lukas, Matius, segala macam itu. Coba Anda riset sendiri. Kalau ada yang bisa mencerdaskan akal Anda, saya apresiasi itu. Saya akan memberikan piagam penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Anda. Tapi oleh orang pakar-pakar scholar Bible sendiri telah meneliti itu. Apa yang dia lakukan? Selama tinggal, tidak menemukan apa-apa. Ternyata di Al-Quran lah sumber dari segala ilmu, sumber dari segala hukum. Begitu bro. Mudah-mudahan Anda bisa meneliti ulang deh yang Anda pakai di situ gitu ya. Kanda aku izin tambahkan. Oke Bang Andi, terima kasih untuk PR terbaiknya. Terima kasih Bang Ria. Kanda aku izin tambahkan dari sisi sanadnya. Tafadol. Ya, selain dari apa yang dijelaskan oleh Bang Jibril tadi, bukti bagaimana luar biasanya Al-Quran, mukjizat yang itu terbukti secara sains di zaman teknologi sekarang. Al-Quran juga itu tersambung sanadnya, periwayatannya, sehingga tidak gampang orang-orang atau tangan-tangan jahil untuk merubahnya. Di sini saya punya sanad, itu kurang lebih 32 perawi yang meriwayatkan dari zaman ke zaman, itu sampai silsilahnya kepada Zaid bin Thabit sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau mendapatkan wahyu dari Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing orang-orang ini itu bisa dicek kredibilitasnya dari zaman ke zaman. Itu ada dalam
dalam ilmu sanad atau dalam ilmu hadis disebut dengan jarh wa ta'dil, dan masing-masing orang ini bisa dicek ketersambungan riwayat antara satu perawi dengan rawi yang berikutnya. Itu ada sampai zaman kita sekarang, sampai Ashraf bin Fauzi bin Amr al-Ishi, ini orang Mesir. Nah, jadi kalau kita mau bandingkan, ini bisa kita cek ya teman-teman di sini. Di ansar.aun ini bisa, di sini juga bisa. Sanadnya Syekh Muhammad bin Syamsuddin. Tergantung dari sanad yang kita ambil. Mau ambil sanad dari Mesir, mau ambil sanad dari Makkah dan Madinah, itu ada semuanya, alhamdulillah. Jadi Al-Quran yang dipegang oleh kaum muslimin sekarang itu benar-benar apa yang dahulu pernah dihafalkan dan dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini lengkap silsilah sanadnya. Aku kecilin ya. Ini aku pegang sampai sekarang. Ya, ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini silsilahnya. Nah, kalau kita mau mirroring, pertanyaan balik, apakah Bible itu memiliki silsilah sanad seperti ini dalam penulisan riwayat-riwayat atau ayat-ayat yang dianggap suci dalam Bible? Apakah ada silsilah riwayat seperti ini sehingga itu menjamin keotentikan isi Bible-nya? Tentu jawabannya nggak ada. Kalau memang ada, coba dibuktikan kepada kami, Bang Ehem. Waduh, pusing nih, aduh, klik. Pusing, kalau ditanya balik nih, makanya dari tadi nggak ditanya balik nih, aduh, pusing nih. Kita tunggu jawabannya Bang Jibril. Siap. Ini dia lagi Google kayaknya nih, aduh dari mana nih dia dapat ini? Tiba-tiba ditelepon bosnya nih. Iya kayaknya. Itu nih. Kok jangan tahu? Nanti kedengaran jangan. Gimana Bang Ehem? Di kekristenan sendiri, Pak Jibril itu udah menemukan 6.000 lebih kesalahan dalam Bible. Gitu ya Bang. Iya, masihkah Anda mau berpijak di situ? Iya, kenapa memang? Kenapa Bang? Iya Bang, ada apa memangnya? Ya kalau udah ada yang keliru, tidak bisa dibuktikan apa-apa, kok masih dipercaya gitu? Itu maksudnya kan. Iya. Tidak apa-apa itu Bang, itu biar dibereskan secara personal aja kalau di saya itu Bang ya. Bang Jibril, lanjutlah. Iya. Personal, aduh. Yang penting kita udah menyampaikan. Jadi nanti kalau di alam, betul itu intinya. Itu poinnya, itu poin utamanya. betul. Jadi nanti begitu di alam hisab, abang nggak bisa bilang, oh saya nggak dikasih tahu. Oh enggak, ini si Jibril, Bang Dio, Bang Hendy, Bang Zuma, hostnya udah ngasih tahu. Gitu loh. Jadi kalau itu yang tadi saya bilang, maka bukan matanya yang buta tapi hatinya. Iya, buta hati ya. Itu ada yang typing katanya Bible itu setara dengan hadis doif. Oh enggak Bang, terlalu mulia Bang kalau setara dengan hadis doif. Hadis doif itu maudhu. Iya betul, setaranya dengan maudhu Bang. Yang paling parah itu nggak ada sanadnya. Majalah Bobo. Halo. Salah Bang, bukan hadis maudhu ya Bang ya. Bukan hadis doif ya. Hadis maudhu. Maudhu itu hadis palsu yang diletakkan oleh orang-orang belakangan tanpa pertanggungjawaban, tanpa ada silsilah sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu hadis maudhu. Maudhu masih ada sanadnya, masih bisa ditelusuri, gitu ya. Di bawah maudhu Bang ya. Lu ngerti nggak sih lu keluarga masih sok-sok ngomong lu ya. Aku ngikuti cerita kalian ya aku. Keluarga. Kayak mana ceritanya? Kalian si pinah aja kerja kalian sama Alkitab ini. Kalau Bible itu dia hanya mendapatkan dari seseorang
Misalnya Lukas Ya, mengadakan si Lukas menulis dengerin dulu. penyelidikan. Ya, dapat sendiri. Terus Wahyu, Yohanes lagi mengasingkan diri di Pulau Patmos, dapat sendiri. Paulus di dalam bilik penjara nulis surat. Itu nggak bisa dipercaya. Nggak bisa dipercaya. Berarti perjanjian baru tidak bisa dipercaya. Itulah kesimpulannya kan? Terus apa yang kamu percaya di situ? Bukan poinnya dari tadi. Bagaimana? Poinnya yang dari tadi. Ya, poinnya yang dari tadi kita bahas, yang kita angkat di sini kan Al-Qur'an yang di abad 7. Dan manuskrip-manuskripnya yang memang ditulis waktu Rasulullah masih hidup. Nah, tapi kalau kita bandingkan, ini Bang keluarga ada nggak pengetahuannya kalau memang Biblos ditulis di abad 1 dan di mana nama kodeks atau papirusnya? Silakan. Berbicara tentang manuskrip naskah itu dituliskan, ya saya nggak mau masuk ke Muslim karena itu saya nggak ngerti kapan. Saya udah tunjukin tadi kamu, makanya kalau yang Al-Quran udah saya tunjukin tadi. Oke. Kalau Alkitab terkhusus ini kan ada dua bagian itu, perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kita bahas perjanjian baru. Perjanjian baru ya. Kalau perjanjian baru itu ditulis dia itu masih pada abad pertama itu ya itu. Nah, itu mana manuskripnya Bang? Apa nama manuskripnya? Manuskripnya itu, jadi itulah dia yang dikumpulkan menjadi surat-surat contohnya empat Injil itu. Iya, apa nama manuskripnya Bangku? Tadi kan saya tunjukin Tokapi, Ali bin Abu Thalib dan seterusnya. Nama manuskrip Abang apa namanya yang di abad 1? Ya sudah pastilah ada manuskripnya Bang. Iya, apa namanya? Kalau ada kan ada namanya Bang. Ya, namanya Bang, namanya Bang. Iya, kalau namanya itu contoh ini Injil Matius. Nggak usah contoh, nama kodeksnya apa Bangku? Kalau nama kodeksnya tanya lah sama ahlinya langsung Bang. Ya terus ngapain Abang mau masuk-masuk mau ikut-ikutan kan Abang nggak tahu juga. Abang mau jual angan-angan mah cita-cita kayak jualan obat. Ya udah deh sambung. Dengar. Kalau Abang hanya karena Keluarga ini klik keranjang kuning aja deh. Kalau kau dengarnya dari Bambang Nursena, samanya kita dengar dari dia. Kau dengar juga dari Elia Miron, sama juga taunya aku. Lalu kau pelintir untuk bisa dapat. Mereka nggak ada bilang nama kodeksnya. Kodeks perjanjian lama ada, tapi perjanjian baru yang ditanya. Perjanjian baru itu manuskripnya langsung ditulis oleh Matius, langsung ditulis oleh Lukas. Iya, apa namanya? Di mana? Kalau kau tanya sama aku, itu mana aku tahu itu? Ya udah bilang nggak tahu. Jangan kau berlari ke kodeks itu. Kita intinya saja, pati ceritanya aja. Jangan kau tanya kodeks sama aku. Orang Bambang Narsenunya aja bilang nggak ada kok. Kok kau lagi yang bilang ada? Ada di keranjang kuning keluarga. Klik aja keranjang kuning pasti nemu kodek di situ. Dengar. Anggaplah hanya karena kau tahu kodeks lalu kau membatalkan Alkitab. Kan gitu maksud kau nih. Kau bilang sanatnya nggak ada, bukan membatalkan. Jadi makanya tadi dibandingin sama Maudu. Sekarang kita bukan kodeks itu intinya. Kebenaran Alkitab itunya intinya mau kita terangkan. Apa yang ada? Apa kebenaran apa? Ini sanatnya aja jelas nggak jelas nih tulisan siapa. Dengar tahta, dengar siapa nih si Jibril? Tuh, kok jadi tahta gue? Wala haula wala quwata illa billah. Segitunya pengen kuning. pengennya. Kau korek. Sanggup menghadapi keranjang kuning, sanggup? Enggak sih, enggak. Saya juga enggak. Mari kita bahas poin pengajaran Kristen itu aja. Jangan kau tanya kodeks lah ini. Ya udah selesaikan kalau nggak sanggup. Klik keranjang kuning aja di bawah. Nanti tinggal pilih kodek mana yang kau pilih gitu. Yang kau cari kodek mana itu aja. Ditanya apa, jawab apa. Ditanya sama Pak Jibril, diam dulu. Ditanya banyak Pak Jibril, dia nggak tahu. Orang yang nggak tahu, tapi kok banyak ngomong ya? Itu udah betul.
Nggak tahu tapi ada di abad 1. Nggak tahu tapi ada. Nggak tahu berarti dia menyuruh saya percaya dong. Itu namanya ide manusia purba itu. Segitunya menuhanin makhluk, heran gue. Sambung abang, saya belum asal.